Ya, puji Tuhan, selamat malam, salam sukacita buat semua teman-teman, dimanapun Anda berada. Kami kembali hadir pada malam hari ini untuk berbagi kasih bagi semua yang setia dan juga mungkin yang baru pertama kali bergabung dengan kami pada malam hari ini. Dan pada malam hari ini kami akan sedikit berbeda karena narasumber akan memberikan kesaksian tentang bagaimana kuasa Tuhan Yesus yang mengubahkan kehidupannya dan kemudian akan dilanjutkan dengan berdoa buat setiap teman-teman yang mempunyai kebutuhan, khususnya yang kebutuhan-kebutuhan yang berat, ya mungkin Anda sudah putus asa, ya mungkin sudah tidak ada jalan keluar, atau mungkin juga dokter sudah angkat tangan, atau mungkin Anda sudah tidak bisa berbuat apapun di dalam hidup ini. Nah, itu yang akan menjadi prioritas kami untuk doakan. Kemudian nanti di bagian akhir narasumber akan berdoa secara global atau sesi-sesi terakhir bagi teman-teman yang istilahnya mempunyai sakit tapi tidak terlalu parah, sakit ringan atau ya sejenis seperti itu. Nanti di bagian akhir akan didoakan secara sekaligus, secara global ya, supaya acara kita bisa menjadi maksimal, program kita bisa benar-benar mendatangkan manfaat bagi banyak orang. Nah, pada malam hari ini mungkin ada yang bertanya, apakah acara ini hanya diperuntukkan untuk mendoakan orang Kristen? Tidak. Siapapun Anda, dari suku apapun, dari ras apapun, dari latar belakang apapun, dari golongan apapun, tidak jadi masalah. Yang penting Anda mau buka hati, Anda bersedia untuk didoakan, dan mungkin Anda sudah kesana kemari tapi tidak ada jalan keluar. Nah, pada malam hari ini, Tuhan Yesus yang sering kami beritakan, ini akan membuktikan kuasanya akan turun di dalam kehidupan Anda semua. Oke, jadi buka hati ya. Jangan setengah-setengah atau juga mungkin datang hanya untuk mencobai. Kalau Anda hanya untuk mencobai, ya saya pikir Anda lebih baik tinggalkan link ini karena justru nanti karena Tuhan adalah pribadi yang Anda jangan coba-coba untuk sekedar mencobai Tuhan ya. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sangat real, Tuhan yang sangat nyata. Dari berbagai narasumber yang kami hadirkan sudah terbukti bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hadir, maha hadir, dan Dia adalah Tuhan yang hidup. Dia adalah Tuhan yang terus bekerja dengan kuasanya yang tidak bisa dibatasi, dan Dia ingin terus memberikan kasih-Nya kepada semua manusia. Bagi manusia-manusia yang sudah tidak tertolong, manusia-manusia yang sudah putus asa. Tadi malam kita baru dengar bagaimana Pak Gun-Gun Supardi yang sudah putus asa, yang sudah tidak ada satupun yang mau tolong dia, atau tidak ada satupun yang bisa tolong dia karena dia dikenakan sanksi hukuman mati atas perbuatannya. Tapi kuasa Tuhan Yesus yang tidak terbatas hadir di dalam kehidupannya, yang dia sendiri tadinya tidak sama sekali tidak mengenal Tuhan Yesus karena dia sebelumnya adalah beragama Islam. Oke, Bapak Ibu, kita akan segera menghadirkan latar belakang historis daripada narasumber. Dan sekali lagi kami hadir pada setiap kesempatan bukan untuk tujuan untuk memperkenalkan bahwa Kristen itu adalah agama yang hebat. Itu tidak penting sama sekali. Dan bagi Tuhan itu juga bukan tujuan Tuhan. Itu sama sekali tidak ada gunanya. Ya, kami tidak hadir dengan konsep atau dengan konteks seperti itu. Tapi kami hadir untuk berbagi kasih buat Anda semua. Kuasa kasih Tuhan yang ingin menjangkau, yang ingin menyelamatkan Anda semua, itulah yang menjadi tujuan Tuhan. Supaya acara ini bisa dihadirkan. Ya, jadi tidak ada yang hebat-hebat, tidak ada agama yang hebat itu hanya Tuhan. Karena dialah pencipta, dialah Tuhan yang menjadikan siapapun Anda.
dan dia kembali ingin menunjukkan kasihnya, ingin merangkul Anda, ingin menolong Anda, ingin membuat Anda terlepas dari beban berat, dari penyakit, dari persoalan, dari apapun yang sedang mengikat kehidupanmu pada malam hari ini. Anda bisa buktikan, asal Anda buka hati pada malam hari ini, Tuhan Yesus akan nyatakan. Dan narasumber yang tadinya juga berlatar belakang sangat pekat, sangat penuh dengan kejahatan, hidup di dalam dunia hitam, ya, bagaimana dia bisa diubahkan, bagaimana dia bisa dipindahkan dari hal tersebut. Oke, kita akan saksikan dulu latar belakang daripada narasumber. Selamat menyaksikan bagi semua teman-teman, dan jangan kemana-mana, terus saksikan acara ini. Dan bagi Anda mungkin yang punya keluarga yang sudah punya sakit parah, mungkin yang ada di rumah sakit, Anda bisa hadir di sana dan bisa saksikan acara ini, dan bisa minta untuk didoakan juga, ya. Siapapun Anda, dimanapun Anda berada, silakan Anda bisa hubungi kami setelah narasumber punya historis latar belakang kami putarkan, dan dia akan memberikan sedikit pencerahan buat kita semua. Oke, kita saksikan narasumber latar belakang kisah daripada narasumber Pak Hairul Anwar, Pendeta Hairul Anwar. Oke, Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Selamat malam, Pak Anwar. Selamat malam, Shalom Pak Yusuf. Gimana kabarnya Pak Yusuf? Iya, baik Pak, puji Tuhan Pak. Saya terharu sekali lihat Bapak punya historis, Bapak punya latar belakang begitu pekat, bergelimang dengan dunia hitam, ya, dengan hal-hal yang sangat menakutkan. Saya lihat dari foto Bapak aja, kalau dulu mungkin saya ketemu Bapak, mungkin saya takut kali Pak. Banyak orang yang takut itu Pak. Begitu, waktu dulu saya. Yesus ya. Iya. Jadi Pak Anwar ini mungkin bisa di-sharing sedikit tentang bagaimana Bapak bisa sampai terjerembab di dalam dunia kekelaman, di lembah-lembah hitam seperti itu, dan bagaimana kuasa Tuhan yang mengubahkan Bapak. Bisa di-share sedikit Pak ya, supaya teman-teman bisa dikuatkan. Dan pada malam hari ini, tadi saya sudah sampaikan bahwa narasumber akan berdoa bagi siapapun Anda dengan tidak memandang suku, ras, agama, latar belakang, ekonomi, dan apapun pendidikan. Dan pada malam hari ini, saya sudah sampaikan di awal bahwa apapun keadaan Anda, mungkin dokter sudah angkat tangan, mungkin Anda sudah putus asa, dan mungkin Anda sudah ditolak oleh berbagai kalangan, dan kuasa Tuhan yang sudah pernah mengubahkan seorang Pak Hairul Anwar, saya tadi sampaikan bahwa kuasa yang sama akan turun pada malam hari ini dan akan menjangkau mereka semua. Dan Pak Anwar mungkin di-share sedikit ya, Bapak bisa cerita sedikit bagaimana Bapak bisa terjerembab ke dalam dunia yang begitu pekat, yang begitu hitam, sehingga bisa menguatkan banyak orang pada malam hari ini. Silakan Pak Anwar. Ya, puji Tuhan. Shalom semuanya, kekasih-kekasih Tuhan, dimanapun Anda berada. Shalom semuanya, salam sehat, salam kemenangan buat kalian semua. Salam dari saya Hairul Anwar, senang berjumpa dengan Anda semua di channelnya Pak Yusuf yang kedua kali ini. Ya, puji Tuhan, melalui channelnya Pak Yusuf ini saya kemarin juga nggak bisa tidur sampai 4 hari karena banyak yang telepon, banyak yang minta didoakan. Ya, itu memang harus kewajiban saya sebagai hamba Tuhan. Sampai orang-orang ngomong gini, Pak maaf merepotkan, hamba Tuhan itu memang harus direpotkan, hamba Tuhan itu tidak boleh diam-diam, hamba Tuhan harus direpotkan. Jadi orang Kristen itu memang harus direpotkan, ya toh, tapi direpotkan untuk semua itu kemuliaan Tuhan, ya toh. Karena firman Tuhan di Roma 11:36 berkata, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Itu luar biasa. Ayat itu juga ayat yang luar biasa. Dan sampai kemarin itu, ini tadi juga seperti itu. Banyak orang mengalami mujizat Tuhan, didoakan orang itu sampai muntah-muntah darah, didoakan orang itu yang sudah koma di rumah sakit, nggak sembuh-sembuh, jam 2 malam saya telepon, saya balas mereka, Pak Yusuf, bukan dari di WA itu bukan saya tulis, kalau saya tulis tangan saya keriting, jadi satu-satu itu saya telepon, saya pakai voice gitu. Nah, terus ada yang minta didoakan itu sudah koma di Ternate, besok mau dibawa ke
mana naik boat, malam itu saya berdoa, dan malam hari itu yang koma sudah dipulihkan Tuhan. Tuhan Yesus kita luar biasa. Amin. Makanya jadi orang Kristen itu, saya itu sebetulnya bukan orang Kristen. Kalau dilihat dari nama saya Khairul Anwar, ya toh, namanya Khairul Anwar kok, apalagi seorang pendeta, apalagi hamba Tuhan. Saya tidak pernah terfikir di benak saya kalau saya itu jadi orang Kristen. Saya itu dulunya orang nakalnya orang nakal, rusaknya orang rusak, bejatnya orang bejat. Sudah, kenakalan A sampai Z sampai A itu saya lakukan. Dan ketika saya jadi orang Kristen, saya mendapat satu ayat emas saya. Ayat emas saya yaitu 1 Petrus 2 ayat 9. Coba kita lihat tayangan ini. Kita buka dengan firman Tuhan dulu. 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Yang setuju dengan ayat emas saya katakan amin. Amin. Nah, tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Ayat ini full power sekali buat saya pribadi. Saya yakin kalau Anda menjadi orang Kristen, ayat ini engkau hayati benar-benar, engkau baca benar-benar, engkau pahami benar-benar, engkau mengkaji benar-benar. Ayat ini full power. Hidup Anda bukan jadi orang Kristen yang biasa-biasa. Anda pasti jadi orang Kristen yang luar biasa. Karena Tuhan Yesus saya itu luar biasa. Yang setuju juga katakan amin. Ya kan? Amin. Di sini kata-kata kamu ditujukan saya dan Anda malam hari ini yang nonton semuanya. Dimanapun Anda berada. Firman Tuhan itu ya dan amin. Firman Tuhan itu tidak ada mudah-mudahan. Pasti digenapi, dahulu, sekarang, selama-lamanya Tuhan Yesus tetap sama, mujizatnya pasti ada. Ya, tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Kata-kata kamu ditujukan saya dan saudara. Amin. Dipilih ketika saya berdosa, ketika saya nakal, ketika saya bejat, ketika saya mau bunuh diri, ketika saya putus asa, saya dipilih Tuhan untuk diselamatkan dan untuk mengenal Yesus. Wow. Aku yang bejat, yang rusak dipilih Tuhan. Dipilih untuk apa? Diselamatkan. Dipilih untuk apa? Jadi anak. Dipilih apa? Supaya hidup saya kekal. Orang punya tujuan. Orang hidup punya tujuan. Lahir dari dunia ini. Nanti lahir mati itu masuk surga. Wah, itu harus kita punya tujuan. Itu nanti ada khotbah saya seri 2 biasanya, Pak. Ini. Tapi puji Tuhan. Ya, itu soal saya. Jadi orang Kristen harus militan, harus radikal. Dipilih, orang Kristen dipilih menjadi apa? Imam. Wah, keren sekali. Memang waktu dulu itu saya lihat orang Kristen itu kalau saya sedang mabuk gitu, lihat orang Kristen pergi ke gereja, pakai dasi, pakai jas, istrinya digandeng, anaknya digandeng, ke gereja pagi-pagi. Wih, enak ya. Orang Kristen itu pagi-pagi ke gereja, pakai jas, baju putih. Aku jam segini masih mabuk dari diskotik. Panutan, contoh, teladan, ya Pak? Teladan, orang Kristen itu teladan. Makanya orang Kristen itu minoritas, ya Pak? Minoritas. Ada nggak teladan rombongan? Nggak ada. Teladan itu satu persatu dipilih Tuhan, ya Pak? Teladan itu, nah apalagi teladan kita Yesus, ya Pak? Tidak ada Tuhan itu selain Yesus yang patut disembah, ya Pak? Itu teladan kita. Amen. Makanya saya itu benar-benar mengkaji kekristenan, itu mengaji kehidupan Kristus yang harus imamnya itu saya turutin. Imam saya itu Yesus, saya harus mengikut Yesus. Agama Kristen itu bukan agama. Kristen itu cuma olok-olok karena saya menjadi pengikut Kristus. Itu loh Kristen, itu loh Kristen, itu loh Kristen, itu loh Kristen. Ya, apa yang Yesus lakukan, saya lakukan. Dipilih menjadi imam, panutan, contoh, teladan. Setelah itu dikasih apa? Otoritas, imamat yang rajani. Wow, aku jadi anak raja, raja segala raja Yesus. Wah, aku anak raja, kan ada lagunya. Aku anak raja, ya kamu anak raja. Wah, itu keren sekali, keren, keren. Segala sesuatu di kolong langit ini tidak ada yang kebenaran. Lagu aku anak raja, aku anak raja. Kalau Yesus raja, saya anak raja, saya pewaris kerajaan yang tak tergoncangkan. Saya yakin mati masuk surga. Ya toh? Tapi saya harus mengerjakan
kasih karunia keselamatan itu dengan takut dan gentar. Jangan cuman jadi orang Kristen mau mujizatnya saja, mau berkatnya aja, kita harus mau melakukan firman tersebut, ya kan? Yang rajani. Yes. Supaya kita dituntut, raja itu punya otoritas, mulutnya A, rakyatnya A, B, ikut semua, punya otoritas, punya kuasa. Wow. Dengan catatan kalau kita doakan orang sakit, tumpang tangan atas orang sakit, sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus ada kesembuhan, ada mujizat, ada kemenangan, ada kelepasan. Kita bisa melakukan itu dan bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Tuhan Yesus itu keren. Keren. Di dalam nama, selain di kolong langit nama Tuhan Yesus, tidak ada yang pernah saya pelajari. Ya, supaya doa kita dijawab, sakit penyakit disembuhkan, orang yang lumpuh berjalan, buta melihat, yang bangkrut dipulihkan. Dalam nama Tuhan Yesus engkau dipulihkan. Saya cuma ngomong gitu dalam nama, dengan catatan apa, Pak? Banyak kemarin yang tanya, Pak, Bapak doanya cuma begitu aja, kok bisa manjur gimana katanya? Kok bisa manjur gimana? Itu yang manjur itu namanya Tuhan Yesus. Tapi supaya kita dikasih otoritas itu terjadi terus, orang Kristen mutlak harus menjaga kekudusan. Itu syarat mutlak dari orang Kristen. Menjaga kekudusan. Tapi banyak orang Kristen saya jumpai masih merokok, masih keluar kata-kata kotor, gitu kok mau doanya dijawab. Terus kemarin ada yang datang, Pak, saya bangkrut, datang ke rumah ngomong bangkrut tapi masih ngerokok. Stop kamu ngerokok, biar doamu dijawab. Jangan cari saya, cari pendeta, cari Tuhan Yesus. Gimana caranya, Pak? Bapak harus menyucikan diri dulu. Ya toh, pikiran, hati tidak boleh ngerokok. Pak, apa ngerokok itu ada ayatnya? Nggak boleh ngerokok. Loh, apa yang keluar dari mulutmu itu menajiskan. Coba Bapak ngerokok ditelan aja, nggak usah dikeluarin. Kalau Bapak dikeluarin, najis apa enggak? Najis. Merokok juga latihan bunuh diri. Orang bunuh diri tidak mungkin mati masuk surga, saya bilang gitu. Nah kalau Bapak mau bunuh diri, mempercepat datang ke Tuhan Yesus, silakan merokok terus, saya bilang gitu. Kemarin saya doakan dan orang itu mau rokoknya dipatah-patahin dan dia mau berubah. Perubahan diawali dari dirinya sendiri, kekudusan juga diawali dari dirinya sendiri. Bangsa yang kudus, ya kita ini umat kepunyaan Allah sendiri. Masa enggak mau nurut sama Tuhan Yesus? Iya, mau disuruh kudus saja enggak mau. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Tanpa kekudusan kamu tidak pernah melihat aku, katanya. Nah kalau tidak mengenal aku, terus kita kalau pulang mau kemana? Ya, supaya umat kepunyaan Allah sendiri. Kalau pulang nanti saya harus pulang kepunyaan Allah sendiri. Benar apa enggak, Pak? Benar. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan pada terangnya yang ajaib. Gaya hidup orang Kristen itu menjadi saksi Kristus. Jadi history maker. Amin. Bukan orang Kristen troublemaker katanya, ya toh, history maker. Dan melalui kehidupan saya dan saudara yang kita eklesia dari gelap dibawa kepada terangnya yang ajaib, mengenal Kristus, kita menjadi saksi Kristus. Ya toh, kalau kita sudah ngaji benar-benar mengenal kasih Kristus, mengenal di dalam hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam Dia, pasti kita menjadi saksi Kristus yang luar biasa. Yang setuju katakan amin. Ya toh, ini cuman saya bahas ini, banyak orang yang sakit itu disembuhkan karena dengan iman percayanya dia. Karena apa? Kita ini umat kepunyaan Allah sendiri. Segala masalah, sakit penyakit, itu semua kalau datang kepada Tuhan Yesus, itu ada jawabannya. Amin. Matius 11:28 dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan padamu. Wah, keren sekali. Semua. Tuhan Yesus datang nggak bawa agama. Siapapun Anda yang sakit, Anda yang sudah stres, tidak ada pengharapan, bangkrut, mau bunuh diri, sakit penyakitmu tidak sembuh, datang kepada Yesus. Tuhan Yesus, Anda teriak, Yesus, aku kepingin sembuh, dan disembuhkan oleh iman. Boleh tepuk tangan hari ini, engkau sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang hidup, yang real, yang bisa dirasakan, yang menuntun kita ke jalan yang benar.
Saya dulu hidup saya tidak dalam kebenaran. Saya bejat mulai kecil karena saya kecewa dengan orang tua saya. Saya dibuang oleh orang tua saya. Next. Itu. Next, Pak Ray, yang tadi. Foto PowerPoint, Pak Ray. Iya. Saya mulai umur 8 bulan dibuang oleh orang tua saya, dan itu ibu angkat saya. Sampai hari ini saya belum pernah ketemu ibu saya, bapak saya. Ibu saya namanya Juaria Lubis, orang Pemantang Siantar, istri seorang angkatan darat. Begitu nikah dengan bapak saya, ketahuan bapak saya nikah lagi, saya dibuang di Bandulan. Saya tinggal di Malang, saya dipelihara oleh ibu angkat. Di situ saya sering dipukulin, rumah tangga gak harmonis. Akhirnya saya kecewa dengan semuanya, saya mau jadi penjahat. Mulai kelas 5 SD saya sudah berhubungan intim dengan seorang pelacur. Saya sudah ngerokok, sudah mabuk, sudah ganja, main narkoba, pil koplo, jambret, semua ngerampok, nyuri apa, mulai pencurian yang kecil sampai besar. Semua kenakalan A sampai Z itu sudah saya lakukan. Sampai saya kecewa, saya kepingin bunuh diri, tidak mati-mati. Saya menjadi pembalap jalanan, saya tabrakkan, next. Saya tabrakkan motor saya ke bis, saya masuk ke bemo, saya bunuh diri lah itu. Saya kepingin mati, tidak mati-mati. Saya jago balap, dipikir saya jago balap. Sebetulnya saya itu semi bunuh diri, saya mau kepingin bunuh diri. Kalau saya rancangannya bunuh diri, manusia atau iblis rancangannya binasa, tapi Tuhan saya Yesus Kristus rancangannya damai sejahtera dan kekal hidup bersama Dia. Yang setuju katakan amin. Ya, next lagi. Next, Pak Ray. Nah, saya jago balap terus, next. Setelah balap menang, next terus Pak. Saya pakai mabuk, next lagi. Narkoba, menghalalkan segala cara. Begitu kaya, jadi bandar narkoba, nikah siri, gonta-ganti perempuan. 1 tahun bisa nikah 3 kali. Akhirnya menghalalkan segala cara supaya saya cepat-cepat kaya. Firman Tuhan mengatakan, kalau orang kepingin cepat-cepat kaya mendatangkan hukuman. Next. Akhirnya saya masuk penjara. Di penjara saya nakal sekali. Di penjara saya dijulukin orang raja tega. Keluar dari penjara, saya bisa nyetak sabu-sabu, saya bisa nyetak ekstasi. Keluar dari penjara, ilmu-ilmu saya juga banyak. Next lagi. Akhirnya keluar dari penjara, kalau ilmunya bukan ilmu Injil, akhirnya saya keluar, bukan nyari Tuhan, cari hantu. Lah itu wajahnya seperti hantu. Tapi Tuhan sayang sama orang yang seperti ini. Tuhan datang kepada orang yang berdosa. Tuhan datang orang yang putus asa. Tuhan datang kepada orang yang sakit, bukan orang yang sembuh. Keren sekali. Begitu amen, amen. Begitu saya keluar dari penjara ini, saya jadi bandar, duitnya banyak. Akhirnya ada masalah. Ada masalah dalam narkoba itu. Terus saya pulang, habis saya nyikatin orang karena berantem, saya tembakin, terus saya masuk ke kamar saya, langsung saya usuli. Saya sholat. Saya ngomong, ya Allah, aku ini capek jadi penjahat, ya Allah. Ya Allah, kamu itu ada, ya Allah. Masa kamu menciptakan aku ini sebagai arang neraka, Tuhan? Ya Allah, dia bilang gitu. Mulai kecil sampai umur 42 ini, aku capek nakal. Yang nakal mulai A sampai Z, Z sampai A. Kenakalan apa lagi? Setiap malam saya bingung, besok mau nakal apa lagi? Sampai saya nggak habis pikir. Setiap hari kenakalan itu berlanjut terus, ya diulang-ulang, dosa yang sama diulang-ulang. Saya sudah beberapa kali mencoba mau saya itu bertobat dengan usaha saya sendiri. Tapi sekarang saya bisa bertobat, itu semua karena kasih karunia Tuhan Yesus kepada saya. Amen. Dan ketika saya sembahyang dengan cara saya yang lama, jam 2:30, saya itu tahajud, saya ngomong, ya Allah, aku ini capek jadi orang nakal, ya Allah. Ya Allah, kalau kamu ada itu bentukmu kayak apa, ya Allah. Kalau batu tak sembah batu, kalau uang tak sembah uang, kalau binatang tak sembah binatang, kalau pohon tak sembah pohon, ya Allah. Ya Allah. Saya terus baca-baca surat-surat saya dulu. Dan setelah saya baca-baca surat saya dulu, saya
Di tengah-tengah ada tulisan ihdinas sirotol mustaqim. Itu ngomong ihdinas sirotol mustaqim. Hati saya itu berdebar-debar. Hati saya merasa ada sesuatu. Itu saya ulang-ulang. Ihdinas sirotol mustaqim, ihdinas sirotol mustaqim, ihdinas sirotol mustaqim, ihdinas sirotol. Yang artinya apa? Tuhan, tunjukkan aku jalan yang benar dan lurus. Tunjukkan aku jalan yang benar dan lurus. Tunjukkan aku jalan yang benar dan lurus. Aku kepingin masuk surga, Tuhan. Tunjukkan. Nah, itu saya ulang. Dan tiba-tiba saya dibawa alam lain. Tembok saya itu ketika saya sholat di depan itu kayak saya melihat buah bukit. Di atas bukit itu ada orang baju putih semua. Di atas bukit itu ada yang rambut panjang bercahaya dan manggil saya, ikutlah aku. Setelah dia ngomong ikutlah aku, dia sekejap di samping saya. Setelah di samping saya langsung berdiri. Duh, kamu ini kan Tuhannya orang Kristen. Saya kan sembahyang dengan cara saya seperti ini. Kenapa kamu yang datang? Katanya orang-orang gini. Oh, mungkin tembel kalau diinjili orang. Kalau saya di Malang dipanggil tembel. Kalau tembel itu diinjilin orang, mungkin orang itu sudah dibacok, dibunuh sama tembel. Yang ini datang Yesus sendiri. Ya toh? Tapi saya tanya Yesus, loh, kamu kan Tuhannya orang Kristen. Ngapain kamu datang? Dan Tuhan ngomong apa? Tuhan Yesus ngomong, ikutlah aku. Dan beliau berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui, next lagi. Next. Ya. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus Kristus. Sekiranya kamu mengenal Yesus Kristus, pasti kamu juga mengenal Bapakku yang di surga. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Tuhan Yesus itu bisa dilihat, bisa dirasakan. Wujud aslinya bisa dirasakan. Kasihnya itu hebat dan selama-lamanya. Tapi hari itu saya tidak percaya begitu saja. Orang saya bebal. Saya mulai kecil tidak boleh percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Masa ada Tuhan jadi tiga? Masa ada Tuhan disalib tidak bisa nolongin diri sendiri? Katanya begitu. Tapi saya sekarang ngerti kekristenan itu luar biasa. Karena dia tergantung di kayu salib untuk membuktikan cinta kasihnya kepada saya. Dia mati supaya saya hidup. Tuhan Yesusku itu luar biasa. Dia sakit supaya ini saya sembuh. Ya toh, terkutuklah orang yang di kayu salib. Ya toh, biar saya yang terkutuk. Itu sekarang dibawa dari kemuliaan sampai kemuliaan. Tuhan Yesusku itu memang luar biasa. Haleluya. Ya, begitu saya Yesus itu saya tunjuk-tunjuk. Kamu kan Tuhannya orang Kristen. Kenapa? Masa kamu itu jalan kebenaran dan hidup? Kalau kamu memang Tuhan, ubah hidupku. Saya tantang Tuhan Yesus. Ubah hidupku. Mulai dari hal yang sepele, saya ini kecanduan rokok, kecanduan narkoba, kecanduan seks bebas, kecanduan judi, kecanduan, semuanya kecanduan, semua keterikatan. Kalau orang berdosa, semua banyak keterikatan. Yesus langsung saya tantang, aku mau itu lepas dan aku nggak mau seperti itu. Aku kepingin kerja seperti orang-orang biasa. Jam 7 pulang jam 4, jam 7 berangkat jam 4, pulang kumpul anak istri. Aku mau itu. Dan dia cuma tersenyum saja sambil berkata, ikutlah aku. Next lagi. Dia cuma berkata, ikutlah aku. Setelah ngomong ikutlah aku, Yesus itu menghilang. Dan saya kaget. Loh, dia hilang. Wah, jangan-jangan saya ini halusinasi. Saya kebanyakan nyabu, saya kebanyakan mungkin saya ini error, saya paranoid. Saya telepon anak buah saya yang ada di diskotik. Tolong siapin aku room yang bagus, ceweknya yang cantik-cantik 2, sabu-sabunya 2 gram, ekstasinya 10, minuman Long Island-nya 2 pitcher. Begitu saya masuk ke diskotik, saya ngerokok, mulut saya pahit, saya nyabu, saya nggak on, saya makan ekstasi beberapa butir, saya nggak on, minum. Saya minumin Long Island, enggak mabuk-mabuk, megang-megang perempuan, enggak ada hasrat, enggak ada nafsu. Wah, mungkin saya kebal. Saya mulai kelas 5 SD sudah nakal, sudah mabuk, sudah ganja, sudah.
Lexotan, Magadon, BK, lain-lain. Wah, mungkin aku sudah kebal ya, saya pulang. Akhirnya next. Saya pulang, next lagi ketemu perempuan ini. Perempuan ini lagi makan, saya godain. C, mau kemana kok cantik, C? Dan dia berkata, mau ke gereja, Pak. Mau ke gereja. Ya sudah, saya ngomong astagfirullahaladzim, saya gitu, ya langsung saya tinggalin. Setelah saya tinggalin, saya lihat dari jauh, dari tempat duduk saya, perempuan ini kok cantik banget ya. Tiba-tiba di belakang tembok saya ada suara yang lembut, tanyain, apa artinya kamu ketemu aku semalam sama dia? Langsung saya noleh, kok tembok yang ngomong, wah aku ini paranoid, aku ini mungkin error, aku ini sudah gila. Suara yang sama, tanyain, apa artinya kamu ketemu aku semalam sama dia? Saya ngambil koran, saya hitung itu enggak, suara itu tetap sama. Akhirnya saya datengin perempuan itu, kekristenan itu taat suara Tuhan kan, panggilan Tuhan, dengar suara Tuhan. Akhirnya saya datengin, C, boleh saya duduk di sini sebentar? Boleh Pak. C, kalau orang didatengin Tuhan Yesus itu apa? Artinya apa? Pak, saya ini Kristen mulai kecil belum pernah didatengin Tuhan Yesus. Kalau Bapak didatengin Tuhan Yesus, itu Bapak dipanggil secara khusus oleh Tuhan Yesus. Bapak mau ikut saya ke gereja? Malam hari itu saya katakan mau. Akhirnya saya pergi ke gereja malam hari itu bersama perempuan ini. Next lagi. Nah, kalau ke gereja boleh apa enggak orang seperti ini? Banyak gereja yang ketawa. Wah, kalau saya ngomong ini, boleh enggak? Jangan diketawain. Ini orang yang sakit butuh Yesus, butuh kesembuhan. Orang ini yang putus asa, butuh jalan keluar. Yesuslah jalannya semuanya itu. Jangan dilihat ini orang ini casingnya kayak Nokia jadul 3310, tapi lihat mesinnya, hatinya Android kayak Apple. Ya, dan buktinya sekarang bisa seperti ini bisa di hadapan Anda semuanya. Itu namanya Android Connect terus sama Tuhan Yesus. Bukan karena saya, itu semua karena Tuhan Yesus. Ya, begitu masuk begitu masuk saya dikenalkan asarnya shalom, shalom, shalom. Dengar kata-kata shalom itu hati saya yang punya dendam mau bunuh orang tua. Kalau saya dikatakan orang raja tega, malam hari itu dengar kata-kata shalom, hati saya yang panas kayak disiram dengan air es. Kok enak ya? Shalom, shalom kok enak ya? Dan saya dipeluk sama perempuan itu, dirangkul sama perempuan itu. Kenalin, ini keluarga kita yang baru. Wah, saya kok dipanggil keluarga, enak ya, orang Kristen itu enak-enak ya. Aku yang bejat, yang rusak dianggap keluarga. Enak orang Kristen ini. Begitu masuk, ada puji-pujian. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku, Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Malam hari itu saya dijamah Tuhan, saya dilawat Tuhan. Saya yang tidak pernah nangis mulai kelas 5 SD, sering minggat dari rumah, sering berantem, dipukulin orang, dibaca orang, tidak pernah nangis. Katanya orang-orang itu saya sakti. Tapi malam hari itu kesaktian saya luntur. Saya dengar Bapa, manggil Bapa, seorang Yesus. Tuhan, saya panggil Bapa. Itu rasanya saya menemukan sesuatu yang berharga yang tidak pernah saya temukan. Saya merasa dipeluk oleh Tuhan Yesus di padang rumput yang hijau. Saya itu nangis, Tuhan. Aku tidak mau lepas ini. Aku menemukan Bapa. Aku mau Bapa itu, Bapa. Aku mau Bapa. Aku mau hati itu, Bapa. Aku mau. Saya itu sekarang nangisan. Orang sampai ngomong preman kok nangisan. Dulu preman, sekarang bukan preman.
Sekarang saya anak Tuhan Yesus. Jadi nangis, kenapa saya kok nangis? Karena saya apa? Merasakan kasih Tuhan Yesus yang luar biasa yang tidak dimiliki siapapun. Amin. Kalau saya Haleluya. muji nyembah, saya itu bisa nangis, itu semua karena apa? Kemurahan Tuhan yang saya rasakan pada hidup saya. Utang saya itu banyak sehingga saya bisa diselamatkan seperti ini. Dosa saya itu banyak sehingga saya bisa diselamatkan seperti ini. Makanya saya diperkenankan boleh manggil Bapak. Wow, Yes. Bapak, engkau dahsyat, Bapak, engkau dahsyat. Kalau Bapak dan anak, hubungan antara anak dan Bapak dipulihkan, wah, itu dahsyat sekali. Dahsyat sekali, saya merasakan di sini itu ada sesuatu yang terbongkar kerak gitu. Karena apa? Saya mau jujur, saya ini pendosa, saya ini bejat, saya ini rusak, saya mau hatimu Bapak. Aku mau Bapak, aku mau. Begitu masuk, next, terus next lah. Pas yang dibahas malam hari itu 1 Korintus 2, pendetanya bahas ini 1 Korintus 3 ayat 16 dan 17. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia, sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Dada saya ini seperti tempeleng. Tuhan, kalau gitu bait itu bukan di sana-sana, bait itu di sini Tuhan. Aku ini baitmu Tuhan. Kalau gitu aku bunuh orang, aku nyiksa orang, aku merkosa orang, aku mukulin orang, itu semua salah. Salah. Next. Kalau gitu aku tatoan-tatoan salah. Salah. Tuhan, kalau semuanya salah, aku harus gimana Tuhan? Ikutlah aku. Tuhan, gimana caranya ikut engkau? Aku nggak tahu Tuhan. Saya itu nangis Tuhan. Aku padahal sudah doa, sudah puasa, sudah ini, sudah itu, amal ini, apa katanya besok bisa masuk surga. Tidak. Terus yang bisa masuk surga gimana? Ikutlah aku. Gimana caranya Tuhan ikut engkau Tuhan? Saya bilang gitu. Gimana? Saya nangis terus. Ketika saya nangis, saya didatangi hamba Tuhan ini. Next lah, dia datengin hamba Tuhan ini namanya Pak Acong sama istrinya. Langsung dia tumpang tangan mendoakan saya, dan doanya itu pas seperti keinginan hati saya. Saya mau bertobat nasuha, saya mau bertobat sungguh-sungguh, tapi tidak tahu caranya. Tapi begitu Pak Acong ini berdoa buat saya, Bapak ini anakmu. Ketika manggil Bapak ini anakmu datang ke rumahmu, dia mau bertobat, bersujud kepadamu. Wah, langsung saya itu nangis. Dia mau menyerahkan hidupnya untuk engkau. Loh, orang ini kok tahu bahwa saya mau bertobat, menyerahkan hidup saya total untuk Tuhan Yesus. Tapi saya nggak tahu doanya gimana. Pertobatan itu total. Pertobatan bukan tobat sekarang, besok kumat. Tidak, pertobatan total. Begitu saya didoakan, selesai didoakan, ada puji-pujian. Tak terbatas kuasamu Tuhan, semua dapat kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, sangat mungkin, itu sangat mungkin bagimu. Di saatku tak percaya kuasamu yang sempurna, ketika ku percaya mujizat itu nyata. Di tengah-tengah orang nyanyi gitu, di tengah-tengah pujian itu saya teriak, Tuhan, kalau ada mujizatmu itu nyata, ubah hidupku. Mulai dari hal yang sepele, merokok, keluar kata-kata kotor, berzina, judi, mabuk, narkoba, uban. Kalau malam saya pakai siang, siang saya pakai malam, uban. Aku mau ikut engkau. Dan satu lagi Tuhan, aku habis berantem, aku tidak mau orang itu mati. Aku nggak mau orang itu mati, dan aku tidak mau aku di penjara, masuk penjara lagi. Kalau aku masuk penjara, aku mau bunuh diri. Capek. Jadi orang nakal kecapek, keluar masuk penjara capek, berantem capek, seru-seruan capek. Jadi orang nakal, jadi penjahat itu capek. Saya kepingin jadi orang-orang biasa aja Tuhan. Walaupun duitnya banyak, tapi kalau jahat, capek hati, capek pikiran. Begitu selesai pulang sama perempuan itu, next.
Saya sama perempuan ini pulang, saya ditelepon papi saya. Saya punya papi, bosnya narkoba. Bro, di mana kamu? Denpasar, Pi. Cepat kamu pulang. Ngapain, Pi? Orang yang kamu bunuh kemarin malam tidak mati. Puji Tuhan, haleluya. Langsung saya ngomong gitu, loh kok puji Tuhan, haleluya. Ayo didatengin lagi, dibunuh lagi. Loh katanya, doa saya sudah dijawab, kok mau berdosa lagi. Akhirnya handphone itu saya matikan, saya ngomong sama perempuan ini, C, orang kemarin lu saya yang aku bunuh tidak jadi mati, C. Pak, kalau gitu Bapak dapat mujizat, doa Bapak dijawab. Pak, mau hari Minggu ikut ke gereja? Mau. Biasanya saya Sabtu pergi ke diskotik, ke karaoke, Jumat saya diajak ke gereja, Sabtu saya nggak pergi kemana-mana, Minggu saya nggak pergi kemana-mana, kepingin cepet-cepet hari Minggu. Setrika baju, setrika celana, nyemir sepatu, seperti saya itu kepingin ketemu pacar yang baru. Begitu saya tidur sebentar bangun, tidur sebentar bangun, jangan sampai saya ketinggalan, jangan sampai saya nggak ke gereja. Cinta mula-mula katanya, kasih mula-mula. Saya lagi jatuh cinta sama Tuhan Yesus. Tidur sebentar bangun, tidur sebentar bangun. Tidur sebentar bangun, jam 4:30 saya mau berangkat jemput perempuan ini. Saya ditelepon pacar saya. Hai Beb, morning. Aku nungguin semalaman sama kamu. Kamu nggak datang-datang, aku sudah mabuk. Tolong kamu kesini jemput aku sudah mabuk. Sorry, aku nggak pergi ke diskotik lagi. Aku nggak bisa jemput kamu, aku mau ke gereja. Apa? Aku mau ke gereja. Hei, Ilung katanya. Kalau bulenya manggil saya Ilung. Bule nggak bisa ngomong Irul saya. Hei, Ilung itu nama samaran saya. Hei, Ilung, kamu tahu kamu bukan orang Kristen? Ya tahu. Kamu namamu Khairul Anwar? Ya aku tahu. Kenapa kamu pagi-pagi mau ke gereja? Apa kamu mau ngebom gereja katanya? Enggak mau ngebom gereja. Aku boleh cerita sama kamu? Boleh, bla 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 bla. Saya ceritakan, wow, itu miracle, itu mujizat. Oke, kamu pulang gereja jam berapa? Berangkat aja belum kok kamu tanya pulangnya. Sampai hari ini pun keluarga saya, istri saya, kalau saya berangkat pelayanan keluar dari rumah, istri saya cuman berdoa, kadang-kadang istri saya ikut, anak saya pun ikut, cuman tidak berani pulang tanggal berapa, jam berapa. Karena apa? Saya mau melayani totalitas. Karena apa? Tuhan Yesus menyerahkan hidupnya untuk orang lain supaya orang lain hidup. Begitu juga dengan pelayanan saya. Hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kalau saya pergi pelayanan ke pedalaman, kemana-kemana, itu sudah taken mati. Kalau saat saya jatuh, jadi kalau sudah saya pulang, baru saya telepon yang aku mau pulang. Begitu. Karena apa? Saya kalau pelayanan, fokus pelayanan, istri saya saja, anak saya saja. Kalau nggak bisa, anak saya sekolah, istri saya ngajak. Jadi kalau mati, sama-sama. Iya toh? Karena apa? Kalau saya mati melayani, itu kebanggaan buat saya. Karena saya sudah mengenal Yesus. Nah, langsung perempuan itu, kamu pulang jam berapa? Berangkat aja belum kok kamu tanya pulangnya. Enggak, maksudnya nanti kalau kamu pulang, jemputan aku. Aku mau bercinta dengan kamu karena aku mabuk. Oke, saya ngomong oke. Begitu ngomong oke, saya buka celah, iblis masuk. Saya menjemput perempuan itu ke gereja. Pujian, penyembahan, firman, saya nggak dapat apa-apa. Ya kan? Tapi begitu Pak Gembalanya naik ke atas mimbar, saya disuruh angkat tangan, terima berkat dari surga. Saya nggak angkat tangan, saya lipat tangan. Saya lipat tangan, di dalam hati saya cuma ngomong gini, ayo Pak Pendeta jangan lama-lama kalau doa. Aku ditunggu pacarku, sebentar lagi aku mau bercinta. Di hati saya ngomong mau bercinta, ini enggak keluar dari sini. Cuman saya enggak mau angkat tangan. Pendetanya dari mimbar langsung tur nyamperin saya. Megang pundak saya sama kepala saya. Saya ditengking di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Buang pikiran zina dan seluruh kuasa-kuasa kegelapan yang ada di dalam tubuh Bapak ini. Mati kan Tuhan Yesus ngerti. Tuhan Yesus baca hati saya. Tuhan Yesus nggak lihat wajah saya, tapi Tuhan Yesus lihat hati saya dan saudara. Yang setuju katakan amin. Yang setuju boleh tepuk tangan. Ya buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Nah, begitu. Begitu saya ditegur sama pendetanya kok tahu, saya yakin itu bukan pendetanya ini dipakai Tuhan yang luar biasa. Ketika pendeta itu di atas mimbar, itu bukan pendeta, itu mutlak karya Roh Kudus, kerjaan Roh Kudus, dan dia tahu baca di dalam hati saya. Begitu selesai ibadah,
pendeta itu saya datengin. Pak Pendeta, kenalin nama saya Khairul Anwar. Saya bejatnya orang bejat, saya rusaknya orang rusak. Ya, tadi memang saya kepingin cepet-cepet pulang, saya mau kepingin ketemu pacar saya, dan saya mau bercinta. Saat ini pacar saya putus, dan hari ini saya mau dibaptis, saya mau bertobat. Saya percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Pendetanya ngomong, enggak bisa. Loh kok enggak bisa? Kenapa Pak? Harus ada pengajaran begini-begini. Pak, saya ini penjahat, enggak bisa belajar lama-lama. Sampai kapan? 2 bulan, 1 bulan. Pak, ini saya kemana-mana bawa senjata. Saya tunjukin senjata, akhirnya pendetanya takut. Akhirnya saya dibaptis. Markus 16 ayat 16. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Siapa yang percaya dan dibaptis. Dibaptis itu artinya mandi. Kalau bahasa Jawanya adus. Ya toh? Akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Barang siapa yang tidak lahir kembali dari air dan roh, dia tidak mendapat kerajaan surga. Akhirnya saya nurutin firman ini, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Sampai hari ini saya tidak dihukum, saya sudah dimerdekakan, saya merdeka hidup bersama Tuhan Yesus. Tuhan Yesusku itu luar biasa. Akhirnya next. Next, ya. Minggu 29 Juni 2008, saya Khairul Anwar terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Boleh tepuk tangan buat saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Nah, akhirnya saya setelah dibaptis keluar dari kolam baptisan, badan saya ini keringan semua. Sampai orang-orang tanya, Pak, Bapak pernah pelepasan? Nggak usah pelepasan, karena apa? Saya memberi hati total, Tuhan tahu. Yang dulu itu sisa-sisanya sudah dibuangin semua sama Tuhan Yesus. Karena saya ini bait Allah. Ya toh? Pak, Bapak enggak pernah manifest. Enggak. Karena apa? Saya mau totalitas sama Tuhan Yesus. Hati saya, pikiran, jiwa, roh saya milik Tuhan Yesus. Begitu saya dibaptis, keluar dari pembaptisan, saya itu ringan badan saya. Dan saya tanya sama pendetanya, Pak, saya ini siapa? Khairul Anwar. Loh, Pak, kok Khairul Anwar? Kan saya sudah Kristen, buat nama saya diganti Markus, Matius yang ada us-usnya gitu loh Pak, yang keren gitu. Masa ada Khairul Anwar? Pak, Tuhan Yesus katanya nama Bapak enggak boleh diganti. Lah terus, ya tetap Khairul Anwar, Bapak mau dipakai Tuhan. Saya pikir saya nggak ngerti dipakai apa. Pak, sudah Bapak berdoa aja sebelum keluar dari kolam baptisan. Saya berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini aku sudah dibaptis. Hari ini aku percaya bahwa Engkau Tuhan dan Juru Selamat pribadiku. Hari ini aku sudah bertobat. Tuhan, terus apa yang harus aku lakukan untuk Engkau, Tuhan? Apa yang harus aku lakukan untuk Engkau? Semua kehidupan duniawi ini sudah saya rasakan. Mulai 0 sampai duitnya banyak sampai 0 keluar masuk penjara. Tuhan ngomong apa? Saya ketika berdoa itu, tinggalin harta bendamu semua dan perempuan-perempuan itu. Waktu itu saya itu nikah siri sampai 13 kali. Nikah siri. Bukan nikah yang ada suratnya, nikah siri. Jadi tidak seneng pun bisa ditinggal. Akhirnya semua saya pamitin, ma, beb, sayang, bunda, sweetie, semua saya pamitin. Sekarang aku mau jadi pengikut Kristus. Apa kamu mau ikut aku disuruh ke Malang, gini-gini. Oh, memang kamu edan, memang kamu kafir, memang kamu murtad. Wah, dimaki-maki. Akhirnya saya tinggal. Next. Saya tinggal semua, saya pamitan. Harta itu saya tinggal, saya ikut Yesus, bawa duit 100.000 rupiah, baju 1, celana 1, pakai sendal jepit. Ya toh? Namun aku hidup, tetapi bukan lagi sendiri aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Haleluya. Galatia 2:20, ini langsung saya tinggal dan saya jadi pengikut Kristus. Next. Nah, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kekristenan itu adalah perubahan hidup dari gelap dibawa kepada terangnya yang ajaib. Yang setuju katakan amin. Next, Pak Rai. Amin. Lihat ini.
Yang gondrong ikut hantu sekarang jadi hamba Tuhan Yesus. Boleh tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Ini orang Kristen harus mengalami mujizat Tuhan, kuasa Tuhan, perubahan dari gelap dibawa kepada terangnya yang ajaib. Itu yang namanya eklesia. Ya, lihat, yang gondrong waktu itu saya dibaptis umur 42. Sekarang yang jadi hamba Tuhan, sekarang berbicara di depan Anda ini umur 54. Lebih mudahan mana? Lebih yang pakai dasi apa yang gondrong, Pak? Pakai dasi, Pak. Pakai dasi sekarang bukan 54, Pak. Ini sekarang 33, Pak. Dimudahkan. Loh ya, karena umur Yesus berapa? 33 tahun. Karena Yesus tinggal di dalam saya tinggal di dalam Yesus, saya awet muda katanya orang-orang. Boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita yang luar biasa. Next. Nah, akhirnya saya modal 100.000 rupiah, saya bisa jual bakso dengan peralatan pinjem, sampai orang-orang ngomong edan, mangkok pinjem, sendok garpu pinjem, peralatan semua pinjem, dan bikin bakso itu saya nggak bisa, cuman ngandalkan dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, bumbunya pun dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Dulu bikin bakso itu lonjong-lonjong kayak pinang, sekarang bisa semua, itu semua karena kemurahan Tuhan Yesus. Dan saya dikatakan, oh orang itu edan, yang dulu kaya, dulu penjahat, mobilnya banyak, orang yang bantar narkoba sering dipukulin, polisi terus masuk penjara, sekarang gila jualan bakso di pinggir jalan, edan. Akhirnya sekarang bakso saya kasih merek bakso Cuwimi Edan. Jadi saya kalau tanya kenapa kok edan? Iya, saya lagi edan sama Tuhan Yesus. Boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Nah, next. Akhirnya saya bisa masak ini bakso ini sama Cuwimi Malang, khas Malang. Bumbunya diajari Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Segala sesuatu kalau diawali dalam nama Tuhan Yesus. Mie baksonya kemarin banyak orang yang sudah nyoba. Pak Yusuf, terima kasih. Banyak orang dari Surabaya, luar kota, itu makan cuimi dan bakso. Dan dia ngomong gini, ayo kita kalau nyari Pak Khairul susah, kita makan cuimi dan bakso. Kalau memang Tuhan izinkan kita ketemu. Akhirnya apa? Begitu mau maghrib jam 6 bakso habis, saya yang ngirim. Padahal jarang saya ngirim bakso itu. Tiba-tiba saya ngirim bakso, ketemu orang-orang, Pak Khairul ya? Iya Pak, saya kepingin didoakan. Oh jangan di warung, mari kita ke rumah. Terus saya tanya, Bu, Pak, gimana baksonya? Iya Pak, sesuai dengan perkataan apa Bapak, apa? Hauje sencinping, enak edian katanya. tangannya diurapi Tuhan Yesus. Jadi tangan yang dulu buat nyuri, buat mukulin orang, sekarang dirubah untuk menjadi saluran berkat buat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kita itu luar biasa. Ya. Next. Ya, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan yang dalam Kristus Yesus. Kalau kita bersama Yesus, jangan pernah khawatir tentang hidupmu, pasti dipelihara. Umat kepunyaan Allah sendiri. Kalau engkau tinggal di dalam Kristus, Banyak orang Kristen yang, Pak, tinggal di dalam Kristus gimana? Ya kalian baca firman, dengerin firman, dan melakukan firman. Dia langsung diem. Pak, saya kalau baca firman itu ngantuk. Lah kamu pikir firman Tuhan, Alkitab itu kamu pikir CTM, obat tidur. Nah, tapi kalau kalian ke mall mulai pagi sampai malam kok Anda bisa gitu. Iya Pak, kenapa ya saya itu? Ya itu banyak iblisnya gitu. Ayo saya boleh bertumpang tangan buat Anda. Akhirnya banyak yang mau. Tuhan Yesus kita itu luar biasa. Next. Akhirnya berkat Tuhan itu mengalir, tidak pernah apa yang saya pikirkan, tidak pernah timbul dalam hati, Tuhan sediakan. Ini yang pertama kali. Next terus. Next terus. Gambar saya enggak usah Pak Rey, ini saja langsung PowerPoint-nya ini biar cepat. Next terus ya, ini yang 100.000 rupiah jadi seperti ini. Next terus ya, terus next. Nah, tapi banyak next lagi. Nah, kemarin banyak yang datang, Pak, saya kepingin diberkati kayak Bapak. Jangan kepingin berkat. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Orang Kristen itu banyak yang mau enaknya aja. Mau enaknya. Terus kalau didoakan ngomong gini, Pak,
Tuhan ngomong apa sama saya? Lu kamu pikir aku ini dukun? Ya kamu aja yang ngomong. Datang ke sini minta didoakan, padahal Tuhan nggak ngomong didoakan. Kamu pulang, kamu baca Alkitab, iya toh? Kalau ke sini minta didoakan kayak saya ini dukun. Pak, saya itu Bapak ngomong sepatah dua kata supaya sakit penyakit suami saya sembuh. Kamu dengerin puji-pujian, kamu dengerin, kamu yang baca dengan firman, dengan suara yang lantang, suamimu sembuh. Itu terjadi, Pak. Iya toh? Jangan nyari saya, ini saya berharap pada Bapak Ibu Saudara, jangan nyari saya kayak dukun tambah nanti saya sembunyi. Cari Tuhan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Haleluya. Amin. Haleluya. Iya, boleh sowan ke sini atau berdoa ke sini, tapi jangan mengkultuskan saya kayak dukun. Ya toh? Nanti didoakan sembuh ke sini bawa gula kopi sama rokok saya. Iya, jangan. Nah, next lagi. Nah, ini akhirnya apa? Kalau tinggal di dalam Kristus kita jadi yang tidak pernah saya pikirkan, tidak pernah timbul dalam hati. Saya doakan ini, preman diselamatkan Tuhan, ini jadi pelayan Tuhan. KKR pertama doain orang lumpuh, orang buta. Orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, yang tuli mendengar. Itu kuasa Tuhan. Next lagi. Nah, ini panutan. Katanya orang-orang panutan. Mantan penjahat, bertato yang bertobat, jadi pendeta, lalu dicalonkan jadi wali kota Malang. Saya kemarin dicalonkan jadi wali kota Malang. Dicalonkan, bukan mencalonkan. Karena apa? Mereka lihat perubahan hidup saya. Mereka lihat perubahan hidup saya. Mereka ngintip kegiatan hari-hari saya. Saya jam 5 pagi doa pagi, ke pasar belanja, terus habis gitu habis belanja saya masak, jualan, nanti siang doain orang apa. Kan pekerjaan saya ke gereja pagi, siang, sore. Sampai orang-orang ngomong gini, wah aku Kristen nggak kayak kamu. Teman-teman saya ngomong gitu, aku Kristen nggak kayak kamu. Kamu dikit-dikit gereja, dikit-dikit gereja, dikit-dikit haleluya, dikit-dikit haleluya. Nah terus mau ngomong apa? Saya ngomong gitu, iya kamu beda dengan aku Kristen mulai kecil kok gak kayak kamu. Ya beda, karena utangku banyak, kalau kamu orang Kristen utangnya enggak banyak, dosaku itu banyak. Saya bilang, untuk nebus ini saya kurang-kurang gitu. Nah, makanya teman-teman itu langsung ngomong gini, Mas, tak lihat kamu itu pelayanan kemana-mana, Mas mau melayani kota Malang. Saya pikir beritakan Injil ya saya mau. Wah begitu mau salaman, langsung teman-teman saya dihubungin, woi Tembel mau melayani, gak maunya akhirnya apa? Saya dicalonkan jadi wali kota. Sampai deklarasi saya didoakan Bapak saya, Bapak Pendeta Muhammad Sudi Dharma, sampai deklarasi akhirnya teman-teman saya, jangan, ini nanti ada kejadian gini, bener. Jangan, akhirnya di Malang banyak yang korupsi 40 lebih. Angkanya Tuhan kita itu baik, iya toh? Manusia lihat saya baik, tapi lebih baik itu Tuhan Yesus yang luar biasa, iya toh? Saya juga diselamatkan. Nah, next lagi, next lah. Karena bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, berarti bagiku bekerja memberi buah. Orang Kristen tidak boleh males. Orang Kristen harus mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar, harus sayang setia sama Tuhan Yesus. Ya toh, Pak? Kalau mati supaya mati keuntungan, ya toh, hidup itu untuk Kristus, biar buah pertobatan itu kelihatan, buah rohnya itu kelihatan. Oh ini loh Kristen, oh ini loh Kristen, jadi panutan. Ya toh? Nah, begitu. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, berarti bagiku memberi buah. Buah kita, buah pertobatan itu buah yang manis, apa yang kecut, apa yang masam. Tapi yang diinginkan Tuhan Yesus, buah yang manis-manis. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Next. Nah, ini. Jadi ini pelayanan saya. Saya itu harus berbuah, diselamatkan untuk menyelamatkan, dipulihkan untuk memulihkan, diberkati untuk menjadi saluran berkat, kan gitu toh. Next lagi, next, nah, masuk hutan-hutan, next lagi, next lah. Tidurnya di hotel menanti mentari pagi. Kita jadi hamba Tuhan, jangan minta tidur di hotel, terus habis gitu minta pesawatnya yang harus pesawat yang apa?
Kelas bisnis. A, Garuda. Nah, bisnis Garuda, wah sama saja, nyampainya juga sama saja. Saya pelayanan kemana-mana, bayar sendiri, dibelikan tiket, ya puji Tuhan, nggak dibelikan tiket, puji Tuhan, nggak dibelikan tiket, nggak belikan hotel, saya tidur selalu, saya itu dikasih Tuhan Yesus free pass, hotel menanti mentari pagi, Pak. Hotel menanti mentari pagi itu, saya sama anak saya, istri saya, sukanya di pom bensin. Jadi ada TV-nya, ada AC-nya, ada kamar mandinya, selalu di pom bensin. Tuhan Yesus kita itu luar biasa. Tidur gini enak kok. Tidur di luar enak. Oh, saya dulu sering tidur di penjara. Makanya hamba Tuhan kan belum pernah di penjara, tidurnya minta yang enak-enak. Kalau saya tidur gini enak. Sudah. Next lagi. Nah, pelayanan di penjara-penjara, karena saya sering di penjara, jadi saya merasakan kalau saya khotbah di penjara, mereka juga merasakan apa yang pernah saya rasakan, saya juga merasakan apa yang mereka rasakan. Next. Nah, mereka banyak yang bertobat, penjahat-penjahat, karena apa? Kenakalan mereka rata-rata saya di atas mereka katanya. Wah, aku itu nakal, masih ada yang nakal lagi katanya. Iya, next. Nah, next lagi. Nah, ini sekarang saya sama Pak Roy sudah enak, Pak Rey. Pak, Bapak mau pakai kaos? Iya Pak, saya mau pakai kaos saja. Karena ini kaos saya ini, kaos partai saya. Aku milih Yesus, jaminan pasti masuk surga. Tidak ada orang yang menjamin pasti masuk surga kecuali Yesus Kristus. Haleluya, boleh tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Next lagi. Next. Nah, ini. Tadi Bapak kan pembukaan, Tuhan Yesus datang acara ini bukan untuk orang Kristen saja. Karena Tuhan Yesus tidak bawa agama. Iya toh, siapapun marilah datanglah kepada aku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan mau diberi kelegaan. Nah ini, orang yang sakit kanker otak, kanker payudara, kanker serviks, apapun, ketika datang pada Tuhan Yesus, dia percaya bahwa Yesus yang menyembuhkan, dia disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Bukan nyari saya, nyari Tuhan Yesus. Next lagi. Nah, next lagi. Ini banyak orang-orang perempuan yang kepahitan sama suaminya, dibuang pahitnya, pasti Anda sembuh. Next lagi. Orang Kristen itu nggak boleh pahit, lumpuh, berjalan. Next lagi. Nah, ini semua karya Tuhan Yesus yang luar biasa. Next lagi. Nah, ini anak autis nggak bisa jalan, nggak bisa ngomong, tapi begitu saya pegang, langsung dia berjalan dan ngomong. Next. Tuhan Yesusku itu luar biasa. Boleh tepuk tangan yang luar biasa buat Indonesia. Langsung manggil saya papa waktu itu. Next lagi. Nah, ini orang kepahitan sama suaminya, nyimpen kesalahan suaminya sampai dia sakit, stroke, lumpuh, tidak bisa jalan. Tapi ketika mulutnya sudah mengampuni suaminya, next. Dan dia berjalan. Tuhan Yesus kita itu luar biasa. Next lagi. Nah, yang datang itu saudara-saudara kita yang dari seberang. Karena apa? Khairul Anwar juga datang, ya toh. Kalau dulu namanya Markus Matius mungkin ada yang datang, ya. Tuhan kita itu punya rencana, rancangannya itu memang luar biasa. Next lagi. Nah, preman-preman yang kecanduan rokok, kecanduan narkoba, kecanduan seks bebas, malam hari itu dilawat Tuhan, dijamah Tuhan, dan mereka dipulihkan menjadi teman-teman sekarang itu pelayanan dengan kita. Next lagi. Nah, next lagi. Ya, nah, ini yang buta. Saya nggak bisa doakan, cuman saya pegang matanya. Tuhan Yesus, orang ini loh buta. Pokoknya aku nggak tahu, yang menyembuhkan engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, melek. Saya ngomong gitu. Melihat, next. Langsung melihat orang ini. Tuhan Yesusku itu luar biasa. Boleh sekali lagi tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus kita. Next lagi. Nah, ini juga buta mulai kecil bisa melihat. Itu karya-karya Tuhan supaya saya itu iman saya itu tambah-tambah setiap hari. Next lagi. Nah, itu polo sama ribut itu. Dulu teman-teman nyabu semua, yang paru-parunya bocor sekarang sudah disembuhkan karena dia sudah melayani Tuhan Yesus. Boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Next lagi. Nah, ini ketika pesawat saya di-delay, saya tidak pernah bersungut-sungut. Jadi orang Kristen kalau pesawatnya di-delay jangan bersungut-sungut, jangan marah. Ada kejadian waktu itu di suatu pulau.
Orang itu kalungnya, salibnya gandal-gandul gini, pesawat di-delay, langsung orang itu gebrak-gebrak meja. Bapak enggak tahu saya, kamu enggak tahu saya ini bisnis gini, tapi kalungnya gini-gini. Begitu saya deketin, saya kenal orang itu, Pak, Tuhan mungkin punya rencana yang lain kalau pesawat di-delay. Bapak kalau marah-marah, tolong kalung salibnya dimasukin dulu. Langsung dia ngomong, hei Pak Khairul, langsung dia marah-marah. Tuhan kalau pesawat di-delay, Tuhan pasti punya rencana yang luar biasa buat kehidupan saya dan saudara. Iya toh? Di situ saya suruh menjadi saksi Kristus, saya cari orang. Kalau pesawat saya di-delay, saya pergi mesti menginjil. Lihat orang saya injili, saya ajak ngomong tentang Yesus, kebaikan Yesus, mujizat Yesus. Kok kebetulan saya lihat orang yang sakit lumpuh. Saya tanya, Umi, Ibu mau kemana? Mau berobat? Berobat kemana? Berobat ke Banjarmasin. Apa obatnya? Terapi. Kenapa? Nggak bisa jalan. Sudah berapa lama? 2 tahun. Umi, Ibu, boleh saya berdoa buat Anda. Saat ini Anda berjalan, tapi yang menyembuhkan bukan saya, Tuhan Yesus. Umi mau? Langsung dia mau. Begitu mau saya doakan di telinga saya audible. Khairul, jangan didoakan dulu. Kenapa Tuhan? Itu sama suaminya tengkar. Dia nyimpen kesalahan suaminya. Akhirnya saya nego sama ibu ini, Umi ini ngobrol. Umi kalau mau sembuh, Umi mau jalan, mau mengampuni suaminya. Oh enggak bisa, suami saya suka selingkuh, suami saya ngabisin uang, suami saya gini. Nangis, akhirnya Umi itu nangis, saya gini. Kalau gitu Umi ya tetap nggak bisa berjalan. Umi enggak sembuh. Akhirnya anaknya saya panggil, ini yang moto anaknya, 2 perempuan, 1 laki-laki. Dek, tolong bisa telepon abamu. Bisa, saya minta telepon abahnya, rekonsiliasi. Akhirnya Umi ini minta maaf, memaafkan abahnya juga minta maaf, dan saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, tumpang tangan atas orang sakit lumpuh itu, next. Akhirnya dia berjalan. Tuhan Yesus itu luar biasa. Boleh tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Nah, next lagi, ada seorang haji pergi kemana-mana berobat, enggak sembuh-sembuh, pulang dari Mekah kena virus namanya MERS. Ya toh? Pergi berobat kemana-mana, ke dokter kemana-mana, enggak sembuh. Akhirnya teman saya ngomong, itu loh, ke pendeta Khairul Anwar itu loh, tolong didoain. Akhirnya mereka datang, pertama minta obat. Saya enggak punya obat. Saya bukan dokter, tapi saya punya dokter, segala dokter, tabib, segala tabib. Saya berdoa, mau saya doakan dalam nama Tuhan Yesus. Pak Haji sembuh, berjalan. Mau ikutin doa saya suruh ngikutin doa saya, mulutnya mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, next. Dan dia disembuhkan dan dibersaksi di gereja. Pak Pendeta, saya mau jadi saksi, begini pakai pakaian, begini boleh apa enggak? Tuhan Yesus gak lihat pakaianmu, tapi Tuhan Yesus lihat hatimu, nama Tuhan dipermuliakan di sana. Boleh tepuk tangan yang meriah Yesus. Next lagi. Nah, nyari orang gila, waktu mau KKR ketemu orang gila, saya potongin, saya mandiin, saya doakan. Next lagi. Next lagi. Dikasih baju yang baru, celana yang baru. Next lagi. Potongi, di situ pakai apa, haikal jimat-jimat di kalungnya, saya potongi semua, saya mandiin. Next. Dan dia sembuh ikut KKR, wajahnya sudah berubah, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Tuhan Yesus itu luar biasa. Boleh tepuk tangan lagi buat Tuhan Yesus kita. Nah, next. Ya, ini next lagi. Ini. Jadi orang-orang itu enggak minta, Pak, Bapak kok bisa seperti itu, gimana? Mandi, saya bilang gitu. Mandi, pokoknya mandi wis. Biar bersih mandi dulu. Mandi, enggak ngomong baptis. Mandi. Teman-teman saya ini preman, sekarang mantan preman. Waktu saya pergi ke Jakarta, lihat saya itu enggak nyabu, teman-teman saya nyabu semua, saya enggak nyabu. Mereka bingung, loh, kamu kok gak nyabu, kamu kok gak, enggak, aku enggak mau nyabu, aku enggak ngerokok. Nakalku sama kamu itu nakalan kamu. Kenapa kamu kok bisa sembuh total gini? Gimana caranya? Aku mau sembuh total. Akhirnya datang ke rumah, ayo kamu kalau mau sembuh total, ayo mandi. Mau mandi, 1 orang diselamatkan, seisi keluarganya akhirnya diselamatkan. Sampai hari ini dia sudah diselamatkan Tuhan.
Boleh tepuk tangan lagi buat Tuhan Haleluya. Yesus. Kita tidak usah nginjil sampai mulutnya doer, ya toh, melalui perilaku kita sehari-hari. Banyak orang yang mau, Pak, saya mau mandi bareng sama Bapak. Loh, ibu-ibu pagi-pagi mau mandi bareng sama saya. Maksudnya dimandiin di sungai. Tuhan Yesus itu memang luar biasa. Next lagi. Next. Nah, itu pegawai-pegawai saya. Next. Tidak pernah saya injili, dia minta-minta sendiri. Ya, ini teman-teman yang mau dieksekusi mati, minta dibaptis itu dijaga tentara sama Menkumham, polisi-polisi jaga dibaptis. Mereka tidak pernah keluar kalau jalan raya sampai dibaptis di kolam renang. Mereka suka cita renang bareng-bareng sama saya. Saya ngomong gini, kalau kamu mau lepas, lepas saja. Kalau kamu lepas, jaminannya saya. Jadi saya nanti yang ditembak mati, kalian lepas saja. Kalau kamu sayang Yesus, kamu nggak lari. Akhirnya mereka nggak lari semua karena dia sayang Yesus. Tuhan Yesus itu memang luar biasa. Boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Next lagi. Nah, next terus. Ya, next terus. Nah, next terus. Yang sakit apapun jadi mandi, next terus. Next terus. Pelayanan di Hongkong di mana-mana ini juga biayanya dari Tuhan Yesus semua ini. Tidak mengandalkan orang lain. Next. Kalau diberi berkat ya puji Tuhan. Iya toh? Karena itu pergilah. Ini perintah Tuhan, amanat agung yang harus saya selesaikan. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah Yesus Kristus senantiasa menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Haleluya. Amin. Amin. Keren. Nah, begitu Pak Yusuf, terima kasih. Haleluya, puji Tuhan. Karena saya disuruh pergi kemana-mana, orang sakit ya tumpang tangan, kan dikasih otoritas, dikasih kuasa, ya toh. Yang penting saya mendoakan kesembuhan datangnya dari Tuhan Yesus. Saya doakan mujizat datang dari Tuhan Yesus. Doakan lagi penyelesaiannya semua dari Tuhan Yesus. Puji Amin. Tuhan. Puji Tuhan. Ya, dahsyat sekali Tuhan Yesus. Haleluya. Pak Anwar mungkin bisa dicerita juga sedikit tentang rumah singgah yang sedang Bapak bangun, tujuannya untuk pelayanan apa, Pak? Oh ya, Pak, puji Tuhan, saya terima kasih kepada donatur-donatur yang kemarin sudah memberkati bikin rumah singgah, dan kemarin itu juga tadi sudah saya belikan tanah, mungkin tanah itu hampir 1 hektar, itu di desa, itu nanti buat lahan mereka yang keluar dari penjara, yang tidak punya rumah atau apa, nanti biar bisa sama-sama bareng di sana bekerja, atau kita tani di sana untuk dikaryakan. Terus itu yang kemarin menabur itu lagi saya bikinkan itu lumpuh berjalan, saya bikinkan kamar-kamar di atas, kalau ada orang sakit rumahnya jauh, biar mereka itu bisa menginap di sini tanpa dipungut biaya. Dan kalau ada anak-anak yang keluar dari penjara atau yang kepingin belajar kekristenan bersama saya melayani, itu di sini tidak pernah dipungut biaya, ya toh? Karena apa? Saya ikut Tuhan Yesus dikasih gratis, saya harus memberikan gratis, itu Pak. Amen. Tadi saya sudah membayar tanah di sana, mungkin itu saya lebarkan sampai beberapa hektar. Saya ingin punya di sana itu menara doa, Pak, karena bagus sekali view-nya. Saya sering berdoa untuk Kota Malang. Ketika Kota Malang kemarin ada COVID, saya di atas, saya berdoa COVID itu reda, COVID itu hilang, dan Kota Malang diliputi alam kemuliaan dan nama Tuhan dipermuliakan. Saya lagi itu begitu dapat uang, saya terima, saya kasih, terima kasih. Cuman saya ini saluran, dan saya itu langsung, saya itu kemarin sama teman saya minta jangan rekening itu masuk ke rekening saya takut. Jadi saya lagi bikin yayasan, nanti rekening itu biar masuk ke rekening yang saya
sekarang di rumah ini rekeningnya nanti saya bikin rumah pemulihan atas nama rumah pemulihan. Tapi saat ini saya masih cari izin di notaris, saya mau dicarikan teman notaris gitu. Begitu Pak. Haleluya. Jadi kayak kemarin itu banyak orang yang di sini sakit terus sampai malam tidur di kita ini tempatnya enggak ada. Jadi saya itu terbeban nanti supaya orang yang jauh dari Semarang, kemarin dari mana, pokoknya luar kota banyak, kasihan pulang malam-malam. Biar ke sini, biar mereka tidur di sini, kalau sudah sembuh silakan pulang. Karena ini rumah pemulihan. Gitu. Waktu didoakan Pak Sudi juga gitu, langsung didoakan, ini rumah pemulihan. Wah, diteguhkan langsung, padahal saya nggak ngomong. Haleluya. Itu karya Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Pak. Terima kasih buat semuanya, donatur-donatur yang telah menabur. Taburan Anda 30, 60, sampai 100 kali lipat. Berbuah banyak. Nah, puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, haleluya. Begitu dahsyat ya. Tuhan memilih Pak Hairul Anwar untuk benar-benar menjadi berkat, menjadi saluran hati daripada Tuhan Yesus, dan kebaikan yang begitu sempurna yang telah diterima oleh Pak Hairul Anwar itu juga yang ingin disalurkan bagi siapapun Anda pada malam hari ini ya. Jadi semua yang dikerjakan itu begitu dahsyat karena Pak, saya tidak melihat Anda Kristen, Anda Hindu, Anda Buddha atau apapun Anda, kalau datang saya terima. Ya, itulah menunjukkan bahwa di dalam Pak Hairul Anwar bukan lagi seorang Hairul Anwar yang lama, tapi benar-benar Kristus yang hidup di dalam Pak Hairul Anwar. Ya, kalau Pak Hairul Anwar jangankan mau menolong orang, sedangkan untuk menolong dirinya sendiri saja dia tidak bisa. Pada waktu itu dia justru malah terikat dengan kuasa-kuasa kegelapan. Tapi inilah menunjukkan bahwa Tuhan Yesus yang dipercaya, Tuhan Yesus yang disembah, Tuhan Yesus yang datang 2000 tahun yang lalu untuk mengulurkan kasih-Nya bagi siapapun Anda. Kuasa kasih-Nya itu terus dinyatakan dan itu sangat real. Kita bisa melihat bagaimana seorang Bapak Hairul Anwar yang mengalami perubahan yang secara luar biasa sehingga hatinya begitu luar biasa. Itu bukan karena Pak Hairul Anwar, tapi karena Tuhan Yesus begitu dahsyat. Tuhan Yesus begitu dahsyat di dalam hidupnya, sehingga inilah dia mendirikan juga rumah singgah dengan tujuan untuk melayani siapapun Anda. Bukan hanya untuk agama Kristen, agama apapun Anda diterima di sana. Anda punya persoalan, Anda punya masalah, Anda punya sakit penyakit, Anda punya pergumulan apapun. Anda yang datang ke sana dan mungkin memerlukan waktu untuk istirahat, itu semuanya disediakan secara gratis. Ini benar-benar karya Tuhan yang sangat ajaib. Ya, puji Tuhan ya teman-teman, kita sangat bersyukur bisa menghadirkan Bapak Hairul Anwar sebagai hamba Tuhan yang memang benar-benar memiliki hati Kristus. Dan pada malam hari ini, seperti yang saya sudah sampaikan di awal, kita akan tidak akan buka ruang untuk berdiskusi pada malam hari ini, tetapi kita akan menyediakan ruang untuk berdoa bagi semua persoalan hidup, semua penyakit, semua beban berat yang ada di dalam kehidupanmu. Ya, jadi untuk line telepon itu kami khususkan untuk yang penyakit-penyakit yang berat, pergumulan yang berat, yang mungkin keluarga Anda sudah angkat tangan, mungkin dokter sudah angkat tangan, atau mungkin teman-teman Anda sudah ditolak atau apapun yang terjadi di dalam hidupmu, silakan Anda masuk. Tidak melihat dari agama manapun, tidak memilih dari ekonomi apapun yang Anda miliki saat ini. Anda bisa masuk, Anda bisa bergabung dan akan didoakan oleh Pak Hairul Anwar ya. Dan kami sekali lagi ya, kami menyampaikan bahwa yang kami prioritaskan untuk yang punya pergumulan yang berat, yang sakit sudah berat, yang sudah dokter angkat tangan, yang sudah tidak ada jalan keluar, silakan Anda keluarga yang menyertai saudaranya yang sakit, silakan Anda telepon pada malam hari ini, dan kita akan sama-sama menyaksikan bagaimana hebatnya Tuhan Yesus yang selalu kami beritakan itu
itu akan nyata dan akan turun di dalam kehidupan Anda. Oke, pada malam hari ini kita akan telepon. Jadi kalau misalnya Anda punya penyakit ringan, Anda cuma punya keinginan untuk dapat berkat, ya saya berharap Anda tidak usah masuk dulu, ya itu nanti di bagian terakhir akan disediakan sesi buat itu ya. Jadi tolong ya teman-teman, kita saling pengertian. Yang punya kondisi yang istilahnya cuma sakit-sakit flu atau sakit mungkin asam urat atau apa, kecuali mungkin dokter sudah angkat tangan, nah silakan Anda telepon ya. Bukan kami pilih-pilih kasih, tapi kami memang benar-benar ingin prioritaskan yang sudah tidak tertolong, sudah hopeless, sudah tidak ada harapan sama sekali. Oke, kita akan segera buka telepon. Kita sambut Pak Delvin, ya Delvin Tamalawe, silakan. Ya, selamat malam Pak Delvin. Ya, tolong jangan di mute ya. Halo, Pak Delvin, handphonenya jangan di mute. Ya, jangan di mute, jangan di mute. Suaranya tidak terdengar kami. Ya, suaranya bisa dibuka, Pak Delvin. Coba. Bapak ya, Delvin, halo, shalom, selamat. Ya, oke. Selamat malam Pak Hairul Anwar. Shalom Dan Tahuna. Pak Yusuf Manuburu. Shalom Ya, Tahuna. shalom Pak. Ya. Ya, tentunya malam hari Silakan, Pak ini Del. apa yang sudah disampaikan oleh Pak Manubulu, pelayanan malam hari ini untuk yang sakit berat. Ya, Tapi silakan Pak. ya, tapi malam hari ini karena saya mengalami mujizat yang sudah didoakan oleh Pak Hairul Anwar pada tanggal 8. Jadi soalnya istri saya yang sakit-sakit Pak, masuk keluar rumah sakit. Ketika didoakan pada tanggal 8 pada malam jam 9 itu Pak, tepatnya itu mengalami pemulihan yang sangat luar biasa dan kuasa Tuhan itu berlaku ya sampai saat ini, dan dia mengalami sesuatu hal yang sangat luar biasa dari Tuhan. Dia menerima jamahan dengan dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus ketika didoakan oleh hamba Tuhan ini Pak. Yes, amin, Dan haleluya. ya, kami mengalami sukacita. Bahkan kami tidur nanti sampai jam 1 malam Pak. Karena mengalami sukacita yang luar biasa ketika dijawab oleh Tuhan lewat doa hambanya pada tanggal 8 itu. Jadi Tuhan kami Yesus sangat bersyukur Pak. Ya. Haleluya. Dengan didoakannya oleh hamba Tuhan ini Pak, kami sangat bersyukur dan berterima kasih. Semoga siapapun yang mendengar dan menyaksikan malam hari ini, tentunya istri saya sudah dipulihkan. Istri saya bersama dengan saya nih Pak. Ini dia. Oh ya, oh haleluya. Ya, Tuhan Pak. Yesus dahsyat. Selamat malam Ya. Pak. Yes. Hairul Anwar. Selamat malam. Ya. Selamat malam. Tuhan Yesus dahsyat Tuhan Pak. Yesus baik, Tuhan Yesus baik Pak. Amin, Tuhan Yesus amin, baik. amin. Oh haleluya. Saya yakin Haleluya. Pak, saya sudah disembuhkan, sudah diberikan pemulihan. Itu bukan karena Pak Hairul Anwar, tetapi saya yakin itu adalah Tuhan Yesus yang selalu baik buat saya, buat keluarga saya, sehingga saya bisa mengalami kesembuhan, pemulihan yang sungguh luar biasa Amin. dari Tuhan Haleluya. Yesus Kristus. Haleluya. Ya. Makasih Tuhan Amin, amin. Yesus. Dahsyat. Engkau ajaib, Tuhan Yesus itu luar biasa. Tuhan Yesus itu dahsyat. Yes, amin. Amin. Ya. Tuhan Yesus dahsyat sekali. Oke Pak Delvin. Ya, terima Ya. kasih Pak. Ya, shalom. Terima kasih Tuhan memberkati Pak Anwar dan Pak Yusuf Manuburu. Tuhan memberkati dan Tuhan menyertai. Amin. Oke, terima kasih Pak Delvin. Ya. Ya. Tuhan Yesus yang sangat dahsyat. Tuhan Amin, Pak. Yesus, Tuhan yang layak untuk disembah oleh semua manusia. Dan inilah satu bukti ya teman-teman bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang sangat real. Jika Anda Amin. punya kebutuhan,
Jika Amin. Anda punya beban berat, Tuhan Yesus akan datang dan menjamah Anda pada malam hari ini. Amin. Apapun Amin. masalah Amin. Anda. Sudah disaksikan oleh Pak Delvin bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sangat nyata. Amin. Oke, Amin. terima kasih Amin. Pak Delvin atas kesaksiannya, dan saya percaya kasih, banyak Pak. orang yang Pak Hairul Anwar mau tanggapi sedikit Pak Delvin Pak, silakan Pak Hairul. Ya, Pak Delvin, pertolongan Pak. hanya dari Tuhan Yesus, bukan dari saya. Amin. Ya, Amin. Yang giat, yang benar-benar dengan Tuhan Yesus, yang militan, Tuhan Yesus itu baik sama saya. Yes, haleluya, amin. Amin. Terima kasih, Pak. Itu akan diubahkan, dipakai Tuhan luar biasa menjadi saksi. Ya, terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau baik, Engkau baik. Sampai ketemu di tahunan. Iya, Pak. Ya, terima kasih Pak. Tuhan berkati. Haleluya, amin. Haleluya. Oke, Tuhan memberkati Bapak Delvin dan keluarga ya. Baik. Oke, kita pindah ke penelpon selanjutnya. Pak Olivia, Ibu Olivia. Ibu Olivia, selamat malam. Halo. Ya, silakan Shalom. Ibu. Shalom. Ya, shalom. Selamat malam ya, Bu. Iya, sudah berapa malam ini, sudah berapa hari saya sudah melihat kesaksian dari dokter ini, itu sangat masuk dalam hati saya. Karena sekarang saya selalu berdoa dan berdoa tidak pernah berhenti. Ini tentang anak saya. Dia dalam umur remaja. Oh maaf, saya tinggal di London sih. Saya tinggal di London, jadi untuk sekarang ini saya masih siang di sini. Jadi anak saya lagi tidur siang, jadi dia bisa dengar ini. Kemungkinan dia nggak dengar. Dia punya, saya mau minta tolong Pak, kalau bisa saya tolong dapatkan doa saya Pak, karena dia sangat remaja yang, apalagi tinggal di luar negeri kan, dia sangat mau bilang jahat gimana begitu. Saya sudah tidak tahu bagaimana lagi caranya Pak. Dia memaki-maki saya, sempat dia sampai pukul saya. Walaupun saya hanya taruh di dalam nama Yesus semuanya ini, dia hanya bilang, "Mak, saya tidak percaya itu Tuhan Yesus. Kalau saya pukul mama sekarang ini, apa? Tuhan Yesus tidak datang kan? Kita harus percaya sama Tuhan Yesus." Dia cuma bilang, "Mak, apa saja saya percaya, saya cinta Yesus. Tetapi kalau saya pukul mama seperti ini, apa Tuhan Yesus mau?" Dan dia sekarang, saya tak tahu mau bikin apa. Karena saya single mother. Saya dengan dia saja Pak. Dan dia ini pokoknya yang namanya teenager yang sangat lagi memang teenager. Dia akan 13 tahun bulan depan. Jahat banget untuk saya Pak. Dia kata-katain saya dengan bahasa kotor, padahal saya tidak pernah sama sekali seperti itu kepadanya Pak. Saya hanya minta, apakah Tuhan ini tidak mendengar doa saya? Karena saya selalu berdoa dan saya serahkan segalanya kepada Tuhan Yesus untuk merubah anak saya Pak. Tolong saya Pak. Tuhan Yesus yang akan tolong Ibu ya. Jadi anak Ibu laki-laki apa perempuan Bu? Perempuan Pak. Perempuan. Namanya? Namanya Ella. Namanya Ella. Sudah berapa lama Ibu tinggal di London? 20 tahun. Sudah 20 tahun ya. Ya, oke. Ibu percaya aja kuasa Tuhan akan turun di dalam hidup Ibu. Oke, Pak Hairul Anwar, silakan Pak Pak. Oke. Ibu Caroline, ya. Ibu siapa? Olin. Ya. Halo, ya. Olivia. Halo. Ibu Olin, ya. Iya. Ibu Olivia. Ibu Olin, ayo kita sepakat, Ibu bersama saya sepakat dengan Pak Yusuf dan penonton semua yang nonton. Kalau kita sepakat
3 orang sepakat dan berhimpun atas nama Tuhan Yesus hadir. Kehadiran Dia menyembuhkan, Amen. kehadiran Dia mengubahkan, kehadiran Dia memberi mujizat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Saat ini kita mau Amen. berdoa. Ayo. Bapa yang baik yang aku sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau Allah cipta langit dan bumi. Segala sesuatu di kolong langit ini Engkau yang berdaulat, yang berkuasa. Terlebih untuk anak Ella Tuhan. Yang saat ini hatinya keras, pikirannya keras. Kau tundukkan dari pemikiran-pemikiran Kristus. Hatimu berikan hati Kristus yang lemah lembut. Segala hati yang bukan dari Kristus saat ini kami lempar, kami keluarkan dalam nama Tuhan Yesus. Dan Tahir, anak Ella milikmu Tuhan Yesus. Aku serahkan anak Ella di dalam tangan kasih-Mu Tuhan Yesus. Segala sesuatu yang ada di dalam tangan kasih-Mu, semuanya itu baik dan sempurna. Terima kasih Tuhan, aku serahkan anak ini di dalam nama-Mu, yaitu Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Bu, Amin. sama-sama. Amin. Pasti diubahkan, dilembuhkan oleh Tuhan Yesus. Ya. Kalau Bu tetap kuat, Ibu tetap berdoa. Ya, Ibu baca firman dan Ibu dengerin puji-pujian. Biar atmosfer di rumah itu nanti berubah. Amin. Ya, terima kasih Bu. Tuhan Yesus berkati. Shalom. Selamat malam. Terima kasih. Baik Bu Ella, terima kasih. Bu Olivia. Oke, kita pindah ke penelpon selanjutnya. Pak Domingus. Pak Domingus. Ya, salam. Selamat malam Pak Domingus. Shalom Pak. Salam, selamat malam Pak Yusuf. Shalom, malam, selamat Pak. malam Pak Domingus. Ya, salam, selamat malam Bapak. Ya. Pergumulannya apa Ya. Pak? Ya, pergumulan saya untuk supaya Pak Anwar bisa mendoakan adik saya, namanya Teroci Lanma. Dia lahir dari lahir sampai sekarang masih bisu Pak. Jadi dia bisu sejak lahir. Sekarang usianya kurang lebih 40 tahun karena ini jarak kami jauh Pak. Saya di Surabaya, di kota Jombang, dan adik saya ada di Alor NTT. Menurut informasi waktu saya merantau itu Di Alor? Orang tua saya sudah bawa di Alor NTT, Kabupaten Alor NTT, Nusa Tenggara Timur. Iya. Itu adik ya Pak? Adik dari Pak Domingus ya? Ada, betul, adik kandung. Jadi waktu orang tua saya masih ada, itu sudah dibawa ke hamba Tuhan untuk didoakan segala macam, tapi sampai tidak ada perubahan, sampai orang tua saya itu udah meninggal semua, dan sekarang saya ini domisili di Jawa Timur dan belum pernah pulang ke Alor Pak. Cuman informasi yang saya dengar adik Namanya saya ini siapa, masih Pak? bisu sampai sekarang. Teroci Lanma. Namanya siapa? Teroci. Hah? Siapa? Namanya Teroci Lanma. Teroci. Panggilannya Tati. Iya, betul. Oke. Teroci Lama ya. Lanma. Oke Pak, nanti Lanma. Oke, Teroci Lanma. Oke, baik. Kita akan berdoa ya bersama-sama Pak Domingus ya. Teroci Lama. Oke, silakan Pak Hairul. Segala puji, hormat, dan syukur hanya bagimu Tuhan Yesus. Saat ini hamba-Mu Kau beri kesempatan untuk adik dari Pak Domingus Tuhan, yang ada di Alor NTT Tuhan, yaitu adik Teroci Lanma Tuhan, yang saat ini mulai mengalami kebisuan dari kecil hingga sekarang Tuhan. Tuhan Yesus, aku minta belas kasihan-Mu turun atas anak Teroci Lanma ini Tuhan. Kiranya Kau membuat mujizat, karena Engkau sang pembuat mujizat Tuhan. Mujizat-Mu itu terjadi walaupun hamba berdoa dari tempat ini, kuasa-Mu terjadi di Alor sana. Anak Teroci Lanma bisa ngomong. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Ya. Saya lagi doa pelayanan. Jadi Pak Domingus. Siap. Halo Pak Domingus. Ya, Bapak Ya, harus mengimani ya, apa yang didoakan Bapak harus imani,
dan juga bisa diarahkan keluarga yang ada di NTT sana untuk hidup di dalam Tuhan ya, hidup berbalik kepada Tuhan, meninggalkan kehidupan yang lama, cara-cara yang tidak berkenan kepada Tuhan itu harus dilepaskan semua. Ya, supaya kuasa Tuhan tidak terhalang untuk menolong Bapak punya adik. Oke Pak Domingus ya, Tuhan memberkati Bapak. Terima kasih. Kuasa Tuhan akan menyertai, akan turun di dalam keluarga Bapak. Oke, kita pindah ke penelpon selanjutnya. Terima kasih. Ya, Tuhan berkati. Pak Pangden. Bapak Pangden, selamat malam. Selamat malam Pak. Malam Pak Pangden. Selamat malam. Selamat malam Pak. Selamat malam Pak Pangden. Ya. Ya. Selamat malam Pak. Shalom. Ya. Shalom. Puji Tuhan bisa langsung berbicara dengan Pak Khairul Anwar. Saya kebetulan baru dibaptis tahun yang lalu di Tanah Toraja, dan tempat tinggal saya sekarang ada di Kalimantan Selatan, tepatnya di Kota Baru. Saya setelah baptis kena syarat kejepit sampai sekarang Pak Pendeta. Kemarin itu ada rencana operasi, tetapi karena ada COVID akibat operasi di kota provinsi. Saya mohon Pak Pendeta. Pak, sebentar Pak. Ya. Halo Pak Pangden, sebentar ya. Pak Hairul, di tempat Bapak ada YouTube yang nyala Pak. Ini kayaknya suaranya mendengung. Sebentar Pak Pangden. Enggak ada. Tempat Pak Hairul ada YouTube yang nggak ada ya Pak? Enggak ada. Oh, mungkin di tempatnya Pak Pangden kali. Ada? Nggak ada Pak. Pak Pangden, nggak ada YouTube yang nyala ya? Enggak ada YouTube yang nyala di sini. Nggak ada Pak. Saya cuma sendirian ini. Handsetnya dicabut dulu Pak, baru dicolok lagi gitu handsetnya. Atau mungkin Pak Hairul kali Pak, dicabut dulu handsetnya baru dicolok lagi Pak. Oke. Oke, silakan Pak Pangden. Ya, sudah bagus Pak, silakan. Saya lanjut Pak. Jadi setelah saya mau dioperasi itu tidak bisa berjalan karena pada saat itu ada COVID. Sehingga saya kan harusnya dioperasinya di provinsi. Nah, tetapi karena ada COVID akhirnya batal. Nah, sampai sekarang saya merasa kaki kiri dan kaki kanan itu, yang kaki kiri kram, pantat kiri kanan sakit kalau dibawa berjalan. Itu sudah sekitar hampir setahun setelah saya selesai dibaptis. Iya. Oke. Mohon itu aja Pak Pendeta. Iya. Oke. Nama saya bukan Pangden 19 Pak, tapi nama saya Wagimen Pak. Nama siapa? CD saya Wagimen. Dan Wagimen. Nama CD itu nama lama sebelum saya dibaptis. Nama baptisan Daniel Samperuru. Daniel Samperuru. Daniel Samperuru. Siap. Samperuru Pak. Siap. Ya, oke. Pak Yusuf, kita satu hati juga dengan Pak Daniel Samperuru, kita berdoa. Pertolongan itu hanya dari Tuhan Yesus, mujizat Tuhan dinyatakan supaya nanti Pak Daniel Samperuru kaki sebelah kanannya ya Pak ya. Kanan kiri Pak. Kanan kiri nanti dijamah Tuhan. Syaratnya yang kejepit itu nanti diberi normal sama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini, saat ini aku serahkan anakmu Daniel Samperuru Tuhan. Sujud di hadapanmu, mohon pertolonganmu Tuhan. Pertolongan itu hanya daripadamu Tuhan. Ketika dengan mulutnya mengaku dan percaya Tuhan, Engkau menyelamatkan dan dibenarkan Tuhan. Saat ini kata dokter dia mau dioperasi tidak bisa, tapi dia saat ini menghampiri takhta kasih karuniamu itu Tuhan. Saat ini Engkau yang menyembuhkan sakit penyakitnya. Urat saraf yang kejepit kau beri urat saraf yang normal, dan saat ini normal dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dalam nama Tuhan. Amin. Oke Pak. Terima kasih Pak Daniel. Terima kasih. Percaya Tuhan Yesus mengadakan mujizat dalam kehidupan Bapak. Biar nanti Bapak setelah dibaptis ini sembuh, Anda jadi saksi Kristus. Nanti ketemu saya di Kota Baru. Saya sering ke Kota Baru.
Iya. Oh, siap. Terima kasih. Siap. Tuhan Yesus berkati. Shalom, selamat malam. Shalom, selamat malam. Oke, Pak Daniel. Ya, puji Tuhan ya. Tuhan Yesus Tuhan yang baik. Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang berkuasa. Amin. Oke, kita pindah ke penelpon selanjutnya, Pak Beni. Pak Beni. Halo. Ya, selamat malam Pak Beni. Suara saya jelas nggak? Oh, sangat jelas. Jelas. Shalom, selamat. Pertama-tama shalom untuk Pak Yusuf Manubulu dan Pak Hairul Anwar. Ya, shalom Pak, selamat malam. Shalom, shalom Pak. Boleh saya bercerita sedikit? Boleh, silakan. Boleh, silakan Pak. Oke, sekarang saya saya asli Indonesia, tapi sekarang saya stay di Malaysia. Nah, saya mempunyai anak perempuan yang divonis dokter menderita sakit glaukoma. Dulu kedua-dua mata hampir nggak bisa melihat, tapi sekarang perlahan-lahan mulai membaik. Tapi mata kanannya memang langsung nggak bisa melihat. Hanya cahaya lampu yang boleh dia lihat, cahaya saja yang bisa dia lihat. Mata kirinya pun kalau bisa dibilang nggak terlalu bagus, karena cuma berapa persen saja dia penglihatannya itu cuma beberapa persen saja. Sudah berkali-kali melakukan operasi mata kanan, mata kiri pun sama. Udah nggak kehitung berapa kali operasi dan kita coba pengobatan yang dari bahan-bahan alami pun masih juga sampai sekarang pun kondisi dia menurut dokter memang harus operasi lagi. Tapi kita sebagai orang tua kan takut kalau harus operasi lagi dan kita nggak bisa mendengar berita yang baik nih, kasihan juga. Umur dia sekarang baru 15 tahun. Dia sakit dari umur 10 atau 11 tahun. Mungkin di Indonesia masih SD kali ya, umur segitu masih SD. Sekarang saya minta Hairul Anwar untuk mendoakan anak saya. Saya berharap akan ada mukjizat yang bisa anak saya terima yang dari Tuhan. Amin. Ya, baik Pak. Namanya siapa Pak? Nama anak saya Rachel. Rachel. Mungkin saya bukakan dulu kamera dan bisa melihat anak saya. Ya, boleh. Ya, boleh Pak. Halo, shalom Rachel. Shalom. Cakap. Ya. Shalom. Rachel. Shalom Rachel ya. Ya. Rachel percaya pertolongan Tuhan Yesus nyata. Mujizat Tuhan Yesus nyata. Amin. Percaya? Percaya. Oke. Iman percayamu itu yang menyembuhkan kau. Mujizat itu terjadi dalam kehidupanmu. Bapak, saat ini saya dari tempat yang jauh menumpangkan tangan atas orang buta Tuhan Yesus, yaitu anak Rachel Tuhan, yang mulai sejak kecil dia mengalami glaukoma Tuhan. Tuhan, hamba-Mu mohon belas kasihan-Mu, mujizat-Mu untuk anak Rachel ini. Saat ini normal matanya, glaukoma itu hilang dan nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, normal. Haleluya. Amin. Amin. Rachel, percaya 1-2 hari ini nanti kalau Tuhan jamah menyembuhkan Tuhan Yesus. Saya ini sampai merinding semua karena kemarin waktu berapa tahun yang lalu saya kenal siapa itu, Gracia Epapiana itu yang nyanyi walau ku tak dapat melihat. Ketika saya pertama kenal beliau, Pak Yadi yang rumahnya di Balikpapan, ada persekutuan doa, saya doakan di persekutuan doa itu, dan mereka semua di jamaah Tuhan kecuali Gracia. Gracia begitu saya pegang kepalanya gini, saya mau berdoa karena saya mengasihi Gracia. Tangan saya ini kayak ada yang nampel. Jangan didoakan.
anak ini urusanku. Ya Tuhan Yesus, aku terima kasih, ampuni aku. Maksud saya supaya Tuhan ngadakan mujizat, tapi mujizat itu sekarang sudah dialami oleh Gracia. Dan mungkin kalau Tuhan punya rencana lain, anak Recer juga untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan. Recer, Tuhan Yesus mengasihimu, ya, tetap semangat nak, ya. Pertolongan hanya daripada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Oke, terima kasih Pak. Tuhan berkati Pak. Ya Pak Beni, tetap semangat, tetap berdoa. Pak Beni, baca firman terus, ya toh, karena di firman itu ada janji, ya toh, janji Allah, iya dan amin, itu pasti, ya. Oke, shalom Pak Beni. Amin. Berkati. Terima kasih Pak. Sama-sama. Terima kasih Pak. Ya, puji Tuhan, kita bersyukur anugerah Tuhan yang begitu luar biasa dengan teknologi, dengan sosial media yang begitu maju saat ini. Jadi kita bisa terhubung ke segala bangsa. Amin. Dan kuasa Tuhan akan bekerja di dalam setiap orang yang buka hati dan yang percaya. Amin. Oke, kita pindah ke penelpon selanjutnya, Pak Owen. Halo Pak. Pak Owen. Selamat malam Pak Owen. Halo Pak, selamat malam. Halo, selamat malam. Ya. Shalom Pak Owen. Pak, suara saya kedengaran? Ya, kedengaran Pak. Silakan. Ya Pak. Pak, saya mau minta tolong Pak doakan teman saya Pak. Teman saya ini namanya Carla Pak. Jadi dia ada penyakit kelenjar getah bening Pak pada lehernya gitu Pak. Jadi ada benjolan di lehernya Pak. Sama dia juga sering sesak nafas Pak. Ada kayak seperti gangguan pernafasan gitu Pak pada pernafasannya Pak. Dan juga Pak saat ini dia sedang merasakan susah buang air besar Pak. Jadi sudah berapa hari ini dia buang air besar terasa sakit. Kotoran yang keluar tidak banyak Pak. Cuma dia merasa sakit, perutnya sekarang lagi seperti kembung gitu Pak, juga susah buang air kecil Pak. Jadi saya mohon Pak tolong didoakan, tolong minta kepada Tuhan Yesus untuk menjamah dia Tuhan. Gitu Pak. Ya. Namanya siapa Pak? Namanya Carla, biasa dipanggil Lala. Ya, perempuan ya Pak? Ya. Ya. Oke. Silakan Pak Anwar. Oke. Terima kasih Tuhan Yesus. Atas kesempatan malam hari ini juga aku berdoa untuk Carla yang mengalami sakit kelenjar getah bening, benjolan dan sesak nafas, kembung dan susah buang air besar. Saat ini Tuhan, pertolongan itu hanya daripadamu Tuhan. Di dalam namamu ada kuasa, di dalammu ada mujizat, dalam nama Tuhan Yesus anak Carla sembuh normal. Amin. Amin. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak Wan. Ya, oke Pak. Terima kasih, Tuhan berkati. Oke, kita pindah ke penelpon selanjutnya. Eris Luciawati. Ya, selamat malam Ibu Eri. Halo, malam. Shalom Pak Hoiro Amar dan Pak Yusuf. Shalom Bu Eri. Ya, shalom Ibu. Ini ya kedua lutut saya, nah tulangnya nempel. Dokter, udah 2 dokter bilang harus operasi kedua tulang ini. Tapi saya percaya ya, Tuhan yang sembuhkan. Jadi saya nggak mau dioperasi, Amin. Pak. Amin. Iya. Ya. Halo Ibu Eri, bisa dengar? Iya, dengar. Ya, bisa dengar. Oke, Pak Anwar, silakan Pak. Ya. Terima kasih Bapak. Saat ini kami datang ke hadirat-Mu Tuhan untuk mohon mujizat-Mu Tuhan, untuk Ibu Eri Lustiawati Tuhan. Saat ini ketika lututnya Tuhan lengket dan tidak bisa digerakkan Tuhan, atau cedera apapun Tuhan. Di saat aku memanggil namamu Yesus, pertolongan hanya daripadamu. Saat ini lututnya itu menjadi normal dan sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin.
Ya. Terima kasih Pak. Ya. Secara percaya Bu Ibu. Percaya, saya percaya. Ya. Bu Eri, kemarin itu waktu saya turun dari Israel dari Gunung Sinai, ya toh, saya waktu malam ke Gunung Sinai turun itu dikasih tahu bahwa ada rombongan saya itu pingsan, ya toh, rombongan saya itu pingsan, umurnya ibu-ibu sudah lanjut usia, mungkin umurnya 60 lebih. Nah, itu enggak bisa. Itu ketika saya turun dari Gunung Sinai, saya gendong, saya itu cedera lutut saya. Lutut saya itu radang karena bawa beban berat, radang. Akhirnya apa? Saat ini pertolongan Tuhan itu datang. Kemarin Tuhan juga mau dioperasi, mau apa? Saya percaya Tuhan Yesus nolong saya dan pasti nolong Ibu hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Saya percaya. Amin. 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 Saya percaya. Terima kasih, Pak. Amin. Ya, amin. Amin. Ya. Puji Tuhan, haleluya. Oke. Puji Tuhan. Oke. Ya, Tuhan berkati Bu Eri. Oke, kita pindah ke Pak Joki. Selamat malam Pak Joki. Selamat malam Pak Yusuf. Selamat malam Pak Hairul. Selamat malam, shalom Pak Joki. Shalom. Ya. Pak, saya sudah divonis dokter, dua dokter telinga sama dokter saraf. Nah, jadi saya didiagnosa oleh dokter telinga itu saya menderita penyakit Meniere. Nah, penyakit Meniere ini kata dokter itu tidak bisa disembuhkan. Akhirnya saya mengalami tuli telinga karena ada suara yang begitu menggema di dalam telinga saya. Nah, terus suara itu berpengaruh ke saraf keseimbangan saya. Jadi saya setiap hari tidak bisa bergerak. Kalau gerak sedikit aja pusingnya datang. Kadang mau hampir jatuh. Ya. Dan saya sudah ke dokter saraf. Dokter saraf itu sudah beri obat untuk supaya saya bisa pulih dari saraf keseimbangan itu. Namun tidak sampai saat ini juga belum sembuh. Sudah hampir 2 tahun, Pak. 2 tahun Pak Heru. Ya, Pak. Jadi saya mohon Pak Heru doakan saya, Pak. Ya. Percaya pertolongan hanya daripada Tuhan Yesus, Pak Joki? Ya, saya percaya. Tuhan Yesus, terima kasih. Aku serahkan anakmu Joki ini yang saat ini mengalami sakit Minera, Tuhan. Katanya dokter dia keseimbangan sarafnya sehingga dia itu tuli, Tuhan. Saat ini yang telinga tuli itu terbuka dan bisa mendengar normal dalam nama Tuhan Yesus. Karena aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa, ada mujizat. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Amin. Pak, percaya. Puji Tuhan. Cepat dengar. Baik. Baik, terima kasih. Selamat malam. Sama-sama. Selamat malam. Tuhan berkati, Pak. Baik, Pak Joki, Tuhan berkati Bapak ya. Oke, kita pindah ke penelpon selanjutnya. Ibu Yohana. Ibu Yohana, selamat malam. Shalom, selamat malam. Shalom, selamat malam Ibu Yohana. Oke. Iya, Ibu selamat Yohana. malam. Puji Tuhan. Selamat malam. Selamat malam. Puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, Bu. Ya, silakan. Puji Tuhan. Aduh, berminggu-minggu Pak, saya ini nungguin, baru ini bisa masuk. Haleluya. Ini saya kumpul sama anak-anak saya, Pak. Iya, halo. Silakan, Ibu. Iya, silakan. Iya, saya mendengar kesaksian demi kesaksian luar biasa yang menguatkan saya. Ya, saya ini walaupun hidup saya kurang lebih sama Pak Hairul Anwar. Masa lalu saya masa yang begitu kelam, Pak. Dan saya benar-benar baru bisa merasakan jamahan Tuhan ini baru berapa tahun ini. Dan saya merindukan bagaimana rasanya kuasa Tuhan itu bekerja untuk saya. Saya memang dari keluarga Muslim, Pak.
Tapi orang tua saya cerai dan saya sedikit bersaksi Pak ya. Ya, silakan. Nah, orang tua saya cerai dari kecil, saya ikut orang, terus terang saya tinggal di Kutai Barat Pak. Pak Ali Udin itu tahu sama saya, kenal sama saya, dan saya kenal Tuhan itu tahun 78 Pak. Nah tahun 78 itu saya 79 saya dibaptis, dan saya dibaptis saya ke Jawa di Majalengka Pak. Pokoknya udah itu saya sekolah di Majalengka karena umur saya itu masih belum mencukupi, jadi saya apa namanya itu enggak bisa masuk, enggak bisa apa namanya, enggak bisa masuk di situ. Saya dititipkan di jemaat, terus tapi ada satu masalah yaitu itu terlalu pribadi, saya nggak bisa ceritakan di sini. Mungkin nanti saya suatu saat akan cerita pribadi sama Pak Yusuf karena masih banyak juga di belakang yang mau minta didoakan sama Pak Khairul Anwar ini. Nah, cuman saya sangat salut, saya puji Tuhan, ibaratnya saya bisa tembus malam ini bukan karena kemauan saya, tapi kemauan Tuhan. Saya sampai gemetar Pak, terus terang. Tapi kesaksiannya Pak Khairul Anwar ini, itu juga yang pernah terjadi sama saya. Cuman bedanya Pak Khairul Anwar kan pernah membunuh orang. Kalau saya belum pernah membunuh orang Pak. Tapi kalau narkoba, merokok, iya Pak. Dan kehidupan malam, diskotik, di Semarang itu yang namanya diskotik Gombel, segala itu saya pernah Pak. Tapi ya puji Tuhan, pokoknya sudahlah masa lalu saya. Kalau masalah Pak Khairul Anwar, yaitu kayaknya ya 11-12. Cuman ya lebih Pak Khairul Anwar lah. Kita kan nggak bisa menutupi Pak ya masa lalu kita Pak ya. Tuhan kan tahu. Jadi ini untuk apa? Untuk yang lain-lain siapa tahu bisa juga menjadi penguat. Siapa tahu juga bisa menjadi berkat. Saya seorang ibu sekarang ini single parent. Anak saya 3 dan saya minta didoakan. Anak saya yang pertama namanya Cindy, itu suka sakit-sakitan dan dia punya anak. Anaknya itu namanya Aura sama LB, cucu saya pertama itu. Nah yang LB itu suka panas tinggi, suka sering panas tinggi. Terus kalau yang Aura itu masih kelas 5 SD dan dia apa namanya ya masa hanya itu kayaknya masa kecilnya itu sering dipukul sama bapaknya. Halo? Iya, suaranya kurang jelas Bu, bisa diulang Bu, bisa diulang cucunya Bu. Oh cucu saya, halo? Iya, iya silakan Ibu. Silakan. Dengar? Iya dengar, silakan. Oh ya. Apa itu cucu saya yang Aura itu mengalami traumatis waktu masih kecil, suka dipukul sama bapaknya. Apa namanya kalau yang kecil ini, yang umur 1,5 tahun ini, dia itu sering panas tinggi Pak. Itu. Terus kalau anak kami Cindy itu dia itu karena punya penyakit emah, lambungnya itu sama kepalanya itu. Terus kalau saya sendiri, saya juga ada sakit lambung, tahu sendirilah. Mantan begitu itu biasanya kan pasti lambung yang diserang. Gitu, mantan perokok, mantan penyabu itu pasti rokok karena faktor makan enggak teratur ya Pak ya. Jadi apa namanya sekarang ini dampaknya setelah umur saya di atas 50 kayaknya seumuran ini sama Pak Khairul Anwar ini. Jadi ya di situ terasa semua. Jadi ya puji Tuhan, tapi saya bisa ketemu Pak Khairul Anwar ini, saya minta didoakan supaya lawatan Tuhan ada terjadi dalam kehidupan saya dan keluarga saya, anak saya si Novel yang masih sekolah,
juga anak kami Candy, jangan sampai dia keluar dari jalan Tuhan, supaya dia juga hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Kami minta dipersatukan supaya keluarga kami hidup di dalam Tuhan dan dipulihkan, diberi kesehatan. Itu Pak. Baik, buat Ibu Yohana. Bapak dari anak kami ya, dari bapak dari anak kami, walaupun mantan, sudah mantan, Pak Torang Sinaga namanya, supaya dia bisa berhenti dari merokoknya. Dia orang Batak, supaya bisa berhenti merokok. Dia kenal Tuhan dari kecil, tapi rokoknya masih kuat. Kalau saya sudah nggak ngerokok, saya Pak, sudah enggak. Oke, baik Ibu. Ya, silakan Pak Anwar. Ya, terima kasih Ibu Yohana. Selamat malam. Ayo kita percaya bahwa permohonan Ibu Yohana didengarkan Tuhan malam hari ini, dan itu terjadi sesuai dengan iman Ibu Yohana. Bapa yang baik yang aku sembah di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau tahu kerinduan Ibu Yohana Tuhan, yang saat ini anaknya yang Cindy punya emah Tuhan, lambungnya mengalami masalah Tuhan. Juga Ibu Yohana juga mengalami lambungnya punya masalah Tuhan. Pertolongan itu hanya daripadamu Tuhan. Untuk anak Aura yang traumatik, juga anak Selfie yang panas tinggi Tuhan, sering panas tinggi, Engkau menjamah Tuhan. Engkau menjamah. Ketika jamahmu terjadi atas keluarga Ibu Yohana ini dan Pak Sinaga yang saat ini jauh entah di mana Tuhan. Saat ini juga yang ketika dia masih merokok Tuhan, saya katakan ketika engkau merokok mulutmu pahit dan terjadi pemulihan dan engkau tidak merokok lagi. Tuhan, engkau tahu kerinduan Ibu Yohana Tuhan. Engkau sudah menjawabnya malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku sudah berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ibu Yohana percaya imanmu nanti yang bisa merupakan, yaitu iman percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Shalom Bu Yohana. Ya, Bu Yohana, Tuhan Yesus berkati ya. Kita pindah ke penelpon selanjutnya, Pak Katan. Pak Katan Gituyo, silakan Pak Katan. Ya, halo. Malam, halo. Ya, halo. Shalom, Pak. Salam juga. Saya minta doakan Pak untuk istri saya. Iya Pak. Halo. Istri saya ya, namanya Chandra Santi Lukman. Sakitnya pernah pasang ring jantung, maksudnya Pak. Udah gitu sekarang kalau jalan sedikit capek. Tolong dibantu doanya Pak. Siap. Terima kasih Pak. Ya, oke. Itu saya Pak. Namanya Ibu tadi siapa Pak? Chandra Santi Lukman. Chandra. Ini Pak. Chandra Santi Lukman. Ini dia Pak. Santi Lukman. Oke. Iya Lukman. Bu, saya berdoa buat Ibu. Ibu percaya Tuhan Yesus jamah. Ibu tolong mujizat terjadi atas Ibu ya. Yang saat ini sakit jantung, Tuhan Yesus, saat ini aku tumpang tangan atas orang sakit jantung Tuhan. Ibu Chandra Santi Tuhan, suami istri dari Pak Katan Gitoyo Tuhan. Saat ini suaminya berseru memanggil Engkau Tuhan. Ketika suaminya bersatu hati mohon pertolongan Yesus, itu terjadi. Ibu Chandra sekarang sembuh normal, jantungnya normal, diberi jantung baru dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kesembuhan itu. Amin. Terima kasih Pak. Selamat malam Pak. Halo. Selamat malam. Shalom. Tuhan berkati. Amin. Ya, puji Tuhan Pak Katan, terima kasih. Kita pindah ke Rebecca. Rebecca Sitinjat. Ya, selamat malam Pak. Ibu Rebecca. Ya, ya Ibu Rebecca, shalom. Shalom. Ini Pak, saya Pak udah 2 tahun Pak. Minta tolong Pak didoakan. Saya sakit, badan saya sebelah Pak, kepala saya mengeras. Saya nggak tahu Pak, udah 2 tahun saya berobat ke dokter saraf, tapi tak ada perubahan Pak. Saya percaya Pak, dengan doa Bapak, saya disembuhkan Tuhan Pak. Tangan saya
Bebas sampai ke kaki saya, Pak. Minta tolong Pak, didoakan Pak. Mudah-mudahan Tuhan menemukan saya. Dan juga anak saya Pak ini Pak. Minta tolong Pak didoakan. Nanti bulan 9 Pak mau ujian CPNS. Semoga dikasih kepintaran Pak. Saya itu aja permintaan saya Pak Anwar. Salam. Shalom. Ayo kita berdoa. Bapa yang baik yang aku sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh kuasa bilur-bilur-Mu, Ibu Rebeka Citinjak Tuhan, Engkau sembuhkan. Mulai curahan darahmu, sakit penyakitnya ini sudah Kau sembuhkan. Mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki normal Tuhan. Dan untuk anaknya yang mau ujian PNS Tuhan, pertolongan-Mu nyata. Dan anak itu diterima di dalam nama Tuhan Yesus. Biar nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Haleluya. Amin. Amin Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama Ibu pasti sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus ya. Percaya ya. Pertolongan dari Tuhan Yesus. Amin. Malam. Oke, shalom. Selamat malam. Sama-sama. Oke, Tuhan Yesus berkati. Pak Anwar, saya off dulu sebentar ya Pak. Nanti dipandu sama Ray ya Pak. Siap. Monggo, silakan. Pak. Ya. Mohon maaf Pak ya. Ya, oke. Siap. Oke, terima kasih Ibu. Bisa dengar suara saya Pak Anwar? Siap, dengar. Pak Ray. Oke, kita lanjut ya. Ya, sekarang monggo. kita terima telepon dari Ibu Serly Sumule. Silakan Ibu Serly Serly. Sumule. Halo, selamat malam Pak Yusuf. Selamat malam. Selamat malam Ibu. Ya, selamat malam Pak Anwar. Selamat malam, shalom Bu. Ya, Bu Serly, shalom. Tuhan Yesus memberkati Pak. Ya, Saya amin, mohon amin. Bapak doakan saya sakit mata glukoma dan katarak. Ya, kedua mata saya ini sakit menurut dokter, glukoma dan katarak. Mata sebelah kanan saya sudah dioperasi Pak, tapi sampai saat ini tidak ada perubahan, masih sakit terus. Penglihatan juga terganggu Pak. Saya mohon Pak Pendeta, doakan saya semoga Tuhan memberikan kesembuhan. Amin. Ya, Bu Serly, pertolongan itu hanya daripada Tuhan Yesus. Di luar Tuhan Yesus kita nggak bisa melakukan apa-apa, ya toh? Biar diganti biji mata yang baru, ya toh? Kuasa Tuhan dinyatakan. Saya berdoa nanti, Pak Ray, ayo kita satukan hati, kita berdoa, ya toh, Pak Ray, ya. Segala puji, hormat, dan syukur hanya bagimu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, saat ini aku berdoa untuk Bu Serly Sumule Tuhan, yang saat ini menderita glukoma Tuhan. Sudah ke dokter, sudah kemana-mana, tidak terjadi mujizat apa-apa. Ketika datang kepadamu Tuhan, mujizat itu terjadi. Namamu ditinggikan, namamu dipermuliakan. Matanya Bu Serly jadi normal. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. 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 Terima kesembuhan itu, Bu. Ibu Serly, terima kesembuhannya. Amin. Ya. Amin. Shalom Bu, selamat malam. Ya, terima kasih Pak Pendeta, terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Oke, selamat malam. Shalom dengan Bapak Samuel, silakan. Ya, selamat malam Pak Khairil Anwar. Shalom. Selamat malam Pak Samuel Simamora. Selamat malam Pak. Saya mengikuti channel Pak Yusuf Manibulu dan kesaksian Pak Khairil Anwar minggu yang lalu. Sungguh luar biasa, Tuhan berkati Pak Khairil Anwar. Amin. Pak Khairil Anwar, saya malam ini mohon doa buat anak saya Samuel Simamora yang umurnya saat ini udah 14 tahun dan saya udah berobat bertahun-tahun ke dokter, diagnosa epilepsi Pak Khairil Anwar. Tolong Pak, di usia 14 tahun udah epilepsi, sampai saat ini belum bisa bicara seusia normalnya Pak Khairil Anwar.
Dan Ya. dia ada sebenarnya di sampingku ini. Sini dulu nak, biar didoain Mana? Pak Pendeta nak. Nak, sebentar ya Pak Khairil. Ya. Iya, Pak. Ini Pak Khairil Anwar, mohon maaf. Ya, ini. Halo Samuel, shalom. Shalom. Ya. Shalom Tolong, Samuel. Pak Khairil Anwar, didoakan kami Pak, Ya. khususnya kita Oke. Samuel. Ya, Iya, berdoa. kita sepakat ya Pak. Iya, Bapak, kami menyerahkan anak Samuel Simamora dalam tangan kasih-Mu. Dia sudah umur 14 tahun, dia masih mengalami epilepsi Tuhan. Dan Terima kasih Tuhan. Tuhan, Engkau jamah. Tolong Tuhan, normal dalam nama Tuhan Yesus, namamu ditinggikan, namamu dipermuliakan. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Khairil Anwar. Tuhan Pak. Yesus berkati Ya, pelayanan Pak sama-sama. Khairil. Tuhan Yesus berkati. Amin. Terima Amin. kasih, Pak. Terima kasih Pak Samuel. Ya. Ya. Oke, kita terima telepon selanjutnya dengan Ibu Yuliana. Shalom, selamat malam Ibu Yuli. Iya, selamat malam Pak. Shalom, selamat malam Bu Yuliana. Iya, minta didoakan Pak, orang tua saya, ibu saya sudah hampir 3 bulan ini keluar masuk rumah sakit. Awal masuk rumah sakit itu katanya didiagnosa dokter pengerposan tulang. Sudah 3 kali difoto, itu kata dokter tidak terlalu parah, hanya saja dia itu sudah selama 3 bulan ini tidak bisa berjalan dan tidak bisa berjalan tapi hanya sebentar, duduk pun juga setengah mati, tidak bisa. Jadi sudah bolak-balik ke rumah sakit sudah 4 kali, tapi diagnosa dokter itu tidak jelas. Terakhir kali masuk rumah sakit kondisinya menggigil, kata dokter tidak ada penyakit yang serius, hanya saja sekarang kondisinya kurang baik, tidak bisa berjalan dan tidak bisa duduk. Mohon didoakan Pak. Mana? Ibunya namanya siapa? Yuliana Banne. Ibunya namanya siapa? Yuliana Banne. Oke, kita sepakat satu keluarga ya. Kita arahkan tangan kita ke Bu Yuliana Bani. Saat ini hamba menumpang tangankan atas orang sakit Ibu Yuliana Bani, Tuhan. Yang saat ini dia mengalami penyakit pengeroposan tulang atau apapun sakit penyakitnya. Ketika sakit penyakit itu kami letakkan di bawah kaki Kristus. Engkau yang mengadakan mujizat, Engkau yang menyembuhkan. Tuhan, aku serahkan Ibu Yuliana Bani ini di tangan kasih-Mu. Segala sesuatu yang ada di tangan kasih-Mu, semua itu baik dan sempurna, sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Normal, haleluya, amin. 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 Terima kasih banyak Pak. Sama-sama, Tuhan Yesus berkati. Ya, shalom. Ya, tetap semangat, sembuh. Ya. Amin, amin. Oke Pak, kita lanjut lagi dengan Ibu Stanley Polnaja. Shalom Ibu. Ya, shalom. Selamat malam Pak Syarul. Shalom, selamat malam Bu Stanley. Pak Yusuf, Pak Rey. Selamat malam ini dengan istrinya Pak Stanley, Pak. Ya, Ibu. Ya. Puji Tuhan, kami merasa bahagia, senang dengan adanya program ini, Pak. Namun saat ini kami begitu banyak pergumulan. Ibu kami sebetulnya divonis kanker di paru-paru. Ada cairan yang kalau tahun kemarin sudah diambil cairannya. Namun saat ini 1 tahun ini masih merasakan sakit. Begitupun saya, Pak, ada diabetes, sudah 11 tahun. Suami saya asam urat, sudah 11 tahun juga. Begitu banyak pergumulan sih, Pak, yang kami alami dan kami rasakan. Namun kami percaya Tuhan Yesus bisa menyembuhkan kami lewat hamba terkasih, Pak Syairul, bahkan Bapak Yusuf. Kami percaya ada kuasa, Pak. Karena itu kami mohon, kami bisa didoakan malam ini untuk pergumulan kami yang ada di dalam keluarga kami, Pak. Terima kasih, Pak.
Percaya Tuhan Yesus hadir, Tuhan Yesus siap menolong keluarga Bu Stanley, Pak Stanley ya. Oke. Bapak, Engkau tahu kerinduan hambamu, Ibu Stanley dan Pak Stanley, suaminya dan ibunya yang saat ini mengalami sakit penyakit Tuhan. Komplikasi apapun yang ada cairannya di paru-parunya atau dimanapun Tuhan. Engkau tahu Tuhan, segala sesuatu terjadi itu semua karena izin-Mu Tuhan. Lanjutkan karyamu dalam kehidupan rumah tangga ini untuk mengenal Engkau lebih lagi. Biar pertolongan itu mengandalkan daripada Engkau Tuhan. Tuhan, pertolongan-Mu Kau tolong, Kau jamah dalam nama Tuhan Yesus dan Kau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah keluarga ini Kau pakai menjadi saksi alat Kristus. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Pak Syairul, Sama-sama. Pak Yusuf, Pak Ya. Rey. Shalom, Terima kasih, Tuhan Yesus Bu berkati Stanley. dalam Tetap pelayanan, semangat. dalam Ya, amin. Amin. Shalom, Shalom. 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 Amin. Oke Pak, kita lanjut dengan Pak Riyadi. Selamat malam Pak Riyadi. Shalom. Halo, shalom Pak Riyadi. Halo. Halo, shalom Pak Riyadi. Halo. Sekali lagi. Shalom Pak Riyadi. Oke Pak, kita putuskan dulu, kita lanjut lagi. Shalom Ibu Iren. Selamat malam Ibu Iren. Shalom, selamat malam. Shalom, selamat malam Ibu Iren. Ibu Iren. Selamat malam Pak Hairul. Selamat malam, shalom Bu Iren. Selamat malam Ibu. Malam Pak, ini Pak saya mau minta tolong Bapak tolong doakan adik saya Anes Mahakena di Jayapura. Dia tidak bisa tadi mungkin karena full jadi tidak bisa masuk. Dia minta tolong saya untuk tolong doakan dia Pak dalam sakit kanker kolon atau kanker usus yang sekarang lagi dalam proses di kemoterapi. Anes Mahakena namanya. Anes siapa? Anes Mahakena. Mahakena. Iya. Dan satu lagi Pak, ibu saya di Ambon yang dalam keadaan hari tua, tulang belakangnya sudah membungkuk, jadi sudah di kursi roda, mungkin juga karena proses osteoporosis tulang. Jadi Bapak tolong doakan ibu saya namanya Juliana Mahakena. Juliana. Iya, Mahakena. Iya, Bu. Itu saja Pak, terima kasih. Oke, silakan Pak terima Heru. kasih Pak. Ya, segala pujian dan hormat hanya bagimu Tuhan Yesus. Saat ini aku berdoa untuk keluarga Ibu Irin yaitu Anes Mahakena yang ada di Jayapura Tuhan, yang saat ini mengalami kanker usus Tuhan. Kau tolong Tuhan, Kau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Dan Ibu Juliana Mahakena Tuhan yang saat ini duduk di kursi roda Tuhan. Kiranya Engkau melanjutkan karyamu dalam kehidupannya dia Tuhan. Aku serahkan Ibu Julia Mahakena di dalam tangan kasih-Mu, segala sesuatu semuanya itu baik dan sempurna ketika itu di tangan-Mu semua. Kami serahkan keluarga Ibu Mahakena ini dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus aku sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih Pak Harul, Pak Pendeta. Ya, shalom. Shalom, Selamat malam. Ya, selamat malam. Oke Pak Heru, kita lanjut lagi. Siap. Selamat malam Ibu Shirley. Ya, selamat Shirley. malam. Shalom. Shalom. Shalom, selamat malam. Ibu. Ya, terima kasih. Malam ini saya sungguh diberkati dengan kesaksian Pendeta Khairul Anwar, dan saat dia bersaksi tadi saya tidak berhenti menangis sebab saya teringat dengan adik saya. Kisah adik saya sangat terbeban dengan dia sebab dia sudah kawin berapa kali, sudah cerai kawin. Yang dulu dia pernah kawin, dan sekarang dia sebenarnya sudah berpindah keyakinan, dia sudah masuk agama lain, tetapi cerai kemudian berkawin lagi dengan sebangsa kami, Kristen, dan sekarang ini dia berkawin. Jadi
latar belakang adik saya ni, dia seorang peminum, dia seorang pernah bermain dengan dadah juga, dia seorang perokok, dan dia seorang panas baran juga. Jadi saya sangat terbeban dengan adik saya ini, sebab saya sangat kesian kalau saya tengok dia, saya sangat kesian. Sebab macam ibu saya sendiri pun macam sudah, dia kata kadang-kadang itu sangat menyakitkan kalau saya dengar ibu saya sendiri kata lebih baik anak ini mati daripada dia hidup menyusahkan saya, dia kata begitu. Tapi saya sangat, kalau saya dengar ibu saya cakap begitu, saya pernah beritahu ibu saya sebagai seorang ibu, sebenarnya kamu harus mendoakan dia sebab dia berubah, mungkin akar dia dari ibu sendiri. Ibu harus mengeluarkan perkataan yang memberkati untuk dia, sebab tidak ada mustahil bagi Tuhan. Sebab saat saya dengar kesaksian Pendeta Khairul, Tuhan mengubahkan kita sebab Tuhan mengasihi semua orang. Jadi saya percaya Tuhan Yesus juga sanggup mengubahkan adik saya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Amin. Ya, Amin. saya terasa tergerak hati untuk membawa adik saya ini. Saya tidak pernah sebelum ini saya bercerita membawa dia untuk didoakan pun tidak pernah, tapi saat saya mendengar kesaksian Pendeta Khairul, hati saya tergerak untuk mendoakan dia bersama-sama. Itu saja. Oke. Maaf, Adiknya namanya ibu siapa, siapa Bu? namanya? Tony. Dengan Pak Tony ya. Ya. Silakan Siapa? Pak Khairul. Antoni. Tony. Tony. Ya. Oke. Tony. Iya toh? Oke. Tuhan Yesus, Engkau tahu kerinduan kakak dari saudaranya Tony ini, Tuhan. Saat ini Tony yang mengalami juga proses kehidupan yang sama seperti aku, Tuhan. Yang dari gelap, Tuhan. Kiranya Engkau membawa Tony sekarang ke terang-Mu yang ajaib. Kau jamah, kau lembutkan hati Tony, Tuhan. Aku serahkan Tony itu di dalam tangan kasih-Mu, Tuhan. Tuhan Yesus, ketika Tony dalam tangan-Mu, Tuhan, ketika Engkau menjamahnya, Tuhan, Engkau menuntun dia kembali ke jalan yang benar, Tuhan. Kau pakai Tony untuk alat kemuliaan-Mu, seperti Engkau memanggil aku, Tuhan. Itu kerinduan seorang saudarinya, Tuhan, supaya Tony Kau pakai menjadi alat kemuliaan-Mu juga. Dan banyak Tony selanjutnya itu bertobat, lututnya bertelut menyembah Engkau, lidah bibirnya mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Seorang ibu, hati seorang ibu bangga punya anak ketika anak itu sudah Kau jamah, Kau pulihkan dalam nama Tuhan Yesus, dan biar anak ini berguna menjadi terang dan garam dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Terima kasih. Ya, Tuhan Bu Yesus Shirley. memberkati. Terima kasih Bu Shirley. Ya, Shalom, sama-sama. Bu. Oke, selamat malam. Sebelum kita lanjut, Pak Khairul, mungkin headset Pak Khairul bisa dicabut lagi, Pak. Pasang lagi. Kenapa? Headsetnya dicabut dulu, Pak. Headset Bapak dicabut dulu. Oh, gitu. Karena berdengung. Nah, pasang lagi, Pak. Iya. Oke, sudah bersih. Ini kita lanjut ya, Pak ya. Sudah. Oke, Pak, sebentar, izin sebentar, ke belakang sebentar aja ya. Sebentar. Oke, siap. Boleh. Ya. Boleh. Ya, boleh. Sebentar. Oke, kita sambil menunggu, silakan kita tolong ya, yang di live chat komentar yang bijak. Tolong komentar yang bijak. Kita harus penuh dengan kasih, jangan saling menguatkan kata yang tidak pantas. Dan saran kami, kalau memang tidak bisa dibuka, di handphone kan ada aplikasi Google Chrome. Link yang kami kasih, silakan dibuka lewat Google Chrome. Kalau memang tidak bisa diklik, silakan buka di Google Chrome. Dan siapkan handset. Sekali lagi, kalau memang tidak bisa dibuka, tolong buka di lewat Google Chrome. Oke, sambil kita menunggu, kami di sini juga memperhatikan
chat-chat yang tidak bermanfaat kita akan amankan. Walaupun kita amankan tetap bisa menonton. Sambil menunggu ya. Kalau masih belum bisa buka, walaupun belum bisa mengerti, silakan bisa WA kami. Nomor HP Pak Khairul Anwar nanti kami kasih pada saat nanti selesai tayang. Ya, bisa buka. Jadi link yang kami kasih disalin di kolom HTTP. Nanti link yang kami kasih itu disalin di situ, langsung klik enter. Ya, shalom Pak. Ya, shalom Pak. Oke, Ya. nanti buka lewat Google Chrome ya Pak. Sorry, buka lewat Google Chrome ya. Oke Pak, kita lanjut ya Pak. Siap. Oke, shalom, selamat malam Ibu Juliana. Shalom. Ya, silakan Ibu. Shalom. Suara saya dengar nggak Pak? Sangat jelas Ibu. Oh iya. Gini, Pak Pendeta Yusuf sama Pak Khairul Anwar, saya bersyukur Ya. bisa masuk ke link ini dan saya minta didoakan. Saya rindu untuk melayani Tuhan. Saya rindu punya hati seperti Pak Khairul dan saya berdoa sama Tuhan untuk dijamah hati saya untuk lebih dekat lagi. Dan ini Pak Khairul, saya juga beberapa bulan ini saya menderita penyakit tinnitus. Jadi kalau malam itu telinga saya tuh benging tuh Pak. Jadi saya susah tidur dan juga ada sinusitis juga. Jadi kadang-kadang saya suka minum pil untuk supaya saya tidur, karena kalau saya nggak bisa tidur saya nggak bisa kerja. Tapi saya rindu bahwa Tuhan jamah saya supaya kehidupan saya ini bisa menjadi berkat untuk orang lain. Saya percaya kepada Tuhan, saya percaya juga pada Pak Khairul atas hikmat Tuhan dengan talenta yang Tuhan berikan. Saya percaya juga Tuhan Yesus memakai Pak Khairul untuk menyembuhkan. Itu ya Pak Khairul. Amin. Ya, Amin. boleh. Bu Liliana, ayo kita berdoa. Bapa yang baik, aku sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, Engkau tahu kerinduan anakmu Yuliana untuk melayani Engkau lebih lagi. Untuk hatinya melekat untuk Engkau lebih lagi Tuhan. Biar mereka lebih mengenal Engkau Tuhan Yuliana. Dan saat ini Ibu Yuliana itu sedang mengalami sakit sinusitis. Telinganya kalau malam mendenging Tuhan. Kiranya pertolongan itu hanya daripadamu. Amin. Sinusitisnya Kau sembuhkan. Telinga mendenging Kau hilangkan. Amin. Dan tidurnya pulas dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Bu Yuliana bisa bersaksi untuk kemuliaan-Mu. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Terima kasih puji Tuhan. Terima kasih. Terima Ibu kasih, Juliana. Bu Juliana. Salam Ibu, selamat malam. Oke Pak, kita lanjut. Selamat malam. Shalom Pak Riyadi. Shalom Bapak Pendeta silakan, Khairul Pak Riyadi. Anwar. Iya. Shalom Pak Riyadi. Iya, Pak Khairul Anwar, saya memiliki seorang calon ibu mertua yang sejak lahir matanya sudah, mohon maaf, sedikit penglihatannya sedikit terganggu dan semakin tua semakin tidak dapat melihat. Dan juga mungkin menyerang juga bagian dari pendengarannya. Pendengarannya jadi sedikit seperti tidak terdengar jika ada orang berbicara, seperti itu Pak Pendeta. Dan kami juga mencoba, anak-anak kan membawa sampai berobat, kami mencoba mau herbal ataupun secara kedokteran juga masih belum ada perkembangan, malah semakin lama semakin hari malah semakin parah. Dan pula saya juga seorang perokok berat Pak Khairul.
mohon doanya supaya saya bisa berhenti merokok. Mungkin Ya. itu saja Pak Khairul, Pak Pendeta. Mohon Ya. doanya bagi ibu kami dan juga kami Maaf sekeluarga. Pak, nama ibu siapa? Valentina, Nama ibunya. Ibu Valentina. Valentina. Dan saya namanya Oke. Riyadi Kusuma dari Jawa Ya. Tengah. Iya. Nggih, monggo Pak Riyadi. Ayo. Nggih. Amin. Bapa, kembali kami menghampiri tahta kasih karuniamu. Berdoa untuk Ibu siapa? Valentina. Rosaliana. Ibu Valentina Pak. Ibu Valentina. Valentina. Yang saat ini Tuhan penglihatannya juga tidak bisa terus mengalami gangguan sampai ke telinga. Mereka sudah berobat kemana-mana Tuhan. Tapi mereka belum datang kepadamu. Malam hari ini mereka datang kepadamu sepakat Tuhan. Untuk ibunya Tuhan. Engkau yang menyembuhkan Tuhan. Ketika mereka sujud di hadapanmu menyembah dengan lutut mengaku, sujud lututnya bertelut menyembah Engkau, lidah bibirnya mengaku bahwa pertolongan hanya daripada Tuhan Yesus. Saat ini keluarga ini mengalami mujizat. Juga Pak Riyadi Kusuma yang saat ini juga ketergantungan merokok Tuhan. Saat ini ketergantungan, keterikatan itu kami patahkan, kami putuskan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini Pak Riyadi juga tahu tubuhnya adalah bait Allah. Tuhan, terima kasih. Aku sudah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih banyak Pak Pendeta. Terima kasih Pak Riyadi, terima kasih. Ya, salam buat Pak. ibunya. Malam. Nggih, malam Pak Pendeta. Nggih. Ya Pak Khairul Anwar, sebelum kita lanjut nih Pak, ada yang komen katanya Bapak sudah kelelahan. Enggak, lanjut aja. Lanjut ya Pak ya. Gak boleh ngomong lelah Pak. Katanya jangan lelah kerja di ladangnya Tuhan. Katanya gitu ya. Ya, jadi kita lanjut ya, permisa ya. Iya, bukan gini, kalau saya itu cuman dengerin orang-orang yang sakit terus datang ke Tuhan Yesus. Saya itu makanya Tuhan kan ngomong, marilah datanglah kepada aku semua yang letih, lesu dan beban berat, aku akan memberi apa? Kelegaan. Saya merasa lega ketika saya bisa dikasih kesempatan, saya bisa berdoa buat orang sakit. Pak, enggak apa-apa. Kemarin banyak orang yang pulang dari rumah itu sampai jam 2 sampai kadang-kadang anak yang kecil tidur di rumah. Enggak apa-apa, silakan. Oke, Pokoknya siap, kita lanjut lagi, Pak. Pak Ray juga enggak capek. Kalau Pak Ray sudah capek, Pak Yusuf capek, nanti kan sudah ada waktunya sendiri gitu. Tapi kalau saya nggak boleh ngomong capek. Kalau ngomong capek, ada teman saya dulu pernah ngomong gini, Pak, saya nggak mau ikut pelayanan Bapak. Dulu saya tak istirahat 2 minggu, saya capek. Akhirnya mereka apa? Bener 2 minggu ngomong capek, diserempet mobil 2 minggu ke rumah sakit. Jangan sampai kita melayani Tuhan ngomong capek. Betul Pak. Oke ya? Pak, kita lanjut ya Pak. Ya, oke, siap. Oke. Semangat. Semangat Pak. Shalom, selamat malam, Ryan. Halo, selamat malam Pak Pendeta. Pak Pendeta Selamat malam, Pak Yusuf, selamat malam. Guys, shalom, shalom, Pak Brian, selamat malam. Iya, selamat malam Pak Pendeta. Jadi senang bisa nyambung video call-nya, padahal dari tadi susah sekali masuknya gitu. Puji Tuhan. Amin. Puji yang Tuhan. kedua Pak, karena ya jujur ya, karena kemarin sempat saya sakit flek paru-paru, ternyata setelah di ronsen ada flek paru-paru, lalu setelah dites darahnya ternyata terinfeksi virus HIV, lalu halo Pak Brian, obat total, iya. Oke Pak. Bertobat total dan tidak mau mengulangi lagi dosa yang sama, dan berharap bahwa darahku yang positif ini kembali negatif jika dicek lab lagi nanti. Amen. Dan saya sangat merindukan jika Pendeta Khairul berkenan untuk membagikan karunia ini itu untuk bisa melayani orang-orang yang menderita. Dengan senang hati saya siap. Mohon doa penyembuhannya Pak Pendeta. Terima kasih. Saya tunggu nanti kalau sembuh kita melayani bareng. Banyak rekan-rekan kita yang kena AIDS karena dia main ya toh, narkoba, seks bebas. Ya toh? Itu kemarin ada tim kita juga yang
positif, terus begitu didoakan, ya juga sembuh. Yesus kita itu luar biasa. Ya, Iya, toh? luar Kalau kita biasa. punya Amin, kerinduan amin, amin. untuk kita menjadi saksi, untuk kita yakin Amin. kita sembuh, Amin. Tuhan Yesus itu ngerti. Dan iman kita itu nanti yang menyembuhkan. Ya toh? Oke, Pak Brian, kita berdoa. Pak Ray, kita berdoa Ya, bersatu silakan, hati Pak. ya. Ya. Oke. Oke, Pak. Bapa yang baik yang aku sembah di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau tahu kerinduan hamba Brian ini Tuhan, untuk melayani Engkau Tuhan. Ketika Engkau menyembuhkan Tuhan, mereka minta mujizat-Mu Tuhan, yang saat ini menderita AIDS Tuhan. Tuhan, HIV itu aku perintahkan keluar dari tubuhnya, dan darah Yesus yang mengalir, darah Yesus itu yang menyembuhkan. Oleh bilur-bilur Yesus, Engkau sudah sembuh saat ini. Haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Sama Pendeta. dengan iman ya Pak Brian. Ya, Iya, pasti iya, Pak. nanti Iya. imannya. Amin. Nanti kita bareng-bareng pelayanan, ya toh? Yang Iya. orang sakit, ya, biar nama Nanti minta Tuhan nomor WA-nya Pak dipermuliakan. Pendeta. Siap, boleh. Nanti minta nomor WA-nya. Ya. Siap, Pak. Iya, iya. Ya, oke. Terima Pak kasih. Ray, Pak Ray. Ya Pak. Ya, nanti kalau ada yang minta nomor telepon dikasih aja, enggak usah, ya toh, siapapun boleh, jangan Oke, siap, enggak siap, apa-apa, ya, biar siap. nama Tuhan dipermuliakan, Amin, ya toh. amin. Kita nggak usah punya curiga apa-apa, karena kita itu anak-anak terang, nggak usah ditutup-tutupi. Betul, Ya betul toh? Pak. Biar Siap. mereka itu datang nyari Yesus, ini aku milih Yesus, ya toh. Jaminan, dijamin pasti masuk surga, Surga. gitu loh. Nah, jadi kalau ada orang yang cari saya, mungkin di situ bisa saya beritakan Injil. Nah, benih firman itu tidak kembali dengan sia-sia. Benih firman yang Amin, hidup amin. itu nanti supaya Amin. mereka, saya diselamatkan, menyelamatkan mereka. Begitu. Pak. Terima kasih. Terus lanjut, Pak. Sekali lagi saya pengen arahkan, bagi yang belum bisa masuk, di handphone biasanya ada aplikasi Google Chrome. Link yang kami kasih bisa disalin, terus letakkan di kolom HTTP, letakkan link tersebut, langsung tekan enter, dan pakai handset. Dan lalu juga kami mengajarkan Pak Khairul Anwar juga seperti itu. Betul Pak? Iya, saya itu banyak yang gini, jadwal saya khotbah sampai diminta gini, Pak, Zoom, Pak, saya ini gaptek, saya tadi aja masih minta ajar Pak Ray, enggak, Pak Ray jangan bosen-bosen ya, saya ini gaptek, saya enggak ngerti. Iya. Lanjut ya Pak ya? Iya, lanjut, monggo silakan. Oke, selamat malam dengan Pak Buce. Shalom Pak. Shalom, Buce. selamat malam. Silakan Pak Buce. Baik, terima kasih Pak Rey, Pak Pendeta. Pak Anwar. Ya, shalom. Ya, Pak Buce, shalom. Yang pertama tolong didoakan. Saya yakin dan percaya bahwa kuasa kesembuhan itu tetap ada bagi orang yang percaya. Yang pertama. Amin. Kemudian yang kedua, saya mohon untuk didoakan istri saya namanya Jane Sande. Keluhannya adalah dia HB-nya sudah dua kali masuk rumah sakit, HB-nya rendah dan juga ada masalah di ginjal sebelah kiri mengecil. Ginjal sebelah kirinya mengecil. Jadi saya yakin dan percaya bahwa ketika didoakan dengan penuh iman yang sungguh, amin, maka pasti akan dinikmati. Kemudian kalau dapat didoakan juga Bang L, tolong didoakan Bang L. Iya. El Ibnu juga tolong didoakan. Iya, El Ibnu juga tolong didoakan. Mungkin itu saja Bapak Pendeta. Pak, mohon maaf, nama istri Bapak tadi siapa? Jen. Siapa? Jen Pak, Jen. Ken. Iya, Jen. Jane Pak. Jane. Oke. Iya. Oke, Jan. Oke. Bapak, kembali kami menghadap ke tahta kasih karunia-Mu untuk Pak Buce dan istrinya Jan Tuhan.
Dan saat ini mereka mengalami sakit penyakit Tuhan. Apapun sakit penyakitnya, ketika dengan iman percaya pertolongan itu hanya daripadamu, saat ini sakitnya itu kau sembuhkan. Dengan untuk Bang El Ibnu Tuhan, saat ini juga pertolonganmu itu nyata, mujizatmu itu nyata malam hari ini, dan mereka kau jamah, kau sembuhkan, kau urapi dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih. Tuhan Terima Yesus kasih memberkati. Bapak. Sama-sama Pak Selamat Bude. malam Pak. Tuhan Yesus berkati. Nggih. Amin. Nggih. Shalom, selamat malam. Oke, kita lanjut Pak dengan shalom Pak Siap. Akar. Pak Halo. Akar. Oh, Shalom Pak Akar. saya Bu Shalom Akar. Ibu. Oke Bu. Oh, Bu Akar. Selamat malam Pak. Ya, Shalom. Malam, shalom. Pak Khairul Anwar, handsetnya Pak bisa dicabut lagi Pak, terus dipasang lagi soalnya mendengung. Halo. Oke, Halo. silakan Ibu. Ya. Ini saya minta tolong sama Pak Pendeta Anwar mendoakan saya. Saya sudah 10 tahun ini sakit lambung kronis. Terus saya susah buang air kecil. Yang bermasalah di kantong kemih saya sampai saluran kencing. Terus saya gampang stres gitu. Kalau stres saya nggak tahan, sakitnya sakit banget. Ini yang masalah saya selama 10 tahun ini, dan sekarang ini juga saya sakit gitu. Saya minta tolong Bapak, saya percaya Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan melalui hambanya. Aku selalu berdoa, tapi saya percaya ada hamba-hamba Tuhan yang diberikan karunia untuk mendoakan saudara-saudara seimannya. Terima kasih. Ya, terima itu kasih saja. Bu. Ya, ya. Amin. Terima kasih. Ya, Bapak, amin. yang baik yang aku sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami sepakat dengan Pak Ray dan Ibu Akar Tuhan. 10 tahun lambungnya kronis Tuhan. Dan kandung kemihnya kalau dia buang air kecil dia sakit Tuhan. Mujizatmu itu nyata. Ketika dia sungguh-sungguh berdoa Tuhan, dan sungguh-sungguh percaya pertolongan itu hanya daripadamu saat ini Tuhan. Tuhan, kau jamah ibu ini Tuhan, Bu Akar, dan kau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Bu Akar, sama-sama nggih. Tuhan berkati. Memberkati Ibu. Shalom. Ya, selamat malam. Shalom Pak Yusuf. Shalom. Nggih. Tuhan berkati. Amin. Amin. Oke Pak, ini ada dari Thailand Ibu Marcelina. Sama-sama. Ibu Marcelnya. Ya, halo. selamat malam. Shalom. Kita lihat lagi. Shalom. Tuhan berkati. Shalom. Shalom Ibu, bisa pakai handset biar nggak feedback. Halo, ya. Halo. Bisa pakai handset Ibu biar nggak Halo. feedback. Ya, selamat malam Pak. Selamat malam, shalom Bu Marcelina. Malam Pak Khalil, aku yang kemarin dari Thailand Pak. Oh ya Ibu, gimana kabarnya Iya. sekarang? Iya, puji Tuhan, kakak udah di Jailolo di Ternate tuh udah habis didoain itu sadar, dan Puji memang Tuhan. waktu puji Tuhan, dia koma udah 5 hari sebenarnya. Nah, setelah Pak Khalil doain waktu itu, terus beberapa jam kemudian dia sadar. Nah, sekarang nih Amin. kita lagi prepare untuk membawanya ke Ternate untuk rujukan ke rumah sakit di sana, karena rumah sakit di Jailolo kurang bagus Pak. Nah, Ya. besok ini mau antar pakai speedboat. Iya, mohon doanya Pak biar kakak bisa pulihkan, disembuhkan gitu Pak. Juga ini Pak, aku mau doa juga, mohon doa juga buat suami saya yang dia cabut gigi tapi kena di saraf, jadi setiap kali sering sakit Pak. Jadi ada dua itu yang saya mohon didoain Pak.
Ya, doa pokok doa ya. Bu, Baik, Pak. yang kemarin itu yang 5 hari itu siapa namanya? Franciscus Belekubun. Franciscus. Franciscus ya. Iya, kita panggil Ferry Belekubun ya. Ferry aja, Pak. Iya. Ferry kemarin itu Ferry ya. Ya. Iya. Terus suami Ibu? Francesco. Iya. Francesco. Oke. Iya. Oke. Pak Rey, ayo kita berdoa sepakat ya untuk saudara kita yang Franciscus atau Ferry yang besok mau berjalan Tuhan dari perjalanan dari rumahnya menuju ke Ternate ke rumah sakit. Tuhan, penyertaan-Mu sempurna. Oleh malaikat kudus-Mu Engkau pimpin perjalanan Ferry untuk ke rumah sakit di Ternate Tuhan. Tuhan, sebelum ke rumah sakit Tuhan, malam hari ini pertolongan-Mu nyata dan Ferry menjadi sembuh normal Tuhan. Tidak perlu ke rumah sakit karena iman percaya kami pertolongan hanya daripada-Mu. Tidak usah pergi jauh-jauh dan melalui doa kami sepakat di dalam nama Tuhan Yesus sudah disembuhkan normal. Dan saudara kami saat ini Francisco yang giginya, sarafnya itu ketika cabut gigi mengalami sakit penyakit saat ini juga kau ditolong Yesus dan itu sembuh normal tidak sakit dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih Ibu Marcelina. Kalau sekarang sembuh enggak usah pergi, Bu. Baik Pak, saya percaya Pak. Biar nama Tuhan ya. Kalau kemarin ditolong, hari ini ditolong oleh Tuhan. Pasti, amin. Tuhan Yesusku itu luar biasa. Ya. Amin, ya, amin Bu. Pak, saya akan update Ya. lagi ya Pak ya. Terima kasih Pak. Ya. Shalom. Terima kasih. Tuhan berkati. Tuhan berkati ya. Ya, bagi yang mau nomornya Pak Khairul Anwar, silakan ke WA kami, nanti di situ kita akan kasih nomornya Pak Khairul Anwar. Kalau di sini kami tidak bisa berikan ya. Nanti kami berikan lewat WA kami. Oke Pak? Ya, boleh. Siap. Pak Khairul Anwar izinkan, boleh dikasih kepada siapapun, jadi silakan WA ke nomor kami. Nomornya Saya kemarin kan ngomong. Layar. Saya kemarin kan ngomong. Iblis saja kalau minta nomor saya kasih aja biar iblisnya bertobat. Haleluya. Masa dulu jadi penjahat berani mati sekarang kok takut-takut. Iya toh? Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Haleluya. Amin. Gitu ya. Jadi bagi yang mau nomor Pak Khairul Anwar silakan WA ke nomor kami yang ada di layar ya. Oke Pak, kita lanjut lagi. Siap. Shalom, selamat malam dengan Mbak Magdalena. Ya, selamat malam. Ya, selamat malam. Shalom, selamat malam. Ya, shalom Pak Pendeta. Oke, shalom, selamat malam. Minta tolong doanya, sudah hampir 2 tahun ini saya mengalami gangguan keseimbangan. Saya sudah ke rumah sakit, tapi dokternya cuma ngasih obat vertigo dan obat saraf vitamin gitu. Tubuh saya tuh goyang-goyang dan sekarang keseimbangan tubuh saya nggak bisa dikendalikan. Saya kemana-mana nggak bisa lagi, cuma di tempat tidur gini aja. Oke. Kalau saya mohon doanya Pak Pendeta. Oke, Bu Magdalena percaya sekarang percaya. Tuhan Yesus mengadakan mujizat dalam kehidupan Anda. Amin, Ketika amin, engkau amin. percaya saat ini Tuhan sembuhkan. Ya, amin. Ayo Pak Ray, segala puji, hormat, syukur hanya bagimu Tuhan Yesus. Kembali aku menghampiri takhta kasih karuniamu Tuhan. Anugerahmu nyata, kasih karuniamu nyata atas kehidupan hambamu sehingga hambamu berdoa untuk anakmu Magdalena Tuhan. Yang Magdalena saat ini kehilangan keseimbangan Tuhan. Dokter tidak mampu Tuhan, tapi kami punya dokter segala dokter, yaitu Engkau Yehova Rafa yang menyembuhkan Tuhan. Saat ini kesembuhan itu terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Magdalena normal. Amin. Amin. Terima kasih. Amin. Terima kasih Pak Pendeta, Pak Khairul. Sama-sama. Ya, shalom. Shalom.
Ya, kami ada pesan sedikit. Bagi yang nggak bisa masuk, silakan letakkan bagian yang sakit, letakkan tangannya, dan nanti kita akan doa bersama-sama ya Pak ya. Ya, Karena boleh Pak. doa tidak dibatasi oleh ruang apapun, waktu, gerak, iya. betul. Karena doa itu besar kuasanya ya. Jadi bagi yang bisa masuk, silakan letakkan tangan kita di handphone dan terima mujizat Tuhan. Ya. Oke, kita lanjut lagi ya Pak ya. Siap, lanjut terus. Oke, shalom, selamat malam Pak Henry. Halo, shalom. Oke, terputus Pak. Lanjut lagi. Iya. Shalom, selamat malam Ibu Dewi Junita Bangun. Shalom, selamat malam Pak. Selamat malam, Shalom, Ibu. selamat malam Ibu. Iya Pak, di sini saya mau minta doa untuk suami saya. Saya cerita sedikit Pak. Ya, monggo. Tahun lalu itu 22 Juni kita baru menikah. Nah, kemudian 2 minggu kita menikah, tanggal 3 Juli, suami saya kena stroke, Pak. Kena stroke, kena itu bagi otak bagian kanan, otak bagian kiri. Jadi yang lemah itu bagian kanan. Jadi tangan kanan, kaki kanan, kemudian gangguan untuk berbicara. Dan daya ingatnya juga mulai berkurang gitu Pak. Dan selama ini kita udah melakukan banyak upaya, udah berdoa, dokter, terapi gitu. Dan awal-awalnya itu 3 bulan pertama kita lihat progresnya bagus gitu. Dia udah bisa berjalan dengan menggunakan tongkat gitu. Nah, tapi setelah 3 bulan sampai ke sini itu kalau misalnya fisioterapinya bilang sebenarnya dia udah bisa berjalan gitu sendiri gitu. Tapi dia tuh ketika berjalan Pak sering ngerasa takut gitu. Takut, jadi kemana-mana itu harus dipegang gitu. Dan kemudian tangannya juga sampai sekarang belum bisa bergerak. Kemudian bicaranya juga belum sampai sekarang itu bicara juga masih mengalami kesulitan gitu Pak. Jadi di sini saya minta doa untuk suami saya Pak, supaya suami saya bisa menerima pemulihan dari Tuhan Yesus. Karena saya percaya Pak, Tuhan Yesus adalah obat dari segala obat, dokter dari segala dokter Pak. Amin. Dan saat ini saya hanya bisa berharap kepada Tuhan yang bisa menolong kami Pak. Dan saya juga mohon doa buat saya pribadi supaya saya tetap kuat untuk bersama dengan suami saya, melayani suami saya sampai dia bisa menerima pemulihan dari Tuhan Yesus Pak. Iya. Itu aja Pak. Mohon didoakan. Nama suami saya Bagus Wirayuda Tamtama Pak. Pak Bagus Wirayuda ya? Iya, Bagus Wirayuda Tamtama. Bagus ya, oke. Ya, oke. Kita sepakat lagi Pak Ray, ya toh, dengan Ibu siapa tadi? Bu Dewi, siapa? Bu Dewi. Iya, Dwi Junita. Bu Dewi, ya. Bu Dewi, kita sepakat dengan iman percaya Ibu bahwa suaminya nanti disembuhkan oleh Tuhan Yesus, iya toh? Iya Pak. Keluaran 15 ayat 26 firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telinga kepada perintah-perintahnya dan setiap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak menimpakan kepadamu penyakit manapun
yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab aku Tuhan Allahmu yang menyembuhkan suamimu. Dalam nama Tuhan Yesus, hambamu sudah berdoa. Haleluya. Amin. Normal. Amin, amin, amin. Semua dengan iman ya, Bu. Amin, terima kasih, Pak. Ya, makasih Ibu. Ibu Dewita. Shalom, Tuhan berkati. Salam Ibu. Shalom, terima kasih, Ya. Pak. Oke. Kita lanjut. Shalom, selamat malam Ibu Grace. Selamat malam. Ya, silakan Ibu. Ya, selamat malam, Pak. Selamat malam, shalom. Shalom. Saya ingin terima kasih untuk kesempatannya, Ya, Pak. Selamat malam Bu Grace. Shalom. Saya ingin shalom. Saya ingin bantuan doanya, Pak, untuk anak saya. Namanya Sindar Menahem Lubis. Anak saya ini udah 18 bulan. Iya, Lubis, Pak. Anak saya ini sudah 18 bulan, tapi perkembangannya masih seperti anak 8 bulan begitu. Belum bisa berjalan sendiri, belum bisa bicara, memahami kata-kata juga nggak banyak. Jadi kelihatannya waktu hamil ada kena infeksi yang rubella, sitomegalovirus begitu. Mohon doanya supaya Tuhan Yesus membantu pertumbuhan, perkembangannya, Sindar bisa jadi anak yang sehat dan bisa jadi alatnya Tuhan begitu. Untuk kami orang tuanya juga supaya dikasih kekuatan. Oke. Membimbing anak kami ini. Ya. Silakan Pak Khairul. Ya. Tuhan sumber segala jawaban. Tuhan, Engkau tahu Tuhan Yesus kerinduan orang tuanya Tuhan. Untuk anakmu yang saat ini kena virus katanya keterbelakangan pertumbuhannya itu 8 tahun seperti 8 bulan. Tuhan, pertolonganmu itu nyata malam hari ini. Mujizatmu itu juga kau nyatakan atas kehidupan anak ini Tuhan. Anak ini kau berikan kesehatan yang normal Tuhan. Melalui mujizat ini nanti anak ini menjadi alatmu Tuhan. Alat kemuliaan-Mu menjadi saksimu Tuhan. Melalui kehidupan rumah tangga ini yang mengalami mujizat ini Tuhan. Banyak lutut yang bertelut menyembah Engkau, lidah bibirnya mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Pertolongan itu hanya daripada Tuhan Yesus saja. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih, Ya, Pak. Bu Grace. Semangat Ibu Grace. Sama, Shalom. Shalom. Malam. Ya. Terima kasih. Sama-sama Ibu. Sekali lagi yang mau nomornya Pak Khairul Anwar, silakan screenshot layar kami. Di situ ada nomor WA kami dan nanti kami akan berikan lewat WA, bukan lewat live chat ya. Tolong sekali lagi lewat WA kami, bukan lewat live chat. Jadi tolong di screenshot di layar ada nomor WA kami. Oke, kita lanjut lagi. Shalom, selamat malam Bapak Demar Siagian. Ya, selamat malam. Shalom Pak Demar. Shalom, Halo. Selamat malam. Sorry, Riz. Halo. Ya, shalom Halo, Pak. selamat Kami malam, dengar, Pak. Pak. Selamat malam. Ya, Selamat malam, Pak. Selamat malam, Shalom. Pak. Ya. Malam. Ya, saya Demar Siagian. Mohon didoakan menurut pesakit saya ini. Bisa Siapa, Pak, namanya? saya ceritakan sedikit, Pak. Boleh. Silakan Pak. Saya, halo. Ya, halo. Saya penyakit jantung. Sudah dioperasi tahun 96. Udah 5 kali di balon pasang ring. Masih sakit. Terus berobat. Udah hampir lebih 20 tahun. Udah itu tahun 2013. Kena kanker tonsilitis. Sudah di kemo. Sudah di sinar. Tetapi dalam mulut itu kayak sariawan tetap tidak pernah sembuh total. Penyakit gula lagi. Udah lebih 10 tahun.
udah dioperasi katarak. Mohon Bapak doakan, dan saya percaya bisa sembuh, karena ini pun lambungnya pun sekarang mah kronis. Saya udah komplikasi. Inilah penyakit, mohon Bapak doakan. Dan satu pergumulan saya, anak saya, Nimrod Siagian, dan menantu saya, Menana Nabi Tupulu. Memang ada keturunannya 2 perempuan. Maknunlah Pak, Batak ini kalau nggak ada anaknya laki-laki, sepertinya hambar. Inilah pergumulan saya. Bagaimana Bapak doakan supaya dapat keturunan anak laki-laki. Inilah Pak pergumulan saya dan penyakit saya. Penyakit saya udah komplit, udah kronis semua. Inilah Pak, mohon doakan. Dan saya percaya Tuhan Yesus bisa memberikan apa yang saya minta, dan saya percaya Dia bisa mengabulkannya. Amin. Terima kasih. Oke. Amin. Pak Ray, kita bersatu lagi dalam doa, ya toh. Biar kita sepakat, Tuhan Yesus, Engkau tahu kerinduan Pak Demar Siagian, Tuhan. Tuhan, untuk beliau yang sakit jantung, sudah operasi 20 tahun, terus kanker sinusitis tidak sembuh-sembuh, dan gula akhirnya katarak sampai lambungnya kronis, Tuhan. Berbagai komplikasi sakit penyakit itu, Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau mengampuni segala dosa dan kesalahan hamba-Mu Demar Siagian ini, Tuhan. Ketika Engkau mengampuni dosa Demar Siagian ini, Tuhan, pemulihan itu terjadi, Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau tahu juga saat ini, Tuhan, kerinduan dari hamba-Mu Demar Siagian, Tuhan. Untuk Nimrod Siagian, Tuhan, yang merindukan seorang putra, Tuhan. Kau berikan putra, Tuhan. Kau berikan dalam rahimnya itu kerinduannya. Kau jamah biar mujizat itu terjadi, namamu ditinggikan, namamu diagungkan. Dalam nama Tuhan Yesus aku sudah berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Pendeta, terima kasih. Sama-sama, Pak Demar. Tetap semangat, Pak Pak. Demar. Ya, Tuhan Yesus berkati. Shalom. Shalom, Pak. Shalom. Shalom. Oke, kita lanjut lagi, Pak. Selamat malam, Shalom, Pak Sugiyardi. Selamat malam, Pak Khairil. Selamat malam, Pak Yonatan. Selamat malam. Izin, Pak, kami didoakan untuk orang tua kami, nama Saparia, usia 90 tahun, yang saat ini sudah lama stroke dan saat ini tubuhnya lemah. Namanya Ibu Saparia. Terus yang kedua, kakak kami namanya Sugiarto, yang sudah menderita diabetes sudah lebih dari 10 tahun. Terus yang ketiga, kami sendiri sakit asam urat sama darah tinggi, terus juga sakit ginjal, dan juga sudah lama. Mohon didoakan juga untuk mungkin ada keturunan yang tidak baik dalam keluarga, untuk penyakit itu mungkin jadi keturunan dalam keluarga mungkin. Terus juga untuk anak-anak kami dalam sekolahnya agar sukses. Terima kasih Pak, Tuhan memberkati. Amin. Amin. Oke Pak, kita lanjut lagi. Bapak yang baik, Engkau sungguh mendengarkan isi hati Pak Sugiyardi, Tuhan. Yang saat ini dia rindu Engkau menjamah, Engkau melakukan sesuatu untuk Bu Saparia yang saat ini umur 90 mengalami stroke, Tuhan. Tuhan, Engkau jamah, Tuhan. Lanjutkan karyamu dalam kehidupan Bu Saparia, Tuhan. Juga Pak Sugiarto, Tuhan, yang saat ini menderita sakit diabetes, Tuhan. Tuhan, Engkau Yehova Rafa, Engkau penyembuh segala penyakit. Engkau sumber jawaban dari doa kami, Tuhan. Doa orang benar bila didoakan dengan sungguh-sungguh yakin dan percaya besar kuasanya, Tuhan. Tuhan, saat ini Pak Sugiyardi, Tuhan, yang ginjal dan asam uratnya, Tuhan, Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Alami mujizat hari ini. Haleluya. Amin. Jamahanmu Tuhan kami.
Dan Tuhan, Engkau tahu kerinduan Pak Sugiyarti Tuhan, untuk anak-anaknya Tuhan, supaya anak-anaknya ini menjadi anak-anak kesayangan yang dibanggakan oleh orang tuanya Tuhan. Tuhan, saat ini kerinduan beliau Tuhan, untuk mematahkan, memutuskan segala kutuk dari keturunan-keturunan itu, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus, dan saat ini kutuk itu sudah menjadi berkat. Nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih Pak Sugiyardi. Terima kasih Pak Sugiyardi. Tetap semangat Pak. Terima Shalom kasih. Pak. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Malam. Bye. Oke, shalom. Salam Ibu Marlinda. Iya, selamat malam, Pak. Ya, silakan Ibu, bagaimana Ibu? Selamat malam, Bu Marlinda. Ya, puji Tuhan, aku boleh bergabung, walaupun dari tadi susah banget bergabung, tapi puji Tuhan, aku bisa bergabung karena aku bilang sama Tuhan, Tuhan aku mau join, Tuhan. Tolong bukakan jalannya supaya aku bisa join. Aku bilang gitu sama Tuhan. Tapi dan puji Tuhan, aku bisa join malam ini di sini. Yang pertama, aku minta didoakan buat bapakku yang sampai saat ini masih menyimpan suatu sarung pisau dari nenek moyang kami. Yang saya sudah berulang-ulang kali bilang, Pak, tolong itu jangan disimpan, dikembalikan. Itu bukan dari Tuhan. Tapi sampai saat ini bapakku masih keras. Dia nggak pernah mendengarkan apa yang aku bilang. Yang kedua, tolong aku Pak didoakan supaya aku bisa mengampuni orang-orang di masa laluku. Sudah 7 tahunan lebih saya membawa sakit hati ini. Aku mau mengampuni tapi aku tidak bisa. Aku minta Tuhan memampukan aku supaya aku mampu dengan sempurna mengampuni setiap mereka. Yang ketiga, saya didiagnosa dokter, divonis penyakit diabetes, dan badan saya semakin hari semakin kurus, dan sudah komplikasi. Aku minta didoakan. Pak. Itu aja. Oke, Bu, Pak Ray, ayo. Pak Ray sudah dengar apa Ibu Marlinda mau mengampuni orang yang bersalah, ya toh, mau membuka hati, ya toh, mau mengampuni. Kalau dia sudah mau membuka hati, mau mengampuni, saat ini juga Tuhan akan memberikan mukjizat. Sakit penyakitmu menjadi sembuh, Bu Marlina, saat ini Tuhan. Dan kerinduan untuk orang tuamu, untuk membuang sarung jimat itu, saat ini jimat itu sudah tahir dan orang tuamu sudah dilembutkan hatinya, Bu Marlina. Dan terima kesembuhan itu ketika engkau sudah mengasihi, mengampuni orang yang bersalah kepadamu. Saat ini sakit penyakitmu juga tahir. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Sama-sama Ibu, Tuhan diberkati. Shalom. Sama dengan iman ya Bu. Sama-sama. Shalom. 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 Oke, kita lanjut lagi. Shalom, selamat malam Ibu Maria. Halo, shalom Ibu Maria. Halo, shalom Ibu. Halo. Ya, halo. Ya, silakan dengar, Ibu. Pak. Ya, dengar. Saya mau ini, Pak. Tadi tuh saya udah sempet gak masuk berapa kali. Join gak bisa, akhirnya bisa join. Jadi puji Tuhan banget. Tuhan ya. Saya mau minta berdoa buat bapak saya. Bapak saya udah 2 tahun stroke. Dan maksudnya ya kepala keluarga. Ibu saya juga nggak kerja. Saya anak terakhir. Saya masih SMA, Pak. Saya mau minta doa buat bapak saya biar sembuh. Dan juga saya mau minta doa buat mama saya, Pak.
Mama saya udah umurnya udah lumayan tua dan sakit pinggangnya juga masih sampai sekarang Pak, karena dulu pernah jatuh jadi sering kambuh. Saya juga mau minta doa buat mama saya dan juga buat abang saya Pak yang belum dapat pekerjaan. Dan saya sendiri juga Pak yang bulan depan mau CD. Jadi Ya. ya itu Pak. Makasih Pak. Nama orang tua Oke. siapa, Mbak? Oh, nama orang tua saya Junjungan Pak, Junjungan Siregar. Dengan nama ibu? Nama ibu Soline Simamora. Soline Simamora. Iya. Oke, silakan Pak Khairul. Junjungan Siregar. Iya Pak. Dan ibunya tadi siapa? Soline Simamora Pak. Siapa? Soline Simamora. Simamora. Soline Simamora. Simamora. Oke. Iya Pak. Oke. Tuhan Yesus, aku berdoa untuk anakmu Maria yang saat ini sudah berjoin di tempat ini, semuanya tidak ada yang kebetulan. Dia susah payah masuk join di tempatnya Pak Yusuf ini Tuhan. Itu semua karena izin-Mu dan untuk kerinduannya saat ini Engkau jawab Maria ini Tuhan. Yang orang tuanya Pak Junjungan Siregar stroke 2 tahun ini Tuhan. Dan Ibu Silone Simamora ini Tuhan. Engkau jamah Tuhan, Engkau sembuhkan Tuhan, melalui mujizat-Mu, melalui kuasa nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus, Engkau sudah melakukan mujizat itu Tuhan. Untuk Maria yang bulan depan atau minggu depan ini CD Tuhan, aku serahkan Maria ini Tuhan. Ketika dia sudah CD, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Kau pakai keluarga ini untuk alat kemuliaan-Mu, nama-Mu ditinggikan, nama-Mu diagungkan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Makasih Pak. Tuhan berkati. Sama-sama Maria, Tuhan berkati. Salam. Ya, shalom. Coba kita lanjut lagi dengan Shalom, selamat malam Ibu Kartika Simbolon. Shalom, Mama. Shalom. Ya, shalom. Bu Kartika. Ya, shalom Ibu. Shalom, Mama. Kami mau minta tolong doanya buat Bapak yang lagi sakit. Nah, stroke 3 kali. Belum bisa ngomong sampai sekarang. Belum bisa bicara. Belum bisa bicara. Mohon tolong doanya agar bisa bicara lagi. Ini Mama. Siapa namanya? Pak siapa? Sorry Simbolon nama. Sorry Simbolon. Oh, sorry Simbolon. Oke. Kita arahkan tangan juga jemaat pemirsa semua dimanapun Anda berada, kita sepakat kita angkat tangan untuk Pak Sorry Simbolon. Simbolon ya. Tuhan, Engkau tahu anak Kartika merindukan orang tuanya yang mengalami 3 kali stroke. Tuhan tidak bisa berbicara Tuhan. Saat ini Kau jamah normal bisa bicara dan stroke itu menjadi tahir. Amin. Kau jamah hatinya Pak Simbolon ini Tuhan, supaya Pak Sorry Simbolon ini hatinya Kau lembutkan Tuhan. Biar ketika hatinya lembut, dia mau melayani Engkau, mau mengampuni orang yang bersalah dan tidak menyimpan dosa dan kesalahan orang lain. Terima kasih, saat ini kami tahirkan sakit penyakit itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Pak Simbolon, oke. Pak Simbolon, pasti sembuh Pak. Tuhan Yesus akan menyembuhkan. Amin. Kartika, terima kasih. Bu, shalom, Tuhan berkati, shalom. Bye, shalom. Oke Pak, kita lanjut lagi. Shalom, selamat malam dengan Pak Erlan. Iya, selamat malam Pak. Ya, selamat malam. Ya, Pak Erlan, shalom, selamat malam. Selamat malam Pak. Ya, silakan Pak. Ya, saya minta doakan diri saya sendiri, oleh karena saya ini dulunya memang peminum, tapi saya sudah berhenti minum. Jadi saya terjatuh, lalu istilahnya mungkin saraf saya ini kurang normal. Mohon
doa dari Bapak supaya saya sembuh kembali. Normal Itu kembali. ya, itu diri Oke. saya. Habis itu saya juga minta doakan ibu saya menderita penyakit stroke. Sudah 4 tahun. Tidak bisa bergerak kemana-mana. Cuma tangan bisa bergerak sedikit-sedikit. Jadi mohon doanya dari Bapak agar ibundaku sembuh. Ya. Nama Oke. ibu siapa, Baik. Pak? Nama ibu saya Ambok. Ibu Ambok ya? Iya, iya. Oke. Ya, Ibu Ambok. Pak Erlan, ayo kita berdoa lagi ya. Iya, Buat iya, Pak. kesembuhan. Ya, Pak Ray, ayo Ya, Pak. Pak, kita sepakat. Istri saya, ayo sepakat. Ya, istri saya, anak-anak saya juga berdoa untuk semua tadi yang mau didoakan. Ya toh? Biar nama Tuhan dipermuliakan. Melalui kita sepakat, keluarga berdoa untuk orang sakit, dan orang itu dijamah dan disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan, itu hanya bagi Tuhan Yesus saja. Ya. Ayo, oke. Bapa yang baik yang aku sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini aku berdoa untuk anakmu Erlan Tuhan, yang dulu peminum, pemabuk, dan akhirnya jatuh Tuhan. Itu suatu teguran bagi Erlan Tuhan. Dan dia mengalami sakit Tuhan. Saat ini dia sudah sadar Tuhan. Bahwa dosa-dosanya sudah dia sadari Tuhan. Dan Engkau sudah membuang dosa-dosanya karena dia sudah sadar dan dia mau bertobat, percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat Tuhan. Dan saat ini Kau sembuhkan normal dalam nama Tuhan Yesus. Juga kerinduan anakmu Erlan Tuhan untuk Ibu Ambok yang saat ini menderita sakit stroke tidak bisa apa-apa Tuhan. Saat ini Kau tolong, Kau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Aku serahkan Ibu Ambok di dalam tangan kasih-Mu, segala sesuatu yang ada di dalam tangan kasih-Mu itu Tuhan Yesus baik dan sempurna. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih, Pak. Ya. Sama-sama. Shalom, selamat malam. Shalom, Pak Erlan. Selamat malam. Selamat malam. Oke, penelpon selanjutnya. Shalom, selamat malam Pak Daniel Bulo. Shalom Pak Ray, Shalom, Pak. Pak, Ya. Pak Pendeta. Selamat malam Pak. Shalom. Selamat malam. Saya Daniel Bulo, Pak Pendeta dari Makassar. Siap. Saya sudah 6 bulan sakit jantung Pak, dan dipasang cincin sudah 1 bulan lebih, tapi sampai saat ini saya masih rasa sakit dan sering sesak napas Pak Pendeta. Kemudian 10 tahun lalu saya juga ada hipertensi Pak Pendeta. Jadi saya mohon Pak Pendeta doakan saya kepada Yesus Kristus supaya saya kalau bisa masih bisa diberikan kesempatan untuk bertobat kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Amin. Pak Pendeta. Amin. 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 Ya. Ayo Pak Reng. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau dengar sendiri Tuhan dari mulut bibirnya Pak Daniel Bulo Tuhan, yang saat ini dia sudah diring, sudah jantungnya sudah mengalami gangguan sesak nafas dan dulunya hipertensi Tuhan. Dia mohon belas kasihan-Mu Tuhan, untuk Kau berikan kesempatan Tuhan, untuk hidup dalam kasih karunia-Mu Tuhan, supaya Kau berikan kesempatan dia sudah bertobat untuk melayani Engkau dan menjadi saksi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau dengar sudah ucapan dari mulut bibir hamba-Mu Daniel Bulo Tuhan. Saat ini di dalam nama Tuhan Yesus terjadi kesembuhan sesuai dengan iman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Tuhan diberkati. Shalom. Shalom. Selamat malam. Selamat malam. Oke, kita lanjut lagi Pak. Shalom, selamat malam Pak Rusli. Selamat malam. Ya, silakan Pak Halo. Rusli. Ya, shalom Pak Rusli. Salam Pak Ya. Anwar. Minta didoakan. Saya menderita tulang belakang ini belum selesai operasi belum mau udah mau dioperasi, tapi belum dioperasi naik ke atas jadi ke leher
leher juga penyempitan juga. Lantas saya minum obatnya terus, mah saya jadi lambungnya itu kena, lambung belum kena, udah belum sembuh. Prostat saya juga mengalami pembesaran, gangguan gitu ya. Nah, lantas terasa gatal-gatal semua di kaki, tangan, minta dukungan doanya. Saya juga sudah bertobat, itu firman Tuhan, bertobat, diam dan tenang dan percaya. Itu saya imani dengan itu. Ya. Tapi hingga sekarang maksudnya kok bertambah-tambah lagi gitu loh. Penyakitnya tuh bukannya berkurang tapi bertambah-tambah. Saya minta kekuatan daripada Tuhan gitu. Minta kekuatan daripada Tuhan. Itu Pak. Oke, Pak, mari kita berdoa lagi Pak Ray, ya toh. Untuk Pak Rusli yang sekarang mengalami tulang belakangnya Tuhan, itu punya masalah sampai ke lehernya Tuhan, sehingga merambat ke mahnya Tuhan, merambat ke prostatnya, mempunyai masalah Tuhan, dengan gatal-gatal mulai tangan sampai kakinya Tuhan. Tuhan, beliau mengatakan firman-Mu tadi Tuhan, tinggal diam dan tenang, di situ terletak kekuatan-Mu Tuhan. Tetapi malah katanya Pak Rusli tambah-tambah penyakitnya. Berarti lanjutkan karya-Mu dalam kehidupan Pak Rusli Tuhan. Lanjutkan karya-Mu Tuhan. Sehingga Pak Rusli nanti Kau jamah, Kau sembuhkan, mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan, dan nama-Mu ditinggikan, diagungkan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku serahkan Pak Rusli ini dalam tangan kasih-Mu. Segala sesuatu yang ada di dalam tangan kasih-Mu itu semuanya baik dan sempurna. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih. Terima kasih Pak Rusli. Selamat malam. Selamat malam Indah Pak. pada waktunya. Amin. Amin. Siap, pasti itu Pak Rusli. Oke Pak, kita lanjut lagi dengan Shalom Pak Halomuan Panjaitan. Shalom, saya Halomuan Panjaitan Pak. Selamat Shalom, Pak. malam Pak Pendeta Hairul Anwar. Shalom Pak, shalom Pak Ray. Shalom. Saya punya kerinduan Pak untuk anak-anak saya. Anak pertama saya sejak menikah tahun 2012 sampai dengan hari ini belum dikaruniai seorang anak pun keturunan bagi mereka sebagai cucu kami orang tuanya Tuhan. Dan anak saya yang paling kecil, putri, namanya Hilda, punya pergumulan ada 3 hal ya Tuhan. Pertama, sudah beberapa kali mengikut seleksi penerimaan CPNS, belum juga memperoleh kelulusan. Sekarang ini dia bekerja, sampai dengan sekarang masih bekerja sistem kontrak di Bappenas. Kedua, kerinduan untuk putri kami Hilda, supaya dia bertemu dengan jodohnya yang saya yakin Tuhan telah menentukan jodoh baginya. Karena saya punya keyakinan sesuai dengan firman, manusia itu diciptakan berpasang-pasangan. Begitu Pak Pendeta ya. Ya. Kerinduan ketiga untuk putri kami Hilda. Putri kami Hilda ingin memperoleh beasiswa penuh untuk membiayai rencana pendidikannya tingkat S2 dan selanjutnya ke tingkat S3 di salah satu universitas di Amerika Serikat. Kami menginginkan di Universitas Harvard, Pak Pendeta. Itu kerinduan kami. Mohon dibawakan dalam doa, Pak Pendeta. Ini saya dengar dari saksian Pak Pendeta. Yang pertama, Pak Pendeta ini ternyata berasal dari Siantar juga orang tuanya ya. Saya juga Siantarmen soalnya. Iya. Siantarmen. Saya juga Siantarmen. Oke, saya tunggu doanya Pak Pendeta. Oke, Ya itu aja Pak. Ayo Pak Ray, Pak Halomuan Panjaitan, kita berdoa Sorry Pak Pendeta. Anak saya pertama namanya Daniel. Istrinya namanya Desi. Oke.
Tuhan Yesus, Engkau tahu kerinduan Pak Halomoan Panjaitan, Tuhan, untuk anaknya Daniel dan Desi, Tuhan, yang sudah berumah tangga, sudah berkeluarga. Mereka merindukan cucu, Tuhan. Tuhan, saat ini kandungan itu Kau bukakan, Tuhan. Kau isi dengan anak yang ilahi daripadamu, Tuhan. Tuhan Yesus, tidak ada yang mustahil, Tuhan. Ketika Sarah sudah mati haid, itu sudah Kau berikan. Saat ini aku juga minta kerinduan Pak Halomoan Panjaitan itu terjadi atas Daniel dan Desi, Tuhan. Rindu cucu, Tuhan. Dan Pak Halomoan Panjaitan merindukan juga anak Hilda, Tuhan, yang saat ini dia itu belum dapat jodoh dan dia sekarang melakukan CPNS itu gagal, Tuhan. Kegagalan itu Engkau punya rencana yang luar biasa dalam kehidupannya, dan dia rindu anak Hilda ini mendapat beasiswa sekolah ke Harvard, Tuhan. Tidak ada mustahil bagimu, Tuhan. Tuhan, terima kasih. Engkau tahu kerinduan seorang bapak dan seorang kakek, Tuhan, untuk anak dan cucunya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih. Sama-sama. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Shalom. Haleluya. Shalom Pak Pendeta. Oke, shalom. Oke, kita lanjut lagi. Shalom, selamat malam Ibu Yunita. Selamat malam. Ya, silakan. Selamat malam, Ibu. shalom Bu. Shalom. Halo. Ya. Ya untuk Shalom. Halo. Pak Khairul Anwar dengan Pak Rey. Ya. Mohon didoakan untuk anak saya Gracio. Ya. Yang saat ini umur 2 tahun belum bisa bicara. Dan saya juga sebagai ibunya ada penyakit kolesterol, dan mama saya bernama Ibu Hana sakit sinusitis yang sudah berobat sampai saat ini belum sembuh, dan oma saya namanya Oma Carla pada saat ini sakit pada bagian perutnya, sakit mengeluh seperti sakit mah dan tidak bisa buang air besar. Itu sakit perutnya, itu pergumulan kami pada saat ini, Pak Khairul. Nama anak tadi Gracio ya, Bu ya? Gracio, anak Gracio. kami. Oke, Pak. Oke, Pak Ray. Oke. Segala pujian, hormat, syukur hanya bagimu, Tuhan Yesus. Ketika Engkau memanggil aku untuk menjadi alat kemuliaan-Mu, saat ini aku pergunakan otoritas itu, Tuhan, untuk berdoa untuk Ibu Yuliana yang saat ini mengalami kolesterol, Tuhan. Saat ini kolesterol. Bu Yunita, saat ini Bu Yunita Kau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh bilur-bilur-Mu Engkau sudah menyembuhkan Bu Yunita. Saat ini hamba-Mu juga berdoa untuk anak Gracio, Tuhan, yang sampai umur segini dia belum bisa bicara, Tuhan. Kau bukakan lidahnya, Tuhan. Kau buka mulutnya supaya dia bisa berbicara normal dalam nama Tuhan Yesus. Dan Ibu Yana yang saat ini mengalami sinusitis, Kau normalkan, Kau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Juga Oma Carla yang mengalami mah, Tuhan, mah yang kronis, Tuhan, saat ini sembuh juga di dalam nama Tuhan Yesus. Aku sudah berdoa. Haleluya. Amin. 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 Bu Yunita. Oke, terima kasih Bu Yunita. Bye. Gracio. Gracio, dadah. Gracio. Gracio, shalom. Bye-bye. Shalom. Tuhan Yesus berkati, nak. Ya. Terima kasih, Bu. Amin. Amin, amin, amin. Oke, kita lanjut lagi. Shalom, selamat malam Ibu Christine. Halo. Selamat malam, Bapak Pendeta Khairul, Bapak Yusuf. Ya. Selamat malam, Selamat Ibu. malam, Ibu Christine. Shalom. Iya. Shalom. Ini Pak, saya itu mau sampaikan bahwa sejak tahun 2004 itu
saya itu tidak bisa mencium bau-bau mau baik maupun busuk sampai sekarang ini, Pak. Sudah berapa 16 tahun ini, Pak. Dan yang kedua, saya itu sering kali itu masuk angin itu, Pak. Jadi tidak pernah tiap hari itu angin di dada saya itu terus, Pak, masuk terus itu loh, Pak. Lalu yang ketiga itu lengan saya ini juga sudah hampir 1 tahun itu ini nilu, Pak. Nggak bisa pakai baju, nggak bisa buka baju, Pak. Saya mohon dari Bapak Pendeta Khairul untuk mendoakan saya, Pak, sehingga saya bisa sembuh dari penyakit-penyakit yang saya derita ini, Pak. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya rasakan semuanya itu pasti saya sembuh, Pak. Saya percaya itu, Pak. Terima kasih. Ya, percaya pertolongan dari Tuhan Yesus ya. Bu, coba Ibu mengampuni orang yang berdosa pada Ibu, yang salah kepada Ibu, jangan menyimpan dosa lama, ya toh. Dan kalau Ibu sudah mengampuni ya dosa-dosa orang lain dan Ibu tidak menyimpannya, saat ini Ibu diberi penciuman yang baru, bisa bau lagi dan Ibu bisa normal. Dalam nama Tuhan Yesus, Ibu Christine kau jamah dan kau sembuhkan Tuhan ketika Engkau sudah melihat hati Ibu Christine. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. 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 Ya, Bu Christine. Bu Christine, ya, semangat, terima kasih, Pak. Ya, makasih, Pak. Sama-sama. Ya, Ibu. Tuhan diberkati, salam. Ya, silakan Ibu, gimana? Lengan saya yang sakit sama masuk angin, saya tuh masuk. Sudah disembuhkan. Percaya sama Tuhan Yesus. Nanti besok pagi bangun tidur sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Ya. Ketika Ibu Christine tidur, sudah dipersiapkan berkat kesembuhan. Bu Christine nanti bisa bersaksi. Tuhan Yesus itu luar biasa. Haleluya. Ya, amin. Terima kasih Bapak Pendeta. Terima kasih. Sama-sama. Shalom. Ya, Pak Khairul, mungkin handsetnya bisa dicabut lagi, Pak, terus dipasang lagi, suaranya bergabung, Pak. Sudah. Oke, sudah Pak. Pak, ini ada yang komen lagi, nih ada yang bilang kayaknya Bapak ada keletihan, Pak. Bagaimana nih? Terserah, saya enggak, nanti dipasin aja 4 jam itu kurang 30 menit. Masih jam berapa biar dipasin ini kurang 30 menit biar pas jam 11. Ya kan? Oke, soalnya masih banyak nih loh, Pak. Kasihan. Oke, saya kasihan. Oke, kita lanjut lagi, Pak ya. Iya, kekuatan saya kan dari Tuhan. Juga Pak Rey. Iya, toh Roh Kudus yang menuntun. Ya. Oke. Ya. Oke, kita lanjut lagi, Pak. Oke, selamat malam, Pak Dopur. Ya, selamat malam, Pak. Ya, Pak silakan, Dopur, selamat malam. Ya. Shalom. Malam, Pak Herul. Pak Herul, saya kebetulan punya seperti relasi bisnis sama seperti ibu angkat, tapi ibu angkat saya ini namanya Yum Arumi. Halo? Ya, iya, halo, ya. Ya, Yum Arumi, kebetulan dia dari Muslim. Dia punya ibu itu sudah lumpuh kira-kira mungkin sudah 3 tahun ya. 3 tahun lumpuh total, hanya bisa di tempat tidur aja, nggak bisa berdiri, nggak bisa miring, nggak bisa ke kanan. Jadi mohon kita bantu doa untuk kesembuhan ibunya itu, dan semoga ibu ini juga sekeluarganya ini, kebetulan ibu ini Aceh, Makassar, Pak. Nah, tapi saya hubungan baik dengan ibu ini. Jadi saya punya kerinduan untuk ibunya dijamah Tuhan Yesus, dan ibunya dari ibu Yum Aruminya bisa dipulihkan, Pak. Kira-kira gitu, Pak Bu siapa namanya? Bu Yum siapa? Arumi, partner saya ini namanya Yum Arumi. Ibunya dia, bundanya dia yang sekarang sudah 2 tahun hanya tergeletak di kasur, nggak bisa berdiri, jadi total cuma tidur aja. Iya. Selama 2 tahun. Iya, gitu, Pak Pendeta. Tinggal di mana? Tinggal di Cikarang, Pak, Jakarta. Oh, tinggal di Cikarang.
Iya. berapa bulan atau tahun yang lalu juga ada orang yang cuman di atas ranjang aja mungkin 14 tahun sampai ininya lengket. Iya betul. Apa? Ini sama. Belakangnya Sama iya Bapak. lengket. Iya. Dan ini lengket kaki, juga. Ya. Sudah kaku semua. Sudah Ini, kaku. Pak Pendeta. iya. Dan kakinya itu kayak kayu kering. Ya toh? Oh betul Kaki Pak. kering Betul. nggak bisa ditekuk. Nah, Iya, itu nggak bisa. juga bukan dari orang Kristen, dan itu saudaranya pegawai saya, dan pegawai saya minta saya untuk datang ke sana karena sudah putus asa. Akhirnya apa? Tuhan Yesus tidak suruh saya berdoa, cuman orang itu saya angkat dari tempat tidurnya, kita gotong dan kita mandikan di sungai, dan orang itu dari sungai ketika dimandikan langsung berjalan sembuh. Orang satu kampung itu teriak-teriak bahwa Yesus itu memang luar biasa. Amin. Ya, Amin. itu kejadian dari pegawai saya. Dan saat ini juga saya berdoa, ayo Pak Pak Dopur, kita sepakat hati Bapak itu hati yang luar biasa untuk mau peduli dengan orang yang lain yang sakit. Ya toh, kita nggak usah mandang agama kok. Ya toh, agama itu nggak bisa menyelamatkan. Yang bisa menyelamatkan hanya Yesus Kristus. Ketika orang itu saya mandikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, orang itu begitu mandi, katanya 14 tahun nggak bisa jalan, begitu mandi langsung jalan, pulang loncat jalan kaki dari sungai sampai rumahnya. Nama Tuhan dipermuliakan. Ayo. Amin. Ini Bapak, saat ini kami sepakat dengan Pak Ray, dengan Pak Dopur, Tuhan. Engkau menjamah dari Ibu Yum Arumi, Tuhan. Yang saat ini, Tuhan, Engkau tahu keberadaannya dia. Tuhan, tidak bisa berbuat apa-apa, cuman di tempat tidur, Tuhan. Beberapa bulan yang lalu, beberapa tahun yang lalu, Engkau mengadakan mujizat itu, Tuhan. Saat ini hamba-Mu ditemukan dengan orang yang sama seperti sakit penyakitnya 14 tahun ini, Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau melakukan mujizat-Mu yang dulu dan sekarang sampai selama-lamanya tetap ada mujizat itu ketika kami memanggil nama, segala nama yang punya kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Ibu itu sembuh normal. Nama Tuhan dipermuliakan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Terima Pak kasih. Pendeta. Terima kasih Pak Ya, Dopur. Shalom. imannya Pak Dopur ini juga bisa nanti menyembuhkan itu. Seperti orang yang dari diangkat dari atap itu ya. Terima kasih. Amin Pak Heru. Ya, terima kasih. Amin. Sama-sama Pak. Oke Pak, sebelum kita lanjut, ini banyak yang komentar Pak. Ya kami mohon maaf, bagi yang belum dibalas WA-nya mohon bersabar. Karena banyak Pak yang minta nomor Bapak. Ya memang. Pasti kami akan berikan, mohon bersabar. Karena tim kami akan berusaha maksimal untuk memberikannya. Ya, kita melayani maksimal, ya, memaksimalkan pelayanan. Betul Pak. Dan mungkin kami tidak berikan karena Pak Khairul bilang berikan saja, ya. Jadi mohon bersabar, pasti diberikan nomornya Pak Khairul. Dan maaf kalau mungkin tidak saya jawab, mungkin saya lagi pelayanan atau lagi doa, pasti nantinya itu kalau saya jawab dengan voice, ya toh, mesti satu-satu saya jawab, pasti. Mereka kemarin berapa yang telepon saya sudah nggak bisa dihitung, itu semua pasti saya jawab, satu-satu pasti saya jawab. Saya telepon satu-satu sampai saya nggak tidur, ya toh. Tapi kalau saya tidur berarti saya nggak bisa jawab. Minta maaf, ya. Ya. Oke ya. Kita lanjut lagi Pak. Silakan, monggo. Shalom, selamat malam Pak Karol Kurniawan. Ya, halo. Shalom, ya, Bu. Shalom. Halo. Karol, cepat kok. Halo. Halo. Ya, shalom Ibu. Shalom, Ya. Ibu. Shalom, Pak Hairul Anwar sama Pak Rey. Nggih. Ya. Ini kami dari Palopo. Anak saya. Palopo. Ya. Gini Pak Pendeta. Anak saya Karol itu menderita kanker dari tahun 2016. Jadi dia dari
Dari umur 13 tahun, sekarang umurnya sudah 17 tahun. Sekarang dia sudah kelas 3 SMA, Pak. Terus, ya, dia sudah, waktu itu sudah didiagnosa, sudah stadium akhir, sudah menyebar ke otak, paru-paru, tulang, pokoknya sudah ke seluruh tubuh. Akhirnya kami bawa ke Malaysia untuk dikemo sama radioterapi. Terus sekarang ini kondisinya masih sering ada terus tumbuh yang baru begitu, Pak Pendeta. Sekarang kan sudah tidak boleh lagi masuk di Kuala Lumpur. Malaysia. Iya, Ya. Pak Pendeta. Di Penang. Iya, bukan di Kuala Lumpur, Pak Pendeta, di rumah sakit Di KL, ya. Iya. Terus ini saya mau cerita sedikit kesaksiannya Bapak Pendeta ya. Waktu tahun 2017 bulan Maret itu awalnya kami ke Malaysia, dia di biopsi. Waktu itu kan dia sudah sekarat, sudah tidak bisa ngomong, tidak bisa jalan. Terus di kamar operasi itu dia ketakutan luar biasa. Akhirnya dia menangis. Dia penyembahan, dia menyanyi lagu Saat Ku Tak Melihat Jalanmu, gitu. Saat ku tak melihat jalanmu. Terus habis dia penyembahan, dia berdoa. Ya, lagu itu. Terus waktu dia sudah mau katakan amin, Tuhan Yesus tiba-tiba berdiri di sampingnya. Dia pegang tangannya macam ini. Terus dia berkata, jangan takut, aku ada di sampingmu. Waktu itu perasaan takutnya langsung hilang, jadi dia tidak nangis lagi. Akhirnya biopsinya dilanjutkan. Jadi waktu itu selesai biopsi, yaitu hasilnya sudah menyebar itu stadium akhir. Makanya kata dokter, kalau ingat anak ini pertama kali datang, sebenarnya sudah tidak ada harapan untuk hidup. Tapi saya bilang itu hanya kata dokter. Kalau Tuhan bilang belum saatnya, pasti Tuhan punya rencana yang luar biasa bagi anak saya ini, gitu Pak Pendeta. Jadi puji Tuhan sampai sekarang yang ada di otak sama di paru-paru hati itu semua sudah bersih. Yang kami mau Bapak Pendeta doakan supaya semuanya bersih dari sel kanker itu, Bapak Pendeta, karena kami yakin dan percaya Tuhan Yesus tidak pernah setengah-setengah. Amin. Jadi ini rencana si Carol ini karena dia sudah komitmen selesai tamat SMA, karena sekarang dia sudah kelas 3 SMA, dia rencana untuk sekolah teologi. Jadi mohon Bapak Pendeta doakan supaya apa yang dia cita-citakan bisa tercapai dan bisa sembuh secara total, dan dia bisa lanjutkan sekolah teologi, bisa melayani seperti Bapak Hairul Anwar, dan biar semua semakin banyak jiwa yang dimenangkan begitu, Bapak Pendeta. Terus saya juga sebenarnya selama Carol ini sakit, saya pun tiba-tiba mata tidak bisa melihat secara jelas. Jadi kami jalan ke Kuala Lumpur itu hanya berdua. Jadi kami istilahnya orang sakit tuntun orang sakit, Bapak Pendeta. Jadi kami berjalan hanya dengan Tuhan. Jadi mata saya kurang jelas melihat. Katanya ada saraf bengkak di otak gitu. Terus autoimun yang menyerang saraf. Terus lambung sering sesak, ulu hati sering sesak, terus susah buang air besar. Terus suami saya juga, nama saya Herlina Bapak Pendeta. Terus suami saya namanya Andarias. Siapa? Andarias. Dia matanya ada selaput, terus mata kanan ada selaput, terus di dalam mulutnya sering panas dalam, tenggorokannya, terus pinggang sebelah kanannya sering sakit. Gitu, Bapak Pendeta. Ini anak saya namanya Carol, Bapak Pendeta. Nah, dia waktu awal kena cancer umur 13 tahun, baru kelas 2 SMP. Oke.
Shalom Carol. Shalom Carol. Shalom Carol. Ya. Dia Wah, pun sering, Palopo. ya Bapak Pendeta, dia pun sering disuruh bersaksi Bapak Pendeta. Di Kuala Lumpur itu Desember dia disuruh bersaksi gitu di gereja Ya. God of Assembly of God. Oh ya. Ya. Oke, Carol. Tuhan pasti tolong. Ya toh, kalau Tuhan kemarin sudah mengadakan mujizat atas hidupmu, hari ini pun mujizat itu terjadi akan hidupmu saat ini dan keluargamu ya. Kalau Tuhan tolong, dulu tolong, sekarang juga tolong. Ya, pertolongan Tuhan itu dahsyat. Kesetiaannya itu tetap selama-lamanya. Tuhan punya rencana yang baik dalam kehidupanmu, Nak. Ya. Nanti kapan-kapan saya ada pelayanan di Palopo, ketemu dengan saya dulu pernah di Palopo, tapi di gereja Ibait atau apa gitu. Ya, saya KKR di sana selama 3 hari. Saya merasakan enaknya durian Palopo. Saya bersama Pak Martinus di sana, Pak Martinus, ya. Ya, sekarang gerejanya sudah besar, Bapak Pendeta. Iya, waktu itu baru dibangun, ya toh? Masih belum selesai. Iya, oke. Itu Tuhan Yesus akan tolong siapa? Carol, Ibu Herlina dan Pak Andreas. Ya, Pak Ray, ayo kita berdoa. Segala pujian, hormat, dan syukur hanya bagimu Tuhan Yesus. Engkau tahu keluarga Ibu Herlina dan Pak Andreas ini Tuhan. Dan Engkau tahu juga penderitaan yang dialami untuk anakmu Carol Tuhan. Itu semua seizin-Mu Tuhan. Biar nama Tuhan dipermuliakan, biar keluarga ini untuk menyatakan juga kesaksiannya bahwa pertolongan hanya daripada Tuhan Yesus. Tuhan, aku serahkan semuanya ini keluarga ini di dalam tangan kasih-Mu. Segala sakit penyakitnya Engkau sembuhkan Tuhan. Dokter sudah angkat tangan, dan hamba-Mu ini Herlina, Andreas juga, Pak Andreas juga, Carol angkat tangan. Tuhan, Engkau yang turun tangan menyelesaikan segala sesuatunya ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Kau pakai keluarga ini untuk menjadi saksi Kristus. Kau sembuhkan sakit penyakitnya mulai mata, lambung atau apapun itu Tuhan. Kau tahu satu persatu saat ini sakit penyakitnya itu Tahir sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Nama-Mu ditinggikan, nama-Mu diagungkan. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih Mantap, banyak. Carol. Sampai ketemu di Palopo lagi. Makan durian lagi. Ya, sama Pak Martinus. Oke, dan diberkati, salam. Ya. Kami bisa WA lagi Bapak Pendeta ya. Siap, boleh Bu, boleh, silakan. Pak Martinus juga punya, semua di sana Kibait punya, ya? Punya hati saya. Oke, ya. Bapaknya ya, shalom. Palopo ya. Oke, terima. Oke, Pak. Pak, ada yang bertanya, itu supaya bisa mendapatkan baju seperti Bapak, gimana caranya, Pak? Atau memilih? Biasanya saya kalau pelayanan ya, pergi ke daerah-daerah, itu saya bawa baju ini, dan mereka ganti ongkosnya saja. Walaupun itu ke luar negeri, saya jual tetap 100. Karena apa? Saya mengimpartasikan, saya ikut Yesus, modal Rp100.000. 100% ikut Tuhan itu hancur, diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Akhirnya apa? Sukses kok. Ya toh, 100% sukses bersama Yesus. Ya toh, itu untuk taburan aja. Tapi saat ini pandemik ini saya nggak pergi kemana-mana, saya nggak nyetak. Nanti kalau sudah selesai pandemik ini, saya KKR kemana-mana pasti saya bawa. Aku milih Yesus, jaminan pasti masuk surga. Untuk taburannya cuma 100.000. Ini Pak, pesan tersendiri Pak, bukan KKR. Pesan tersendiri gitu. Boleh nanti bisa ngubungin saya gitu, tapi jangan 1. Kalau saya pesen itu biasanya lebih dari 10 gitu loh, biar agak enak gitu loh. Iya toh? Ya. Boleh, silakan. Boleh. Oke, sekali lagi yang mau nomornya Pak Khairul Anwar silakan WA kami. Nanti kami akan berikan nomor Pak Khairul Anwar, tapi mohon bersabar, pasti akan dibalas. Amin, pasti itu dibalas. Tapi kalau tidur nggak bisa balas.
Jadi kalau tidur, sekarang kalau tidur Pak Rey kan tahu jam berapa saya balesin betul, mereka. Pak. Betul, Pak. Subuh dari luar negeri, dia di sana masih sore, saya di sini subuh, saya balesin. Ya, saya doakan gitu. Apalagi gitu. kesaksian kemarin ya Pak, Bapak cerita katanya 1 hari nggak tidur ya Pak? 4 hari. 4 hari nggak tidur ya Pak? 4 hari, ya. Tapi sehat, sukacita terus, yang melakukan itu Roh Kudus, kok, bukan saya. Iya, toh? Tapi kalau saya begadang sendiri, mungkin saya sudah KO. Karena apa? Untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Kalau pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus saja, Pak. Oke, Pak, kita lanjut lagi, Pak. Ya, Oke. Terima kasih. Shalom, selamat malam Pak Gibson. Selamat malam Pak Pendeta, Pak Rey, sama Pak Carol Anwar. Iya, selamat malam Pak. Shalom, selamat malam Pak Gibson. Shalom Pak, saya Gibson dari Medan Pak. Horas Bang. Horas Pak. Jadi Pak, saya minta didoakan untuk putra saya satu-satunya, namanya Xavier Hahotan Simanjuntak. Saya sedikit cerita kisahnya. Xavier Hahotan Simanjuntak. Hahotan Simanjuntak. Hahotan Simanjuntak, ya. Ini pun suatu mujizat juga, saya bisa masuk ke room ini Pak, karena sudah tadi saya coba-coba nggak bisa masuk, dan kebetulan karena nomor saya langsung bisa berbincang langsung sama Pak Carol. Jadi amin, puji Tuhan. Saya sedikit cerita kisah anak saya ini, dan satu kesaksian juga bagi saya. Dia anak laki-laki saya satu-satunya, lahir tahun 2012. Dia umur 10 bulan mengalami ada gangguan di kepala, ada cairan sebesar telur ayam sebelah kanan, dan dia sempat 2 kali step. Karena stepnya itu dan hampir anak saya ini dijemput Tuhan. Tapi saya menangis di rumah sakit, dan dokter sudah mengatakan denyut jantungnya sudah nggak ada, kalau istilahnya di perutnya itu sudah nggak naik turun lagi. Tapi saya menjerit, saya menangis kepada Tuhan. Saya minta Tuhan jangan ambil dia dari saya, tapi saya serahkan dia kepada-Mu Tuhan, jadikan dia sebagai hamba-Mu. Amin. Berikan ke dia kehidupan yang sekali lagi. Puji Tuhan, dia dibawa ke ruang operasi. 8 jam dia di dalam ruang operasi, kepalanya dibelah, umur 10 bulan Pak. Tuhan itu memang baik, ajaib Yesus. Amin, amin. Ya. Keluar dari ruang operasi, masuk ke ruang ICU. Anak saya bukan pingsan Pak, tetapi dia melihat ibunya. Dia merengek, begitu, cuman nggak bisa berkata, tapi matanya melihat ibunya. Sampai dokter pun mengatakan, dokter yang melakukan operasi berkata, anak ibu luar biasa. Baru ini Amin. Saya lihat anak kecil seusia ini operasi besar, dia sadar dan tidak tertidur. Padahal bius sudah banyak disuntikan ke dia. Jadi akibat dari operasi itu Pak Pendeta, Pak Carol, anak saya sekarang usianya sudah 8 tahun. Pasti ada efek dari operasi di kepala, yaitu gangguan saraf motoriknya Pak. Jadi sampai sekarang anak saya, kerinduan saya kepada Yesus untuk dikasihkan karunia sekali lagi bagi dia, supaya apa yang saya inginkan saya dambakan kepada Yesus. Kelak dia supaya bisa menjadi gembalanya, sama seperti Bapak Pendeta, supaya ada penyusup di tengah-tengah keluarga kami Pak. Amin, amin, amin. Anak saya ini belum bisa berkata maaf Pak, masih belum dapat Pak. Tapi dia sudah mengerti bahasa visual saya untuk memanggil, Xavier sini, makan, ini kue, makan. Dia sudah tahu, makan, ayo, kamar mandi, pipis, ayo. Sudah ngerti dia Pak, cuma hanya berkata, belum bisa. Dari semua kejadian ini Pak, saya kait-kaitkan dengan masa lalu keluarga kami, keluarga besar saya, Simanjuntak. Mungkin ada Pak dari, memang ibu saya, adik saya di bawah saya perempuan, sempat terikat dengan namanya. Orang-orang pintar, kalau orang Batak bilang Pak, ada tahu-taunya,
Saya mau itu semua dipatahkan, Pak, dengan kuasa darah Yesus. Jangan itu menjadi beban bagi saya dan keturunan saya nantinya. Dan sampai sekarang bapak saya pun sakit. Tergeletak juga dia di rumahnya. Cuman karena jatuh dari kereta sampai sekarang jadi kurus kering dia badan dia, Pak. Saya berpikir, ini jangan-jangan, Pak, ada salah dari perbuatan masa lalumu. Masa lalu opung-opung kita. Terlalu kuat kalian memegang duniawi. Tapi tidak kalian percaya dan berserah kepada Yesus. Inti dari permintaan saya, Pak, doakan anak saya cepat berbicara dan saya akan sekolahkan dia seperti janji saya kepada Yesus dan diberikan kehidupan kepada dia lagi dan dipatahkan, diputuskan kami semua dari perjanjian-perjanjian masa lalu dengan nenek-nenek moyang atau opung-opung orang Batak yang bilang. Itu aja, Pak, mohon didoakan malam ini dengan segenap hati, Pak. Oke. Pak Gibson, kita sepakat berdoa dengan Pak Ray juga ya, Pak. Dan pemirsa yang mendengarkan, ya toh. Kemarin saya juga pelayanan ke daerah Samosir, ke daerah Batak, itu banyak okultisme, banyak orang Kristen, tapi orang Kristen itu masih belum percaya Yesus 100%, ya toh. Betul, Pak. Banyak, makanya saya itu kemarin ada mulai dari Tomok keliling Danau Toba sampai saya ke Siantar sampai ke mana Tarutung, itu banyak orang Kristen itu Pak, bukan sorry, ya, Pak. Ya. Saya potong dulu sebentar, Pak. Ini kan Tuan yang Pak yang minta nomor Bapak. Saya cantumkan di layar aja, Pak, ya. Nomor Bapak. Ya, daripada nanti Ibu siapa Caroline juga dimarahin, Ibu siapa dimarahin. Pak, saya kenal Pak Khairul, minta nomornya gitu. Ya toh, dicantumkan aja enggak apa-apa. Ini saya cantumkan ya nomornya Pak Khairul di layar. Bagi siapa yang mau WA, konseling, bisa langsung, ini nomor WA-nya beliau langsung ya, Pak. Ya. 0413 3860 1777. Ya. Oke. Silakan dicatat. Nomor ini nomor yang langsung Pak Khairul Anwar. Oke. Ya. Pak. Lanjut lagi, Pak. Ya. Pak Gibson, kemarin itu Tuhan izinkan saya itu bisa keliling sampai Tarutung, sampai Bali G, sampai apa. Itu banyak orang Kristen yang saya notabene orang Kristen, tapi enggak benar-benar di dalam Kristus. Kalau punya masalah masih punya pertolongan ke yang lain, bukan ke Kristus. Ya toh? Ya puji Tuhan, saya KKR di sana, sampai di penjara-penjara di Bali G, di penjara, keliling penjara-penjara Sumatera sana, mereka sekarang dipulihkan oleh Tuhan Yesus. Ya toh? Kerinduan saya, kerinduan orang-orang di sana, saya nanti Desember itu saya KKR keliling Medan dan sekitarnya. Sumatera apa? Sumatera Utara ya. Sampai Jambi, sampai apa? Iya, itu kerinduan hamba-hamba Tuhan di sana supaya banyak orang yang dipulihkan, banyak orang yang dipakai Tuhan. Katanya seperti saya. Saya berdoa buat nanti Sumatera Utara dan sekitarnya dan seluruh dunia ini semua dipakai Tuhan lebih daripada saya. Ya tak? Saya ini cuman biasa-biasa saja, tapi saya punya Allah yang luar biasa yaitu Yesus Kristus. Pasti Tuhan membuatnya semuanya itu wow, menjadi history maker. Ya, oke Pak Gibson, saya berdoa untuk Pak Ray, kita bersatu berdoa ya. Oke. Bapak, Engkau sungguh baik dan teramat baik. Engkau sudah mengadakan mujizat melalui anakmu Hahotman, ya toh? Xavier Hahotan. Siapa? Xavier Hahotan. Xavier Hahotan, Siman Junta, Tuhan. Engkau sudah melakukan mujizatnya, Tuhan. Yang dulu mujizat dahulu, sekarang, dan selama-lamanya itu tetap, Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini aku berdoa, Tuhan, untuk keluarga Pak Siman Jotan, Pak Gibson Siman Junta, Tuhan. Tuhan, pertolongan-Mu nyata. Saat ini Tuhan, kerinduannya Tuhan. Hamba-Mu sudah mengalami sendiri ketika hamba-Mu ada di Sumatera. Kutuk
dari perbuatan opung-opungnya Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan. Karena mereka yang mereka lakukan, mereka tidak tahu. Saat ini aku mohon kutuk itu aku patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kutuk keturunan yang bukan daripada Engkau itu kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kutuk itu sudah aku bahkan menjadi berkat. Kerinduan Pak Gibson untuk anaknya Tuhan. Anaknya Kau pulihkan, diserahkan menjadi umat kepunyaanmu untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar Tuhan. Tuhan, Engkau tahu kerinduan orang tuamu. Anaknya sudah diserahkan kepadamu dan kepadamu lah, di tanganmu lah terjadi sesuai dengan kehendak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Ya, amin. Makasih Pak Pendeta. Makasih, sama-sama Pak Gibson. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Gibson. Oke, nanti nomornya Pak Khairul Anwar ini ada di layar dan nanti saya letakkan di kolom komentar sama kolom deskripsi ya, supaya nanti bisa lanjut ke Pak Khairul Anwar. Pak, ini penelpon terakhir, Pak Don Lisitorus, saya serahkan lagi ke Pak Yusuf ya Pak. Ya, boleh. Pak Rey. Ya. Saya minta tolong untuk kekasih-kekasih Tuhan semua yang nonton dan tolong jangan telepon dulu ya. Nanti saya warna nanti ganggu katanya Pak Rey ya toh. Ini nanti pasti saya bales ya. Tolong nanti itu yang nonton yang sudah dapat nomor telepon saya, benar itu nomor saya. Jangan dites dulu, nanti aja ya. Nanti pasti saya jawab satu-satu. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Oke Pak, ini penelpon terakhir dan saya serahkan ke Pak Yusuf ya Pak. Ya, Pak Ray, silakan. Shalom Pak Ray. Shalom Pak. Pendeta Khairul Anwar. Oke, shalom Pak. Ya, puji Tuhan. Ya. Puji Tuhan. Pak Donli ya. Pak Donli. Silakan Pak Donli. Ya. Ya, minta didoakan Pak, adik saya ada yang sakit isofaring Pak. Dia di lehernya jadi getah bening gitu Pak. Termasuk juga saya Pak Pendeta sering cemas berlebihan gitu Pak. Cemas berlebihan. Iya Pak Pendeta. Adiknya siapa namanya, Pak? Adik saya Partahian Sitorus Pane, Pendeta. Siapa? Partahian Sitorus Pane. Partahian Sitorus Pane. Partahian Sitorus Pane. Iya, Partahian Sitorus ya, sama Bapak Donli Sitorus. Iya, Pak. Donli. Partahian Sitorus Pane. Iya, Pak. Oke. Pak Partahian tadi sakit apa? Isofaring Pak Pendeta sama getah bening, Pak. Getah bening ya, getah bening. Oke. Pak Yusuf, ayo kita berdoa sepakat ya buat Pak Donli Sitorus ini. Bapak, kami serahkan Pak Donli Sitorus dan Pak Partahian Sitorus Tuhan, yang saat ini mengalami sakit penyakit getah bening Tuhan. Tuhan, Engkau tahu kerinduan kami, Engkau melakukan mujizat atas kehidupan hamba-Mu ini. Kau jamah saat ini, malam hari ini, Kau melakukan mujizat-Mu dan menyatakan kemuliaannya dalam kehidupannya, sehingga malam hari ini sakit penyakitnya Pak Donli dan saudaranya, adiknya Pak Partahian Sitorus yang getah bening saat ini sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih Pak Pendeta. Yesus memberkati Pak Pendeta. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Pak Donli. Shalom Pak Donli. Oke Pak, ini yang terakhir Pak Anwar, satu lagi ya Pak. Ibu Hana, silakan Ibu Hana. Siap. Selamat malam Bu Hana. Shalom, selamat malam Bu Hana. Ya. Saya minta tolong didoakan
Suaranya bisa didekatin mic-nya ya, Bu, biar kedengaran. Saya Bu Hana, sudah didoakan. Hipertensi saya sudah lama, sudah makan obat tapi tidak sembuh. Pak Anwar bisa dengar suaranya, Pak? Enggak, tidak. Bu, Ibu punya suara bisa didekatkan ke mic-nya, Bu. Di mic-nya bisa didekatkan supaya ini. Karena kecil sekali suara Ibu. Halo. Halo. Selamat malam. Ya, tetap kecil, Bu. Susah dengarnya, Bu. Halo. Halo, selamat malam. Ya, Ibu sebutin aja, Bu. Nanti saya sampaikan ke Pak Anwar. Coba sebutin aja, Bu. Apa masalahnya, Bu? Saya sendiri Bu Hana, minta didoakan. Hipertensi saya sudah lama tidak sembuh. Apa, Bu, penyakitnya, Bu? Hipertensi. Oh, hipertensi ya. Sinusitis. Dan juga doakan juga untuk tante saya, tante Kalo. Hipertensi dan sinusitis. Terus tantenya sakit apa, Bu Hana? Itu sakit perut dan susah buang air besar. Sudah seminggu lebih. Oh, tantenya susah BAB. Namanya? Namanya Kalo. Namanya Kalo. Tantenya Kalo ya. Pak Anwar bisa dengar ya, Pak? Ya, dengar, Pak. Oke. Terus apa lagi, Bu Hana? Kakak saya, Ibu Maria. Kakaknya Ibu Maria sakit apa, Bu? Sakit tulang pinggul. Katanya mau dioperasi. Tulang pinggul. Sakit tulang pinggul. Oke. Baik, Bu Hana. Oke, kita berdoa ya, Bu. Ya. Masih ada lagi, Bu? Halo? Halo? Oke. Silakan Pak Anwar, silakan Pak. Bapak kembali saat ini aku menghampiri tahta kudus-Mu, tahta kasih karuniamu Bapak, untuk Ibu Hana yang saat ini mengalami hipertensi dan sinusitis Bapak. Tangan-Mu tidak terlalu pendek untuk menjangkau, untuk menyembuhkan. Juga tantenya dari Ibu Hana yang susah BAB Tuhan. Tuhan, Kau jamah semua Tuhan. Juga Ibu Maria yang tulang pinggulnya sakit Tuhan. Kau jamah Tuhan, karena Engkau penyembuh, Kau dokter, Engkau tabib segala tabib Tuhan. Ketika mereka datang kepadamu menyebut namamu Yesus Kristus, ada mujizat, ada kesembuhan. Tuhan, terima kasih. Aku serahkan keluarga ini dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus aku sudah berdoa. Haleluya. Yes, amin. Berdoa. Amin. Oke, Bu Hana, terima kasih, Bu. Tuhan berkati ya. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Tuhan berkati ya. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Bagi teman-teman yang belum bisa masuk, itu di layar deskripsi kami sudah cantumkan nomor telepon dari Pak Hairul Anwar. Ya, silakan nanti setelah selesai acara ini Anda bisa hubungi ke beliau ya. Bisa hubungi langsung ke Pak Hairul Anwar. Dan juga mohon pengertiannya kalau misalnya malam ini Pak Hairul belum bisa jawab, ya mohon pengertiannya, bukan tidak diperhatikan ya, karena Pak Hairul sudah 4 jam lebih melayani kita semua pada malam hari ini. Jadi pasti akan dilayani kok. Pak Hairul sudah janji akan dibalas setiap persoalan pergumulan Anda akan didoakan ya. Jadi Anda bisa catat nomor di layar supaya apa yang menjadi kerinduan Anda, pergumulan Anda akan bisa didoakan secara langsung. Oke, kita yang terakhir ini Pak Hairul Anwar ya. Ya, masih ada satu lagi Pak. Ini ya, jadi teman-teman tolong ya, ini yang terakhir ya. Ini Ibu Dwi yang terakhir. Oke, silakan Ibu Dwi. Selamat malam Ibu Dwi. Shalom, selamat malam Pak Pendeta. Ya. Selamat malam Ibu Dwi. Shalom. Shalom malam Pak.
dengan cepat ya Pak, takut kemalaman. Pak minta tolong Nggak apa-apa. doakan anak saya. Siapa? Anak saya Ya. Ya. yang bernama Yohanes Rafael Aditya Sitawa. Yohanes Rafael Aditya Sitawa. Sitawaka. Sitawa. 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 Iya. Ya. Yang divonis dokter ada batu ginjal, ada batu di ginjal kanan. Anak saya umur 6 tahun 8 bulan, Pak. Nah, harusnya Februari kemarin SWL, Pak. Tapi karena ada corona ini, jadi kami tidak SWL. Belum melaksanakan SWL. Ya, mohon didoakan, Pak, supaya hancur batunya. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Oke, kita silakan Pak Anwar. Ya, Dewi. Ayo Pak Yusuf, kita sepakat lagi berdoa buat Ibu Dewi. Yes, Bapak, aku serahkan anak Ibu Dewi yaitu Yohanes Rafael Sitawa, Tuhan. Yang saat ini dokter memvonis ginjalnya ada batunya, Tuhan. Saat ini batu ginjal itu kami perkatakan dengan iman percaya saya hancur di dalam nama Tuhan Yesus. Ginjal itu normal dan sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Nama Tuhan Amen. dipermuliakan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus aku sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Pendeta. Oke, terima kasih Bu Dwi, terima kasih. Oke, matur nuwun, terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Ya Pak Hairul, mungkin handsetnya cabut dulu Pak, baru dicolok lagi Pak, agak mendengung suaranya. Iya. Ya, oke Pak, oke. Ya, puji Tuhan. Ya teman-teman. Oke. Terima kasih ya atas kebersamaannya yang sudah bersama-sama dengan kami sampai saat ini. Kami terus berdoa buat Anda, semua kita diberkati Tuhan, semua mengalami kebaikan Tuhan. Ya, kita sudah tiba di penghujung program kita, dan ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan di bagian terakhir ini. Jadi nomor Pak Hairul Anwar kami sudah cantumkan di layar deskripsi, ya. Karena admin kami agak kewalahan kalau jawab satu-satu, ya. Dan juga saya tahu bahwa Bapak Ibu sangat membutuhkan nomor dari Pak Hairul Anwar. Jadi kami tadi sudah minta izin kepada beliau dan sudah diizinkan untuk kami tampilkan saja supaya itu bisa memudahkan komunikasi antara teman-teman yang membutuhkan doa, membutuhkan pelayanan. Silakan ya, sudah kami cantumkan di layar deskripsi. Nah juga kami di layar di deskripsi bawah kami juga mencantumkan nomor rekening daripada Pak Hairul Anwar. Bagi Anda yang tergerak dan juga diberkati, silakan Anda mendukung karena Pak Hairul Anwar saat ini sedang menyelesaikan pembangunan rumah singgah. Nah, rumah singgah ini tujuannya bukan untuk Pak Hairul Anwar, tetapi untuk menolong banyak orang yang kalau didoakan datang ke Malang, terus mereka tidak punya tempat tinggal, dan itu kan bisa diberikan secara gratis untuk mereka dilayani di situ. Ya, jadi silakan semuanya untuk Tuhan Yesus. Ya, Anda juga dapat berkat, dapat rezeki dari Tuhan Yesus. Anda salurkan kembali supaya kita bisa menggenapi firman Tuhan. Kita dipanggil untuk menjadi berkat. Ya, Anda mendukung program dari Pak Hairul Anwar membangun rumah singgah, itu berarti Anda sudah benar-benar mempedulikan hati Tuhan supaya pelayanan ini bisa menjadi maksimal. Oke, untuk yang terakhir Pak Hairul Anwar bisa menyampaikan closing statement. Silakan Pak. Ya, puji Tuhan. Di akhir penghujung ini saya diingatkan Tuhan, cuman saya itu mau ngomong juga untuk hamba-hamba Tuhan yang mau bergabung atau join dengan bakso saya, khusus untuk hamba-hamba Tuhan, itu gratis.
supaya apa? Nama Tuhan dipermuliakan, kita bisa pelayanan, dan kita itu bisa pelayanan itu hati kita itu enak. Jangan sampai kita pelayanan atau kita itu masih merepotkan orang lain atau yang ngundang kita gitu. Nanti supaya kita itu kalau jadi orang Kristen itu berguna menjadi terang dan garam, ya. Terima kasih Pak, begitu aja. Kalau yang mau gabung untuk pelayanan nanti ke pedalaman atau kemana, itu nomor telepon saya 24 jam, nomor telepon saya nggak pernah saya matikan, tapi kalau tidak saya balas pasti nanti berikutnya saya balas. Begitu. Tuhan Yesus berkati. Itu Tuhan Yesus begitu dahsyat ya, Pak Hairul Anwar bisa sangat bermurah hati. Itu bukan karena Pak Hairul Anwar yang ingin bermurah hati, tapi karena kasih Tuhan Yesus begitu berlimpah di dalam hidupnya, sehingga dia ingin menolong kepada rekan-rekan khususnya hamba Tuhan, supaya bisa membantu pelayanan Anda dimanapun Anda berada. Kalau ingin join di dalam untuk usaha, ya franchise, itu Anda bisa hubungi nomor telepon Pak Hairul Anwar ya. Kalau untuk bisnis itu dikenakan tarif 150 juta untuk franchise. Tetapi untuk Anda hamba-hamba Tuhan itu free ya. Yang penting digunakan untuk pelayanan, jangan untuk memperkaya diri bisnis sendiri. Membangun kerajaan dunia. Oke, kalau Anda membangun kerajaan dunia, tolong jangan hubungi minta gratis ya. Jadi kalau untuk usaha ya berbayar gitu loh. Tapi kalau memang ini diperuntukkan untuk pelayanan, untuk menunjang pelayanan Bapak Ibu yang menjadi hamba Tuhan, silakan, itu diberikan gratis kok sama Pak Hairul Anwar. Oke, teman-teman, sekali lagi terima kasih atas kebersamaan Anda, dan saya juga atas nama semua yang sudah bergabung menyampaikan terima kasih kepada Pak Hairul Anwar atas kemurahan hati Anda yang mau melayani kami semua pada malam hari ini. Dan di akhir ini sekali lagi bagi teman-teman yang belum bisa masuk ya, silakan apapun penyakit Anda, taruh tangan di bagian penyakit, karena di bagian terakhir ini Pak Hairul Anwar akan berdoa secara global buat semuanya. Kalau Anda punya masalah pergumulan bukan penyakit, taruh tangan di dada Anda ya. Yang punya penyakit taruh tangan di bagian penyakit. Oke? Nanti Pak Hairul Anwar akan berdoa bersama-sama dengan saya di bagian terakhir ini supaya secara Tuhan Yesus tidak bisa dibatasi dengan apapun. Tuhan Yesus akan menjamah Anda, mungkin internet karena keterbatasan jadi Anda belum bisa masuk pada malam hari ini. Dan pada akhir ini Pak Hairul akan berdoa sekaligus buat semua ya, siapapun Anda, penyakit apapun yang ada di dalam tubuhmu, taruh tangan Anda di bagian penyakit ya. Kalau Anda punya pergumulan keluarga, punya pergumulan usaha, punya pergumulan apapun, taruh tangan Anda di dada. Oke Pak Hairul Anwar, sekali lagi Pak, tolong doakan semuanya supaya semuanya bisa terlayani dengan baik dan terlayani dengan maksimal. Silakan Pak. Ya. Segala pujian, hormat, syukur hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Malam hari ini, saat ini aku mengangkat tangan Tuhan, agar Engkau turun tangan Tuhan. Ketika Engkau turun tangan, hamba-Mu berdoa melepaskan berkat atas orang sakit, dimanapun Anda berada, dimanapun keadaan Anda itu, bagaimanapun juga, Tuhan akan turun tangan menolong Anda. Ketika perekonomianmu, bisnis rumah tanggamu juga mengalami kehancuran, Tuhan akan tolong turun tangan malam hari ini. Tuhan, aku juga berdoa untuk orang-orang yang masih terikat dengan narkoba, seks bebas seperti hamba-Mu dulu Tuhan. Saat ini aku lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Biar Kau jamah kasih-Mu nyata atas mereka Tuhan. Amin. Amin Tuhan. Roh-roh yang keterikatan lesbian Tuhan, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Kembali kepada kodratnya Tuhan. Lesbian, homo atau bencong Tuhan, saat ini Kau jamah dan kembali
ke habitatnya yang normal Tuhan. Tuhan, Engkau jamah mereka Tuhan. Saat ini juga aku berdoa Tuhan untuk pengusaha-pengusaha yang saat ini mengalami kolab Tuhan. Banyak yang kolab, teman-teman hamba-Mu banyak juga yang kolab. Saat ini pertolongan-Mu nyata melalui doa hamba-Mu ini, Kau pulihkan perekonomian mereka. Ketika Kau memulihkan perekonomian mereka, Kau pulihkan perekonomian Indonesia Tuhan. Juga Tuhan, hamba-Mu berdoa Tuhan untuk teman-teman hamba-Mu Tuhan yang saat ini belum menerima kasih karunia seperti hamba-Mu Tuhan. Kau berikan kasih karunia itu biar mereka mengalami kasih karunia yang luar biasa, perjumpaan pribadi, pengenalan akan Engkau yang luar biasa. Tuhan Yesus, Engkau tahu banyak orang yang sakit Tuhan, apalagi saat ini COVID Tuhan. Tuhan saat ini tutup bungkus mereka semua dalam nama Tuhan Yesus. Engkau tutup bungkus rapat dengan kuasa darah Yesus. Pertolongan-Mu nyata saat ini. Karena ketika kami berdoa sama-sama saat ini Tuhan, pertolongan-Mu itu terjadi. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau tahu, kami serahkan semua anak-anak-Mu yang nonton video di channelnya Pak Yusuf ini Tuhan. Belas kasihan-Mu turun. Kau memberkati semua, Kau menyembuhkan semua saat ini dan untuk selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera, sukacita terjadi atas hidup mereka. Haleluya, amin. Pak Yusuf, silakan berdoa. Oke. Tuhan Yesus, kami bersyukur kuasa-Mu, kasih-Mu tidak pernah berubah. Kami percaya bahwa Tuhan, Engkau sangat peduli, Engkau sangat tahu setiap pergumulan yang ada di dalam hidup yang menyaksikan acara ini. Dan bersama-sama dengan Pak Hairul Anwar, kami lepaskan kuasa Tuhan, kami lepaskan belas kasihan Tuhan, turun dan menjamah setiap orang yang menyaksikan acara ini, apapun yang terjadi di dalam hidup mereka, dimerdekakan, dibebaskan, dibuat menjadi diberkati dan berbahagia di dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapak, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Oke teman-teman, terima kasih dan sekali lagi nomor telepon Pak Hairul Anwar ada di layar deskripsi ya, silakan Anda bisa catat dan mohon untuk mungkin untuk saat ini tidak menghubungi dulu karena Pak Hairul Anwar juga cukup letih kelihatannya, jadi mungkin besok Anda bisa hubungi ya, pasti akan dilayani. Pak Hairul Anwar sudah janji akan mendoakan, akan menjawab setiap penelpon atau setiap pokok persoalan ya. Dan sekali lagi di layar deskripsi juga kami mencantumkan nomor rekening dari Pak Hairul Anwar, bukan untuk pribadi Pak Hairul Anwar, tapi ini untuk penyelesaian daripada rumah singgah yang sudah disampaikan tadi. Oke teman-teman, terima kasih buat semuanya, terima kasih buat Pak Hairul Anwar, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam kemenangan. Terima kasih Pak, Tuhan berkati semua. Salam kemenangan, haleluya. Yesusku luar biasa. Shalom Pak. Halo. Shalom Pak.